Markus bapaknya Yesus bukan Tuhan ya. Tuhan Allah. Yang dianggap Yesus itu adalah Tuhan Allah, Bapaknya. Tuhan Allah yang dianggap Yesus, Bapaknya. Begitu. Kok saya jadi pusing, Pak? Ya, itu Coba kan tanya masalah Bang Andi. bahwa dia mempunyai Allah Bapa, tetapi dalam dirinya ada kekuasaannya yang dia lakukan. Begitu. Kalau menurut Pak Benyamin itu yang menciptakan alam semesta siapa, Pak? Ya, Tuhan Allah. Bukan Yesus. Yesus itu kan sudah menjadi manusia, menjelma, tetapi itu enggak, Tuhan Allah. Oh, jadi Yesus mencipta juga ya? Tidak dikatakan bahwa Yesus yang menciptakan, yang dikatakan adalah Tuhan Allah. Yesus Jadi- itu adalah firman yang menjadi daging. Ya udah, Ustaz, lanjut dulu, Ustaz. Saya tanya yang lain, aku mau minum peramik. Bentar, bener-bener pusing kepalaku. Kalau ajaran di luar samawi memang ada visi beda-beda. Misalnya Tuhan Allah, tapi yang menciptakan firman gitu ya. Ini seperti dewa-dewa itu. Coba, kalau Brahma itu tugasnya pencipta. Kalau Wisnu penyedia. Siwa penghancur. Nah kalau samawi, bagian kayak gitu tuh udah Tuhan, udah dibagi-bagi kayak gitu. Itu samawi. Makanya disampaikan Pak Benyamin ini, kalau saya teliti, Kristen ini 100% pagan. Bukan 90, 100%. Karena kalau kita nanya ke Yesus, Yesus, siapa Tuhanmu? Allah. Terus ada berapa? 1. Markus 12:32. Bisa dilihat enggak? Enggak. Yohanes 5:37. Ada di mana? Langit. Matius 18:19. Enak. Kalau nanya ke Yesus itu enak. Atau nanya ke Islam enak. Tata, Tuhanmu ada berapa? Siapa Tuhanmu? Allah. Mana dalilnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Tuhan semesta alam. Ada di mana tahta? Mu'aqiyamuhu binafsihi. Diam di datnya. Atau kalau pakai Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Bisa dilihat tahta? Tidak. La tudrikul absar. Al-An'am 103. Seperti apa tahta? Asyura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi kalau kita pakai ajaran samawi itu enak. Nah kalau kita nanya ke Kristen, pasti ajaran pagan yang disodorkan itu 100% udah. Nah, firman misalnya, ya firmannya itu beda. Firman itu perkataan. Tuhan itu samawi. Tidak mau dilihat, tidak mau bicara langsung kepada manusia, tapi melalui para nabi. Makanya yang dinamakan utusan itu apa kalau dalam Islam? Manusia yang diberi wahyu. Wahyu itu firman Tuhan untuk disampaikan kepada umatnya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Atau kalau kita pakai Bible, firman itu perkataan Tuhan. Keluaran 34:28. Yeremia 15:16. Yeremia 30 ayat 4. Yehezkiel 3 ayat 4. Perkataan. Sehingga perkataan ini diberikan kepada nabi. Siapa? Misalnya kita contohkan Yesus. Yesus, kamu saya utus ya. Apa tugas saya Tuhan? Menyampaikan firman saya. Yohanes 3:34. Barang siapa yang diutus oleh Allah, tugasnya penyampai firman. Nah terus kita tanya, mana dalilnya? Bahwa Yesus itu menyampaikan firman Tuhan dan menerima firman. Yohanes 12:50. Yohanes 17:8, Yohanes 5:30, Yohanes 14:24, Yohanes 12:44, Yohanes 7:16, Yohanes 8:26. Makanya kata Yesus, apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang aku dengar. Atau sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Contohnya Nabi Muhammad menerima firman, disampaikan kepada umatnya. Mana firman itu? Al-Quran itu. Ya. Karena dihafal sampai sekarang utuh, tidak pernah berubah. Nah kenapa firman yang Yesus terima sudah disampaikan gak ada? Gak ada yang hafal. Ditolak dia. Ya hilang sudah menjadi buku sejarah. Yang ditulis oleh Markus, Lukas, Yohanes, Matius. Itu sejarah itu. Yaitu menceritakan tentang Yesus hidup mulai dia lahir sampai meninggal. Ini kalau dalam Islam sirah nabawiyah. Menceritakan Nabi Muhammad mulai lahir sampai wafat.
Kalau firman Tuhan itu isinya perintah, larangan, akhlak, akidah, syariat. Seperti Taurat, ada larangan, ada perintah. Nah kalau ini, saya melihat kuburan Tuhan kosong, dicuri orang. Nah ini kan sejarah kayak gitu. Silakan. Ya, abang-abang silakan lihat di Keluaran 24 ayat 10. Ya kan, itu diceritakan kalau Tuhan itu menampakkan diri kepada bangsa Israel loh. Makan-makan pesta ya. Makan-makan. Tuhan itu tidak menampakkan diri kepada hanya satu orang. Ini satu bangsa Tuhan menampakkan diri. Baca aja. Tetapi sebenarnya kalau menurut Yahudi itu jangankan kepada Israel, kepada semua para nabi itu malaikat sebenarnya. Contohnya ketika Tuhan mau memberikan anak kepada Elizabeth, maka Tuhan mengutus malaikat, akulah Gibril yang melakukan perintah Allah. Zakaria atau Lukas 1 ayat 11. Begitu juga ketika Tuhan ingin memberikan Taurat kepada Musa, itu juga malaikat. Keluaran 3 ayat 2. Atau kepada Abraham, malaikat. Kejadian 22:11. Kepada Yakub juga malaikat. Kejadian 32 ayat 1. Ya, kepada Israel juga banyak ayatnya. Malaikat yang berfirman kepada, yang berkata-kata kepada Israel. Karena kata Musa, mati manusia kalau melihat Tuhan. Gitu. Kata Yesus, kamu tidak bisa melihatnya, mendengar suaranya pun tidak bisa. Kalau dalam Al-Quran, la tudrikuhul absor. Nah, kalau memaksa Tuhan bisa dilihat, ya pagan sudah. Kalau pingin punya Tuhan bisa dilihat, jangan masuk samawi. Jangan beriman kepada perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran. Jangan, pakai pagan. Baru Tuhan itu berwujud, menjelma jadi manusia. Atau inkarnasi, seperti Panglima Tiangfang menjadi cupat kayu gitu. Malaikat itu wujudnya laki-laki atau perempuan, Ustaz? Oke, malaikat itu yang banyak malaikat itu menjadi manusia itu berupa laki-laki. Contohnya kepada siapa? Kepada Zakaria. Ya, Lukas 1 ayat 11. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan. Atau kepada Maria, itu malaikat laki-laki. Lukas 1, 2, 6. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gibril pergi ke sebuah kota. Begitu juga ketika Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat. Nabi Muhammad ngobrol ya, ibaratkan dengan sahabat, bincang-bincang. Lalu datang malaikat. Ya, dia sosok seorang pakai baju putih, ikut ngobrol, mengajarkan tentang Islam, iman, ihsan. Ketika orang ini pergi, sahabat Nabi nanya, wahai sahabat, kamu tahu nggak siapa barusan itu? Allah yang lebih tahu dan Rasulnya. Barusan itu malaikat Jibril. Jadi kalau kita pakai dalil, rata-rata wujudnya laki-laki, menampakkan diri kepada para nabi itu. Silakan. Nanti kalau mau bertanya ya, nanti saya jawab pakai Quran dan Bible nanti. Apapun itu, silakan. Ayo tuh disenggol Pak Benyamin tuh. Ya oke, saya mau bertanya, ada yang saya mau tanyakan, maaf, karena memang bertanya ini. Mengapa ya dalam Quran itu tidak ada yang bahasa Indonesia atau bahasa lainnya, cuma bahasa Arab saja. Terus saudara kita, saudara kami yang dalam umat Islam di Indonesia, kenapa berdoa cuma bahasa Arab saja, tidak berdoa dengan bahasa Indonesia kepada Allah kalau mau beribadah kepada Allah? Ya, artinya menurut kami itu, apakah
Tuhan yang kamu sembah itu cuma tahu bahasa Arab saja. Kenapa tidak bisa memakai bahasa Indonesia berdoa, beribadah kepadanya atau berdoa? Oke. Ya. Pertama, di semua negara sekarang ada terjemahannya. Yang nggak boleh itu ketika ada Al-Quran cuma terjemahan doang, nggak boleh. Karena yang baca Quran itu yang dapat pahala kalau Arabnya, gitu loh. Kita tahu kan dalam hadis bahwa orang yang baca Quran satu huruf pahalanya 10. Itu kalau Al-Quran, kalau terjemahannya enggak sudah. Jadi kalau ditanya, kalau pertanyaannya kenapa kok bahasa Arab lo enggak? Semua di negara ada terjemahannya. Cuma saja jangan sampai ada Al-Quran nggak ada Arabnya, terjemahan doang, nggak boleh. Karena inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Karena wahyu itu turun berbahasa Arab. Ya, gitu. Terus kenapa kalau berdoa kok bahasa Arab? Bedakan berdoa dengan sholat. Kalau sholat memang harus bahasa Arab. Karena sholat tidak sah kalau tidak membaca Al-Quran, minimal Fatihah. Tapi kalau berdoa, ya boleh. Misalnya saya mau berdoa, ya Allah saya mau pergi, mudah-mudahan selamat ya Allah. Apapun sesuai dengan keinginan kita apa, pakai bahasa kita. Jadi tidak ada larangan bahasa Indonesia itu. Gitu ya. Ya. Artinya begini Bang ya, artinya misalnya Quran, kita kan artinya supaya bisa memahami isinya. Kan bahasa Arab, bagaimana kita mau tahu isinya? Ya, tidak sama dengan kamu punya Bible, itu kan ada bahasa Indonesia, kita baca, ya kita bisa memahami isinya. Nah, kalau Quran, kan kita mau baca, kita tidak tahu bacanya saja, kita tidak tahu karena kita tidak tahu bahasa Arab, apalagi artinya. Bagaimana kita memahami kalau kita tidak tahu artinya? Kan sudah saya bilang, kalau Al-Quran sekarang, kalau tidak tahu artinya, semua negara sudah ada terjemahannya. Quran dan terjemahannya. Ya tinggal beli itu kalau ingin tahu. Yang kedua, di dalam Islam itu wajib sebenarnya mencari ilmu itu. Tapi bagi orang karena mungkin tidak ditakdirkan mencari ilmu, ingin tahu Al-Quran, ya tinggal beri terjemahannya. Kan banyak. Oh, sudah ada. Oh iya. Oh iya. Ya, oke. Kalau begitu, kalau sudah ada berarti saya yang kurang ngantuk ya. Soalnya pernah, karena saya kan punya keluarga banyak dalam Islam, kan ada juga dalam Islam. Nah, kalau dia berdoa kan, setelah dia berdoa saya bertanya, udah sholat, saya tanya artinya, bilang apa artinya yang kamu maksud tadi. Nah, dia tidak tahu. Bilang itu kan Al-Quran. Nah, ya, Quran, tapi kan itu bahasa, tidak ada artinya. Maksudnya apa itu? Artinya apa itu? Saya jawab apa itu. Makanya kita tanyakan, bilang kenapa tidak ada dalam bahasa Indonesia? Ya, itu saja. Ya. Pak Benyamin nggak tahu kalau Bible Anda juga itu ada original teksnya, Pak Benyamin? Ya ada, tapi yang kami pegang kan sudah terjemahan, artinya supaya mudah kami paham isinya. Nah, itulah kekurangannya, itulah Pak Benyamin kekurangannya Kristen. Kenapa? Karena hanya disuguhkan terjemahan, dijauhkan dari original teksnya. Kenapa? Kalau Kristen dekat dengan original teksnya, tidak akan ada yang pernah menuhankan Yesus. Kenapa? Di terjemahannya itulah dibengkokkan, akhirnya Yesus itu Tuhan. Itu. Lanjut Ustaz, makasih. Aku nambahin ya, sama gini Pak Benyamin ya, ini hikmah ya, ini hikmah dan juga menjadi kecintaan kami kepada Islam gitu, karena apa yang kami lakukan Pak Benyamin, contoh misalnya bahasa Arabnya itu, ketika kita sholat ya, bukan doa biasa tapi sholat, yaitu bentuk penyembahan yang sangat spesial di hadirat Allah Azza wa Jalla, karena ketika perintah sholat ini diturunkan tidak pakai wahyu atau perantaraan malaikat Jibril, tapi Allah langsung memanggil Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu di atasnya langit ketujuh gitu. Sehingga ketika diturunkan perintah sholat, sebagaimana adanya diturunkan perintah sholat, maka kami melakukan sebagaimana yang diperintahkan dalam sholat. Sehingga apa yang membedakan kita dengan Kristen? Nah, di sini menariknya Pak Benyamin. Kami ketika banyak muslim melakukan sholat dan afwan tidak tahu arti bahasa Arabnya, yang jelas Allah Azza wa Jalla mengerti apa yang dibacakan oleh kami, apa yang kami lantunkan ketika kami sholat. Tuhan kami mengerti.
dan Tuhan kami tahu. Walaupun kita nggak tahu, masih awam gitu. Jadi kami yang mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Berbeda dengan kekristenan yang dimana kitab sucinya terjemahan, artinya apa? Tuhannya yang mencoba mengerti manusianya. Tuhannya yang mencoba mengikuti hasrat duniawi manusianya. Gitu. Sehingga manusianya tinggal duduk santai, Tuhannya yang datang nyamperin. Berbeda dengan Islam, kami yang butuh Tuhan, kami yang menghampirilah kebenaran dari yang Tuhan berikan. Gitu Pak Benyamin. Jadi ya kelas sekira begitu ya, okelah cukuplah penjelasan saya dengar. Ya, marilah kita sama-sama meyakini iman kita dan kita saling kerjasama, saling tidak menghujat. Artinya apa yang kita imani itulah yang kita imani. Jangan kita mau mengungkit yang lainnya lagi, tapi baiklah kita menjalin kerjasama, saling merangkul satu sama lain dan saling menghargai. Saya kira begitu saja ya. Oke, saya kira sekian dulu. Ntar dulu Pak Benyamin, baru jam segini lah. Saya datangin nanti ke sana nanti. Ntar dulu sini aja dulu. Bang, sudah ngantuk ini bang. Mau besok, mau tugas besok. Nah, ini sudah jam 8 malam, jadi ngantuk. Nggak apa-apa Pak Benyamin. Kita di sini aja dulu Pak Benyamin ya. Sedikit lagi. Ada beberapa teman-teman yang mau ditanyakan sama Pak Benyamin dan ini sangat penting. Boleh Pak Benyamin standby sedikit? Mantap Pak Ya Benyamin. barang 2-3 jam lagi lah Pak Benyamin, aman ya. Apapun ya dong, tidak masuk akal kalau sudah ngantuk. Pak Benyamin ini satu kampung dengan saya, dia ditator, saya juga ditator. Oh iya, di total mana Iya. Pak? Di Makale, kan kemarin udah bilang saya di Makale. Oh di Makale. Oh, Iya. saya jalan terus. Ya. Di mana di Makale itu? Nah, dekat-dekat sini lah di Londa. Tapi Bapak bohong. Hah? Masa Makale dekat Londa bohong. Sudah kentara bohongnya itu Pak. Bukan bohong Pak. Iya kan kamu bilang Makale, saya bilang di mana di Makale, bilang dekat Londa. Nah masa jauhnya? Saya lagi jalan-jalan di Londa ini Pak. Saya ada acara, kan ada pesta. Sudah malam ini masa jalan-jalan ke Londa lagi nih. Iya ini saya lagi berguru di sini Pak. Sudah, ya, tidak masuk akal itu Pak ya. Saya kira sudah itu canda aja Pak ya, namanya canda ya. Oke lah, Iya. apa sering canda. Ya Iya. oke, ya betul-betul saya ini sudah ngantuk, jadi saya pamit dulu ya karena sudah ngantuk, besok mau tugas lagi. Oke, terima kasih ya atas diskusinya damai. Ya, saya suka juga kalau kita saling damai itu berdiskusi, namanya saling menginspirasi ya kan, wajar saja. Tanya menjawab ya, sekira itu ya. Terakhir Pak dengerin baik-baik ya. Kalau seandainya dari kecil orang-orang Kristen itu diajarkan original teks, saya rasa ya Pak ya, itu tadi sekali lagi saya ulang, tidak ada yang menuangkan Yesus. Karena di original teksnya itu semua Yesus itu adalah kurios. Tidak pernah di original teks itu ada Yesus disebut Theos, nggak ada. Tapi kalau di Indonesia kan, di sana ada berubah Yesus itu Tuhan. Saya maaf Gitu, itu Pak ya, Pak. karena itu original teksnya yang mau dipakai. Kami kan tidak tahu baca, bagaimana kita justru lebih tidak tahu lagi. Makanya dari kecil mestinya harus belajar Pak. Karena jangankan dari kecil, kalau apalagi dari kecil, sedangkan ini saja bahasa kita, bahasa ibu saja banyak yang kita tidak tahu, apalagi kalau original teks daripada Alkitab itu kan bahasa Yunani dengan Makanya memang sulit itu Pak, karena bukan firman Tuhan, sulit untuk dipelajari, tidak berkah. Beda sama Al-Quran, anak kecil udah bisa hafal Al-Quran. yang tadi bertanya itu Karena berkah gitu loh. ya, perbuatan kita dan tindak tanduk kita bagaimana ya, kalau berbuat baik sesuai dengan firman Tuhan, saya kira itulah yang namanya. Kalau kita umat Islam Pak, Al-Quran itu ada yang enggak punya terjemahan. Alhamdulillah Ya. kami masih bisa mengenalnya. Tapi Ya, kalau sebentar dulu Bang, tapi kalau Bible tidak ada terjemahannya, original teksnya saya datang ke Anda, pusing Anda itu apa lagi nih? Padahal itu kitab Anda gitu loh. Iya, sama dengan itu Quran, kalau datang ke saya semua hadapi, saya tidak tahu baca apa artinya di bawah ini, apa yang dibilang Ya di bawah karena itu. Anda ini tidak belajar dari kecil. Karena memang kita tidak, yang kita pelajari itu kan dari Bible saja yang sudah terjemahkan sehingga kita bisa Nah menikmati. itu artinya Anda disuguhkan dengan apa? Dengan campur tangan intimidasi manusia untuk membelokkan iman Anda.
tidak bisa saya percaya itu, Mas. Ya, jadi maaf kalau masalah itu saya tidak. Berarti itu tanda saya mulai. Ya, maaf. Jadi ya gimana bang kita. Sudah nih Bang ya, saya sedang ngantuk betul ini. Iya, taruh tuh nak anda ke itu kah? Oh, kenapa bisa begitu? Oke, salam sehat semua. Oke, Pak Benyamin. Ya, oke ya. Sip, mantap diskusinya cantik. Nah sekarang ini kita dengerin Isok soal Yesus datang langsung bikin negara sendiri. Mantap itu. Lanjut Anyway, dulu Bang Kores, Bang Andi, saya sambil bongkar perangkas dulu. Ya, sip mantap. Ikhwan, ayo di follow dong akunnya bini aku ini supaya 1000 jadi dia bisa live sendiri. Oke? Ya, di follow dong. Di follow. Aduh, berapa? 81 lagi. Ayo Ikhwan. Gurunda Zuma, beliau sedang sibuk di dunia nyata, mohon bersabar. Ya, Gurunda sibuk Ikhwan ya. Jadi stay tune. Ada Bang Handi, ada Bunda Rahma, ada Statata, ada ya banyak semua. Ada Bunda, ada Samudra, ada Inspirasi Kehidupan. Nonton aja di sini. Punya bini ya Bang Kores? Iya dong. Di follow ya supaya 1000. Oke, yang di YouTube ya demikianlah dialog kita malam ini. Semoga manfaat dan menjadi edukasi untuk kita semua dan mencerahkan iman kita kembali sehingga semakin semangat karena berhubung juga hari ini tuh Jumat Mubarak untuk kita semua umat muslim. Semoga Allah Azza wa Jalla meridhoi segala perjuangan kita di jalur ini. Amin amin. Allahumma amin. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya baru live di sini, nggak apa-apa saya terusin Handi Selebes ya, saya terusin. Ya lanjut di Handi Selebes ya Ikhwan ya. Dan kalau yang belum nyimak di awal silahkan nonton di mana Kores dapat Yohanes Kristen Oriental Timur yang tiba-tiba menjadi pemalu dan pendiam di akhir. Bang Kores katanya di private akunnya nggak bisa di follow. Nggak bisa di follow Bang Kores. Oh alah, oke. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tadi namanya nih? Siapa? Mas Aha. Oh follow aja dulu katanya nanti dibuka. Nggak paham lah gue itu ke private gimana. YouTube-nya Triun Slayer Comment Center. Iya di follow aja nanti nanti di accept. Alhamdulillah. YouTube-nya Jateng TV. YouTube-nya Api Jateng TV Ikhwan. Nggak bisa katanya. Follow aja, emang nggak bisa kan aku belum exit. Oh. Follow aja. Nanti accept-nya gitu. Nanti di exit. Iya. Jadi privat. Oke. Wah ini ada Batak Maco. Batak Maco silakan kalau mau bertanya silakan. Iya tadi ini Batak Maco. Silakan bro kalau mau bertanya itu ada Ustaz Tata siap menjawab. Bertanya, ya. Ya silakan. Nyimak aja. Oh nyimak dulu ya. Ya deh, aku aja bertanya deh. Ya silakan Mas Aha kau bertanya. Kira-kira kalau kau bertanya itu apakah kau sanggup mendengarkan jawabannya? Ya, insya Allah sanggup Bang. Ya udah, silakan. Oke, insya Allah lagi lu. Bukannya Tuhanmu Yesus. Ya, begini Bang, gini ya. Di tahun 1860 itu kan ada buku judulnya Max Havelaar. Itu menceritakan pribumi Banten yang bernama Saija dan Kenapa Halinda. mau membahas itu ah? Yang lain. Tunggu dulu, Skip. Nggak, dengerin dulu. Ini penting nih. Pertanyaannya Penting gini Bang. apaan? Pertanyaan gini Bang. Karena buku Max Havelaar itu original teksnya itu berbahasa Belanda. Nah, apakah artinya Saija dan Adinda ini orang Belanda Bang? Saya nggak ada urusan sama buku itu, males gua. Buku orang lu bahas bahasa Belanda lagi. Yang lain skip. Masa? Ya iya Bang, itu skip aja. Ya skip aja. Kalau kamu nggak mau bertanya, kau ditanya boleh.
Ya udahlah, ditanya aja bang. Udah ditanya aja. Silakan yang mau bertanya sama Mas Ha. Udah pasrah. Apa bedanya Mas Ha antara Bapak dan Yesus? Ya beda lah. Kalau bapak itu ya bapaknya Yesus gitu loh. Bapaknya Yesus. Dua-duanya Tuhan, apa satu Tuhan? Dua-duanya punya sifat ketuhanan. Tapi kalau ditanya siapa kita berdoa kepada siapa, kita berdoanya kepada bapaknya Yesus gitu loh. Yang mana Tuhan? Yang mana Tuhan yang sebenarnya? Ya tadi aku bilang, kalau untuk berdoa kepada siapa, berdoanya kepada bapaknya Yesus. Berarti Yesus bukan Tuhan. Dia memiliki sifat ketuhanan bang, karena dia itu ciptaan baru gitu loh. Makanya kita juga nggak bisa bilang manggil dia manusia gitu, karena dia adalah Adam sebelum makan buah itu yang masih memiliki tubuh kemuliaan itu maksudnya bang. Lu lama-lama lu ditabok sama Bunda Rama lu, kalau Bunda Rama ngambuk waspada lu ya. Itu bang. Jadi Yesus itu bukan Tuhan ya? Yesus itu bukan Tuhan Theos gitu bang. Kalau kita kan kalau berdoanya kepada Tuhan Theos gitu. Kalau Yesus Tuhan apa? Tuhan Kyrios. Karena dia punya sifat ketuhanan itu, dia punya tubuh kemuliaan itu gitu. Yang dulu juga pernah dimiliki Adam sebelum makan buah itu gitu loh. Jadi boleh disebut ada Tuhan junior, ada Tuhan senior. Iya, yang Tuhan junior itu nggak cuma Yesus tapi Adam. Adam juga pernah jadi Tuhan junior sebelumnya makan banyak buah Tuhan itu. junior. Begitu Adam makan buah itu dia kan kehilangan apa namanya, Tuhan itu melihat Adam itu tidak lagi punya kesamaan dengan dirinya, makanya diusir gitu loh. Karena Tuhan itu abadi, Adam itu begitu makan buah itu kan nggak abadi, ya udah lo diusir. Jadi kayak analoginya kayak punya bapak kiai terus anaknya PKI, nah diusir tuh anaknya PKI gitulah. Yang jangan sebut kayak gitulah. Lu analoginya nggak bener, serem. Nah iya itu kan kira-kira gitulah bang. Jadi Tuhan senior sama Tuhan junior. Iya betul. Kalau di surga itu ada dua Tuhan dong. Betul, ada dua Tuhan ya. Apa jabatannya Yesus di surga? Ya dia belum punya jabatan, dia menunggu bang, dia menunggu ya. Nanti dia menunggu nanti kalau dia udah datang kedua kali dia menjadi apa namanya, presiden seumur hidup gitu loh, atas segala negara di dunia ini. Jadi nanti dua turun menjadi presiden. Iya, presiden seumur hidup malah. Presiden di atas segala presiden nih dia. Gitu bang. Iya. Ustaz Tata. Ya, lanjut. Gimana ini ada Tuhan senior nih, Ustaz? Iya, kalau ajaran pagan ya gitu. Ya, bedanya Islam dan Kristen memang di sini bang. Kalau Islam itu Tuhan itu tidak beranak, kalau Kristen itu Tuhan itu punya anak dua, gitu loh. Justru kalau mengatakan Tuhan itu tidak beranak, kan artinya Adam itu kan tidak berbapak. Maka logikanya itu sama saja menyamakan, menyekutukan Tuhan dengan Adam gitu. Karena sama-sama Tuhan juga tidak berbapak. Tapi kalau kita, gini bang, kalau kita pakai secara dalil ya, sebenarnya kalau anak itu kalau kepada kaum pilihan, kalau kepada nabi ya manusia pilihan, atau orang-orang soleh pilihan, disebut anak Allah zaman dulu. Contohnya Israel, kenapa dalam Keluaran 4:22 disebut anak Allah? Karena saat itu Israel itu umat pilihan. Salomo juga disebut anak Allah, 2 Samuel 7:14. Karena dia seorang nabi. Bahkan orang soleh lah ya, orang yang membawa damai, disebut anak Allah. Matius 5 ayat 9. Atau orang yang dibimbing oleh roh Allah, disebut anak Allah. Roman 8:14. Jadi kalau sekarang orang yang soleh itu disebut anak Allah kalau zaman dulu. Pilihan.
Sehingga kalau Yesus anak Allah, ya wajar dong dia nabi. Hanya saja tidak cocok. Tidak cocok kan gimana? Karena di dalam Matius 5:9 yang disebut anak Allah itu harus membawa damai. Sedangkan Yesus, aku datang bukan membawa damai. Kan gitu. Berarti sebenarnya gak cocok juga gitu. Ya. Silakan. Ya, kalau itu kan alegoris, Bang. Kalau Israel atau Yakub itu kan dia punya bapak namanya Ishak. Kalau Yesus itu nggak punya bapak gitu. Adam nggak punya bapak. Apakah artinya mereka nggak punya bapak? Ya punya bapak, ya Tuhan sendirilah bapak mereka gitu loh, Bang. Bukan gitu. Kalau dia tidak punya bapak, ya tidak usah ditanya bapaknya. Kalau dalam Islam, biar orang itu tidak repot gini. Udahlah, kamu tidak usah heran kepada Yesus, Isa ya, kepada Isa yang aku ciptakan tanpa bapak. Tidak usah dibahas. Ya, intinya aku menciptakan manusia ini dengan 4 cara. Kalau Adam aku ciptakan tanpa ayah dan ibu. Kalau Hawa tanpa ibu. Isa tanpa ayah. Tahta dari ayah dan ibu. Walina ja'alahu ayatan linnas. Sebagai tanda aku nih kuasa. Jangankan menciptakan tanpa bapak ibu saya bisa, Adam. Jangankan tanpa bapak, tanpa ibu saya bisa, Hawa. Tanpa bapak juga aku bisa, Isa. Atau dari bapak dan ibu, tahta. Apa tujuannya? Untuk menunjukkan aku nih kuasa. Bukan hanya menciptakan dari ayah dan ibu saja, tanpa dua-duanya bisa. Jadi tidak usah ditanya bapaknya kalau lo ciptakan tanpa bapak. Makanya kalau Isa ini, ya udah langsung tidak usah ditanya bapaknya, langsung nasabkan ke ibunya, Isa ibnu Maryam, langsung gitu. Silakan, apa lagi? Ya mana bisa, Bang, Isa disebut Maryam, Bang, itu kan. Jangan lemes ya. Yang namanya keturunan itu kan tunggal, Bang, hanya laki-laki atau bapak. Lihat aja itu apa, Bang, Habib kan dia silsilahnya selalu bin bapak terus sampai ke berhentikan sampai di Husain ya. Husain baru ke Fatimah gitu loh. Tapi kan bin terus, binnya bapak terus, nggak ada bin ibu gitu loh. Ya tidak masalah. Bukankah nanti ada juga? Ya, kalau kita baca silsilah itu nanti bukan kitab suci. Karena apa? Kalau Tuhan, kalau manusia walaupun tidak punya ayah, tapi kan ada bin-binnya. Misalnya kalau kita itu Nabi Muhammad ya, bin Abdullah, bin Abdul Muthalib, Hasim, Abdi Manaf, Qusay bin Kilab, Murrah, Ka'ab, Lu'ay. Begitu juga nanti. Kayak Maria ke Yesus itu. Maria bin Eli, bin Matat, bin Lewi, bin Maliki, Yanai, Yusuf, Matika, Amos, Nahum. Sampai ke Daud gitu tuh kan. Ya. Bin-bin juga di situ. Kalau udah punya ayah, kenapa kok ada bin-bin Yesus? Ya. Mulai dari Yesus sampai Daud kok ada. Ya karena memang melihat dari Marianya gitu. Kalau kita juga Nabi Muhammad, ya sama. Sampai kita, kalau kita pakai ajaran Islam ya sampai ke Nabi Adam harus tahu. Bukan harus tahu sih, ya harus kita tercatat gitu deh. Mulai dari Nabi Muhammad sampai Adam, bin-binnya itu. Apa lagi? Bang Batak Maco, silakan, Bang, kalau mau ini mau tanya. Mau nanya. Aku mau nanya sama siapa nih, si Hendy nih, dari kemarin ku tengok lantam kali mulutnya ini. Hendy, kau udah pernah lihat Tuhan apa? Apa nanya ke siapa ini? Hendy.
Kemarin ku tengok lantam kali mulutnya. Apa pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Hendy, udah pernah lihat Tuhan apa Hendy ini? Oh, kalau nanya apakah pernah melihat Tuhan, tidak usah. Yesus pun tidak pernah melihat. So Yesus, kamu pernah melihat Tuhan? Tidak. Yohanes 5:37 tidak bisa dilihat. Kalau nanya ke Musa lebih parah, mati manusia kalau melihatnya. Keluaran 33:20. Jadi jangan maksa kita melihat Tuhan. Nabi sendiri tidak bisa. Nggak, si Tata udah pernah kau lihat Tuhan, Tata? Loh, kan kata Yesus tidak bisa dilihat. Masa saya maksa? So Yesus, berarti pagan dong. Masa Tuhanmu udah ada, mau gitu, mau protes? Berarti Tuhanmu nggak ada berarti? Iya, sama seperti Tuhannya Yesus, tidak bisa dilihat, bukan nggak ada. No, kalau kamu pingin punya Tuhan yang bisa dilihat, jadi pagan. Nanti dibuatin patung, disembah gitu. Kalau ajaran Musa, Yesus, Nabi Muhammad, itu tidak bisa dilihat Tuhannya, tidak serupa dengan Saya mau tanya, kamu udah pernah lihat Tuhan apa enggak? Enggak bisa dilihat, gimana mau lihat? Itu kan omon-omon berarti jadinya. Iya, sama seperti Yesus, Tuhannya tidak bisa dilihat. Gimana? Yesus saja bisa dilihat. Hah? Yesus bisa dilihat. Ya wajar kon dia nabi, utusan Tuhan. Kan kalau kamu mau masuk surga kan harus melalui Yesus. Iya, saya nanya, Yesus bagaimana caranya masuk surga? Yohanes 17 ayat 3. Ya kamu harus akui aku sebagai utusan. Untuk siapa, Sus? Untuk Israel. Mana dalilnya? Matius 15:24, Yohanes 17:9, Matius 19:28, KPR 13:23, Matius 2 ayat 6. Itu kan istilahnya ujian untuk iman. Apa sih? Itu kan di situ kan menceritakan Matius berapa 5 ayat 24 itu kan menceritakan ujian untuk iman. Ya ada masalah kan, masih banyak yang dari awal dari 1 sampai terakhir. Iya, intinya coba nanya. Matius 25 ayat 15-24 diutus untuk Israel. Yohanes 17:9 aku berdoa untuk Israel, bukan untuk dunia aku berdoa. Karena dia untuk Israel, maka Matius 19:28 yang aku hakimi hanya 12 suku Israel. Bacanya itu dari awal sampai terakhir, baru Anda Sudah, tahu. silakan mau baca dari awal, coba saya dengerin. Menjelaskan ada wanita Kanaan diuji imannya. Diuji imannya, wanita Kanaan diuji imannya. Iya. Nah, memang Yesus itu gini loh. Cuma perempuan itu minta diobati, diterima walaupun dia bukan Israel gitu loh. Nah, dia kan diuji imannya. Iya, terus ketika diuji berhasil, apakah mentuhankan Yesus? Kan jelas tetap utusan kan? Aku diutus. Apakah ketika dia diuji berhasil berubah menjadi Tuhan? Kan tetap utusan dia. Iya kan dia diuji imannya. Berarti kan dia sudah percaya. Oke, percaya. Oke, saya gini aja. Kalau ingin hidup yang kekal di surga, mengakui Yesus sebagai apa? Salah, kamu kan tidak pernah lihat Tuhan berarti. Iya, sama seperti Yesus. Tuhan. Kan Yesus tidak pernah lihat juga Yesus. So Yesus, Tuhanmu ada di mana kok tidak bisa dilihat? Di langit tahta. Dalil dong, jangan cuma ngomong, Sus. Oke, Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Udahlah Pak, jangan cerita-cerita Tuhan. Kalau Anda tidak pernah lihat Tuhan. Berbohong kepada semua orang. Anda berbohong. Penipuan. Ya berarti Yesus penipu dong. Hah? Yesus saja. Pastinya dia bertemu dengan Tuhan. Siapa bertemu dengan Tuhan? Dia kan bertemu dengan Bapaknya. Ya Bapaknya. Yesus pernah bertemu dengan Bapaknya? Iyalah. Oke, berarti yang menjadi Tuhan yang mana? Yang Bapa atau Yesus? Bapaknya dibilang. Kan dia kan anaknya. Nah iya, yang anak atau yang Bapa yang menjadi Tuhan? Kan bapaknya kan itu kan ada bapak. Bisa ngomong apa tetap kamu itu.
Kena tampar pakai Bible, mendingan diem Kamu aja. itu penipuan. Kan dari awal sudah saya tahu kamu itu penipu. Bang Bata. Ya ada apa-apa lah. Bang Bata, izin. Nah, sedangkan muridnya aja manggil Tuhan aja dia nggak marah. Kok kamu yang marah? Bang Batak jangan begitu Bang, jangan Yesus, jangan. Bang Bata, Muridnya izin namanya Bunda. Petrus, memanggil Yesus, Bang dia Bata, nggak marah. Bang Kok Anda Bata, marah? Bang Bata, Berarti kan Anda izin sewot. Bunda. Bang Bata, Dan Bang ada Bata, di Matius berapa itu? Petrus memanggil dia Tuhan. Bata. Bang Bata, izin Bunda bicara sebentar. Yuk, Bang Bata, coba buka. Ada nggak Bible di dekatnya sekarang? Coba buka Yohanes 5 ayat 37. Coba bacain. bacanya itu Kak dari awal sampai terakhir. Jangan dari kayak kakak. abang Bukan sih. bacalah itu dulu. Bunda kan baik-baik aja. Coba Bang Bata. Baca itu dulu. Wanita Kanaan ada diuji imannya. Enggak. Itu yang dibicarakan tadi mengenai Tuhan itu. Coba baca. Ya kakak lain baca. Aku Ya, nggak. bacalah Bibelmu sendiri agar paham. Biar Begitu paham, nak. Kakak. Baca biar paham. Baca Bibelnya. Yohanes ayat 5. Yohanes 5 ayat 37. Coba dibaca. Kakak lah baca situ. Agar lebih paham. Baca sendiri. Saya ini sudah merasakan kisahnya saya dalam hidup saya. Tuh kan, membaca Bibelnya aja deh. Membaca Bibelnya sendiri nggak mau. Gimana mau paham? Cobalah, bacalah. Aku Coba, cuma biar ada paham. aja Ayo. sini. Coba, baca dulu. Jangan dipanggil kakak, panggil Bunda. Jangan panggil kakak. Nenek-nenek dipanggil kakak, tambah muda banget rasanya. Coba lah ambil Bibelnya dulu Gi. Sama dibilang kan dia kan bapakku yang mengutus aku. Ya dah. Nah. Dia kan adalah anak Allah, sudah. Nah, Benar, bacalah yang benar membacanya begitu. Kalau Tahu mau Kak, memahami. Yohanes 5 ayat 25 pun begitu. Jika kamu mendengar suara anak Allah, maka kamu akan hidup. Ya bacalah. Kan aku baca tadi. Bacalah. Baca yang benar. Ya baca yang benar yang tertulis di situ. Baca Maka yang dulu. baca lah. Itu kan. Dia kan menyatakan bahwa dia Ya, anak Allah. Untuk apa kita baca Bibel? Dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya dan rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dah sampai di situ. Paham ya? Dicerna itu dengan kepemahaman pakai akalnya gitu yang tertulis di situ. Oke, situ aja. Dilanjut Ustaz. Siap Bunda. Masa Tata. monitor Ya, masa. waktunya sedikit. Silakan Ustaz Tata. Tafadhol masykur. Iya. Mau tanya itu sebelum Nabi Emang Muhammad paham? menerima perintah Masaha tafadhol. apa itu Bunda? Bang Masaha paham itu tafadhal. Nggak tahu Artinya? apa itu. Nggak tahu. Dibaca bos tadi. Ada yang mau ditanyakan Mas Aha? Iya. Pada waktu peristiwa Isra, Yang masuk akal ya, yang masuk akal. ya. Pada waktu peristiwa Isra Mi'raj itu kan Muhammad itu kan menerima perintah sholat, ya kan? Jangan ngomong bilang
pakai kuda Pegasus. Biarin aja. Nah, terus nih. Pertanyaannya, apakah sebelum peristiwa itu Muhammad itu belum melakukan sholat gitu? Oke, kalau dalam hadis ada sholat tapi tidak diwajibkan ke umatnya. Maka yang pernah sholat di situ Siti Khadijah, Sidina Ali. Ya, tapi bukan sholat wajib, karena belum ada perintah wajib. Makanya ibadah dalam Islam itu beransur-ansur. Puasa juga gitu. Bahkan sholat itu ketika Nabi mau hijrah udah, baru ada perintah. Selama di Mekah nggak ada. Nah, perintah sholat itu, nah, karena Nabi itu kadang-kadang dibully sama orang Yahudi. Yahudi kan orang ahli ibadah. Makanya ketika Nabi puasa Asyura itu kan ceritanya gini. Kenapa kalian ini wahai Yahudi kok puasa Asyura ini? Oh ya, karena hari ini, bulan ini kami dibebaskan oleh Musa dari Fir'aun. Oh kalau gitu saya yang berhak juga puasa. Karena semua para nabi itu kan bersaudara. Akhirnya dibully. Ya. Dibully gini, wah kamu ini Muhammad, yang namanya nabi itu punya perintah, ada ibadah-ibadah. Akhirnya Nabi diberi ibadah melebihi mereka. 1 bulan puasa itu. Begitu juga ketika Nabi ditanya, yang namanya Nabi itu, kata orang Yahudi, punya perintah sholat. Masa kamu gak ada? Akhirnya Nabi Muhammad diberi perintah lebih dahsyat lagi. 5 waktu, kalau mereka kan 3. Makanya kalau ajaran Samawi itu memang ibadahnya harus luar biasa. Makanya kata Yesus, kalau ibadahmu tidak melebihi ahli Taurat, ya jangan mengharap surga. Yang melebihi Taurat ini siapa kira-kira? Muslim. Ya. Jadi kalau ada orang Kristen, wah masa ibadahnya seminggu sekali. Gimana mau nyaingin ahli kitab seperti Taurat? Sedangkan kata Yesus harus melebihi ahli Taurat. Ya Islam ini. Mereka 3 waktu, kita 5. Mereka berapa hari puasanya? Kita 1 bulan. Berlomba-lomba karena memang Allah menciptakan manusia ini intinya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kecuali ajaran pagan gitu itu. Ya. Silakan. Ya, ketika Allah memberikan perintah sholat itu, apakah hanya dengan kata-kata atau juga dengan gerakannya gitu, Ustaz? Oke. Nah. Kalau dalam ceritanya itu Nabi Muhammad itu ketika dia gembira pasti ingat umatnya. Makanya ketika beliau bertemu dengan Allah pasti bahagia kan? Akhirnya beliau mengatakan, ya Allah, bisa enggak umatku itu seperti saya Mi'raj? Oh ya Muhammad, nanti kamu turun dari sini, aku perintahkan wajib sholat umatmu. Bahkan 50 awalnya. Nah, prakteknya ketika duhur malaikat turun. Ngajarin Nabi prakteknya itu. Kalau duhur 4 rakaat. Setelah itu pas asar datang lagi malaikat. Mengajari Nabi 4 rakaat. Maghrib turun lagi ngajarin lagi caranya. Sampai 5 waktu. Setelah itu sudah. Untuk umatnya, ya sama. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kamu melihat aku sholat. Bagaimana sholatnya Nabi? Nabi kan sudah diajar oleh malaikat caranya. Umatnya belajar ke Nabi. Gitu. Silakan, apa lagi? Oke, gantian sama Bang Batak nih. Bang Batak. Jangan sewot gitu, nanti saya digigit. Islam kan sudah mengenal Musa. Kenapa kalian tidak berpuasa pada hari sebelum Paskah? Oke. Kalau masalah Asyura, puasa, umat Islam itu disunahkan puasa. Karena Asyura itu bulan yang haram. Maksudnya haram di situ bulan yang dimuliakan.
Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha Saya tanyakan, kalian pelan-pelan Pak sopir. Tenang, Kalian cuma kan- nanya kok. kalian kan Jadi- mengenal Musa. 1 tahun itu 12 bulan. sebelum Dalam hari 12 bulan ini ada 4 bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Gitu. Makanya ada puasa sunnah namanya puasa Asyura dengan Tasu'a. Masih dikerjakan, Rasulullah mengerjakan, kita mengerjakan juga sampai sekarang. Hanya hukumnya sunnah. Ayo apa lagi? Kan Musa kan membelah lautan itu kan. Terus, Pada 40 hari sehingga Terus? nyampe ke tanah Kanaan. terus, Dan dinyatakan hari Paskah. nah terus, Maka seluruh umatnya harus berpuasa sebelum hari siapa umatnya Paskah. Musa? Umatnya Musa siapa? Kalian tidak percaya Musa berarti? Iya percaya, yang saya nanya siapa umatnya Musa? Berarti kalian tidak percaya sama Musa? Berarti cuma cerita Gimana doang. sih? Wong saya cuma nanya siapa umatnya. Peringatan Nabi Musa membelah lautan. Iya terus. Berarti kan kalian kan udah Musa yang mana mas kalian ini? Apakah Musa yang jadi-jadian? Apa ini? Semua para nabi itu diutus oleh Allah. Makanya kami percaya dia utusannya Allah juga. Kepada siapa? Israel. Makanya diperingati puasa sebelum Paskah 40 hari. Siapa harus puasa? Iyalah peringatan untuk Iya siapa yang harus membelah puasa? lautan itu. Perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan. Iya yang disuruh puasa siapa? Ya seluruh umat Allah lah. Siapa itu? Umatnya Musa itu siapa? Seluruh umat Allah lah. Baca Keluaran 3 ayat 10. Dia diutus untuk Israel. Kalau Yesus untuk Israel banyak. Matius 15:24, Yohanes 17:9, Matius 19:28, KPR 13:23, Matius 2 ayat 6, Matius 10 ayat 5. Nah, kalau memang Musa untuk bangsa Israel, kenapa kalian menghujat Israel? Menghujat siapa yang menghujat? Hah? Siapa yang menghujat Israel? Nah, mengapa sering umat Muslim menghujat Israel? Assalamualaikum Ustadz Filipus. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seharusnya kami tidak benci. Kalau kamu benci ke Israel, wajar. Karena yang membunuh Tuhanmu Israel. Dan yang meludahi para penginjil di Israel itu Israel. Israel Bukan itu Islam. ada namanya orang Palestina. Udah nanya lagi, nanya lah. Nanya saja sulit banget. Nah, itu ada bangsa Palestina juga. Yang di Anda paham nggak? Tidak Tidak, ada. Al-Quran nggak ada, Mas. Yang benci ke Israel itu udah ada. Ngapain benci? Ngadi-ngadi. Berarti Anda tidak benci dengan orang Israel? Ya untuk apa? Untuk apa orang Islam itu Nah, diwajibkan? kalau untuk masalah benci? kayak Zionis, bukan hanya Israel. Anda kan negara lain ada seperti Israel. Kami benci perbuatannya yang menyimpang. Kalau secara umum untuk apa benci gitu loh? Wah di sana juga ada orang Muslim. Kalau Ini nih, Zionis, Israel, kalau Zionis, orang Kristen juga benci Zionis. Kalau masalah Orang Kristen Zionis, Palestina juga benci. iya jangankan Israel, siapapun negara manapun kalau seperti Israel Zionis itu keperbuatannya ya kami benci. Bukan Israelnya, ngapain benci orang Israel? Wong mereka keturunan Nabi Yakub kok aneh kau. Nah, dengarin tuh Mana semuanya. dalil Islam harus membenci? Wong dalam Al-Quran inni faddaltukum alal alamin, dipuji mana di dalam Al-Quran bahwa Allah pernah mengutamakan Israel untuk seluruh alam, pernah.
Walaupun pada akhirnya ditinggalkan oleh Allah. Kamu kan dia pandai apa? Di sekolah kan pandai mengarang. Ini ingin tahu bahwa Israel itu ditinggalkan dalam kitab, dalam Bible. Di Al-Quran aja lah. Ngapain pula kamu? Ya kan saya menguasai dua-duanya lah. Bahkan dalam Biblos itu dijelaskan Israel itu bangsa yang tegar tengkuk, ya, yang membunuh nabi-nabi, bangsa yang akhirnya oleh Yesus disumpahi. Ingat kata Yesus, suatu kali kelak tidak akan ada satu batu yang berdiri tegak di atas batu yang lain. Dan betul, sepeninggal Yesus datanglah Jenderal Titus melululantahkan Israel. Sebelumnya pun kamu belum paham juga pembuangan Babel berarti. Nah, kenapa mereka dibuang? Kenapa mereka dibuang? Ya karena mereka itu jahat di mata Tuhan. Aneh kau. Kan itu kan namanya mereka kan diuji. Diuji. Iya, Ustadz Filipus dikelarin dulu sama Ustadz Tata. Silakan Ustadz. Oke. Stand by. Iya, kan Tuhan selalu menyayangi mereka. Enggak, kamu gini loh. Israel itu pada akhirnya ditinggalkan karena mereka menolak Nabi. Nabi terakhir yang mereka tolak adalah Yesus. Makanya bangsa yang dulunya tinggi direndahkan. Berarti kamu belum tunggu dulu, tenang, pelan-pelan Pak Supir. Sekarang bus banyak kecelakaan Pak Yesus pun ada pembuangan Babel. Sebelum Yesus pun ada pembuangan Babel. Iya, tapi pelan-pelan dulu Pak Supir. Makanya gini aja, nanya lagi lah, panjang-panjang nanti. Ayo nanya lagi, nanya apa lagi? Udah dijawab tadi itu. Sebelum Yesus pun ada pembuangan Babel. Iya, terus kenapa? Berarti Anda udah paham kan? Iya, terus kenapa? Di dalam mereka ini ditinggalkan setelah mereka menolak Nabi yang terakhir untuk mereka. Baru Allah tinggalkan. Ayatnya jelas. Bangsa yang dulunya tinggi direndahkan. Yehezkiel 21-25. Terus tongkat kerajaan akan pindah. Kejadian 49-10. Kenapa? Karena mereka sombong. Mana dalilnya? Yesaya 29-20. Kerajaan Allah akan diambil dari Israel. Matius 21-43. Kenapa? Karena mereka suka membunuh. Seperti Zakaria dibunuh. Wahyu 16 ayat 6. Bahkan Yesus mau dibunuh. Matius 23-29. Di dalam Nabi Yeremia kan ada pembuangan Babel juga. Udahlah, panjangan nanya lagi. Di Alkitab kan Pertanyaannya kenapa dulu dibuang ke Babel? Ya karena mereka jahat dan tidak setia lagi kepada Tuhan. Babel terus dari mereka kan diselamatkan lagi kembali. Iya, karena mereka kan mau bertobat lagi. Terus ulang lagi jahatnya. Yesus pun dibunuh oleh mereka. Aduh, kalau menurut Yesus dibunuh itu pun sudah sudah di dalam kitab Yesaya pun sudah ada. Sebelum Yesus lahir pun sudah di apa? Yesus disalibkan itu cuma menggenapi kitab Yesaya. Kau dari tadi bilang-bilang soal pembuangan ke Babel. Emang kamu tahu nggak alasan kenapa Tuhan membuang mereka ke Babel? Ya, karena mereka mendoakan Tuhan. Nah itu dia, kau tahu sendiri mereka adalah bangsa pilihan, bangsa yang utama. Bukan hanya mendoakan. Kalau kamu bukan hanya mendoakan, mentigakan, kenapa nggak dibuang ya? Jadi kau juga dibuang malah harusnya. Coba perbesar ke ini saya. Itu ya alasannya. Kenapa Babel itu Israel dibuang ke Babel. Pun sudah alasannya bahwa Yesus itu kan adalah Mesias, juru selamat. Kok kamu bilang aku mendoakan Tuhan? Mentigakan, tidak bilang mendoakan, mentigakan. Kata Ustaz Tata, kamu mentigakan, bukan mendoakan. Tidak ada yang bilang kau mendoakan Tuhan. Babel itu mereka mentigakan Allah lain.
Tidak percaya lagi dengan Allah Bapa. Lah kamu malah percaya Allah Yesus. Yesus kan anak Tuhan, anak Allah. Oh, bukan Allah, dia bukan Allah. Bukan anak Allah. Dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan dong. Anak Tuhan. Oh, anak Tuhan, Tuhan nggak? Anak Tuhan. Tapi dia Tuhan juga kan, menurut kamu? Kan kalau Yesus pun dibilang Tuhan pun dia nggak marah pun juga pun. Saya nanya kamu. Anak Tuhan. Berarti dia Tuhan kan? Kan anak Tuhan. Tuhan kan dia? Tuhan apa bapaknya? Anaknya. Tuhan. Anaknya Tuhan. Oh, berarti bukan Tuhan dong? Ya anaknya Tuhan lah. Kalau anaknya Tuhan ya dia berarti Tuhan juga lah. Tuh kan. Terus Roh Kudus Tuhan juga apa bukan? Kan rohnya Tuhan, Tuhan juga lah. Pasti gitu jawabannya. Waduh, tuh kan dari tadi kan sudah dibilang Ustadz Tahta kamu itu mentigakan, nggak menduakan. Ya kan Bukan cuma dibuang, di blender kamu nanti. Si Petrus saja ngomong dia Tuhan aja dia nggak marah. Kok kalian marah? Ya sama, saya juga nggak marah kalau kamu panggil saya Tuhan, nggak apa-apa. Berarti saya Tuhan juga dong. Kalian manusia. Ciptaan Tuhan. Beda. Di kitab Yesaya kan sudah dijelaskan sebelum lahir Yesus itu kan dinyatakan bahwa dia akan lahir sebagai Mesias, juru selamat. Waktu Yesus itu Tuhan pada saat lahir Dia apa akan nanti disalibkan. setelah mati, Dan nggak setelah bangkit bangkit dari orang mati. kematian? Yesus Ya, itu dengan- waktu lahir sudah jadi Tuhan apa setelah mati? Apa? Tadi Yesus kamu itu- bicara kamu Tuhan, berarti kamu harus disalibkan lah. Oh iya, oke. Nantilah kalau kamu mau nangkap saya disalibkan boleh. Nggak apa-apa, saya nggak akan lari. Asal kamu Tidak, harus kalau menyembah itu saya tidak siang akan- malam. tidak Oke, akan saya menyembah. nanya, Yesus itu Tuhan Tidak akan- sejak tidak akan lahir. menyembah. Yesus itu Tuhan sejak lahir apa nanti setelah dia bangkit dari kematian? Yesus kan itu kan Mesias, sudah juru selamat. Iya, kan dia Tuhan kan, kau bilang tadi karena dia anak Tuhan, Tuhan juga kan. Berarti dia sudah Tuhan saat dia lahir atau setelah dia mati. Dia sudah siap diutus lah menjadi anak Tuhan. Nggak nyambung. Jaka sembung main golok. Ditanya dia kalau jadi Tuhan sejak lahir apa nanti nunggu mati dulu? Sejak lahir. Kata Lukas, kata Paulus, mati dulu. Sejak lahir lah. Mana benar? Kata Paulus, Yesus yang yang disalibkan itu yang kau salibkan itu telah menjadi Tuhan kan? Telah dijadikan Tuhan kan? Ya benar mana Paulus? Sama dokter Lukas, tabib Lukas. Enggak sinkronnya. Setelah dia mati itu banyak versi. Kalau kata muridnya, malah dia hantu. Lukas 24:37. Mereka kan takut semuanya, diuji semuanya iman mereka. Kok Tuhan takut? Kalian ini kan mau mengubah mengubah ayat Alkitab itu kan? Ingin kalian kan? Loh, siapa yang mau mengubah? Isi Alkitab sudah begitu ya kami tinggal baca dan pertanyakan. Itu kan. Jadi sekarang gue tanya dulu, Yesus itu apa bagi kalian? Ya nabi, orang. Anak Maria. Apakah Yesus itu disalibkan apa enggak? Iya enggak lah kalau menurut kami.
Masa Berarti kalian kita kan- sama dengan kamu? Berarti kan kalian beda berarti. Kita dari kitab Yesaya kan sudah dijelaskan. Dia akan disalibkan dan Ya beda lah kita. Masa kita sama? Sampai kapanpun kita nggak akan sama, bro. ya kita kan beda berarti. Percuma aja kalian Nah, debat. iya. Ya beda. Kami kan sudah dijelaskan ke Yesus disalibkan untuk menggenapi firman Tuhan yang di kitab Yesaya. Tapi kamu dengan Yahudi beda juga. Wong Yesaya menurut Yahudi bukan Yesus itu. Gimana? Kata siapa? Orang Yahudi. Coba nanya. Benar nggak di dalam Yesaya itu yang dimaksud itu Yesus? Enggak. Kami tidak kenal Yesus. Itu Lebih kan kata mulutmu. Itu kan kata mulutmu. Loh, Kamu kan pandai nanya mengarang. Yahudi. Kamu kan pandai mengarang. Loh, gimana sih? Oh, orang Yahudi banyak kok videonya, banyak kok buktinya. Allah, ini orang ini. Banyak orang Yahudi kok yang mengikut Yesus kok. Banyak orang Yahudi. Contoh siapa? Sekarang ini. Banyak kok. Ada nggak? Untuk Yesus kok. Ada nggak rabi-rabi Yahudi yang percaya Yesus sekarang? Banyak. Contohnya? Ya kan kalian kan pandai mengarang. Saya tahu kok. Nah, pandai mengarang. Pergilah ke Kamu pandai menuduh. makanya pergi ke Israel sana. Banyak nggak orang Yahudi mengikut Yesus? Wah. Masih belum cukup video-video diludahi, diajar pakai kursi, dilempar dengan tas, dihantam dengan tas, ditampar. Orang-orang Kristen mau menginjil di tempat-tempat umum malah dihajar di sana oleh oleh orang-orang Yahudi. Gimana sih kamu ini? Aduh, masih nggak malu juga diludahi. Banyak orang Yahudi mengikut Yesus. Kalau orang Yahudi mengikut Yesus, bukan Yahudi lagi dia, udah Kristen dia itu. Banyak yang Bukan Yahudi. Kristen. Ada Kristen. Nggak ada orang Yahudi yang Ada gereja berpendirian Kristen teguh Yahudi. kepada Taurat ngikut Yesus. Yang mana di dalam kitab mereka sendiri dinyatakan bahwa Yesus itu apa? Negatif banget. Pertanyaan baru deh, boleh nggak? Nah, ISO. Bisa lah kalau ISO. Ya. Tapi yang jawab harus Ustadz. Saya yang ngeyel-ngeyel aja. Kalau Kristen itu kan percaya kalau hanya 3 orang kan yang diangkat gitu. Itu Henok, Elia sama Yesus. Nah kalau di Islam itu ada berapa orang? Ada berapa nabi yang diangkat? Kalau Islam itu 3. Nabi Idris, Isa. Oh, yang masih hidup kalau yang diangkat. Yang diangkat. Idris. Siapa lagi? Nabi Idris sama Isa aja. Sama Isa. Oh cuma 2 ya? Oh, oke. Nah, terus kalau nabi-nabi yang ditemui Muhammad pada saat Isra Mi'raj itu diangkat atau gimana Ustaz? Kan Muhammad itu kan bertemu sama mereka, sama Adam, sama Yohanes Pembaptis, ya kan? Musa, Ibrahim itu mereka diangkat atau enggak itu? Ya enggak. Tapi kalau orang Islam itu, dalam Islam itu, orang meninggal itu gak langsung ke surga. Makanya nabi-nabi yang mulia itu, yang 6 itu, maka diberi tempat yang khusus. Kalau umat Islam secara umum di barzah, sedangkan para nabi di langit. Langit 1 Adam, 2 Isa, nanti ketiga keempat Musa, 6 ketujuh Ibrahim. Ya mereka meninggal. Cuma Isa doang yang enggak. Ya, oke Ustadz. Ya. Memangnya urgensivitasnya apa kalau diangkat? Kalau Isa diangkat, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Karena dia ingin dibunuh oleh umatnya dengan cara menyedihkan. Mau diludahin, ditelanjangin, disalib. Akhirnya Allah selamatkan. Makanya dia nanti turun lagi. Ketika ditanya, kenapa harus Isa yang turun? Iya, wong dia belum mati.
Andaikan dia mati seperti nabi-nabi yang lain, tidak mungkin dibangkitkan. Tidak mungkin turun lagi. Justru karena dia diturunkan, karena dia meninggal. Karena dia belum meninggal gitu. Dan dia punya tugas, yaitu membunuh Dajjal. Tapi dia nanti turun menjadi umat Islam dia. Tidak membawa syariat baru lagi. Ya dia sholat, ya puasa kalau bulan Ramadan. Karena hakman adlan ya. Dalam hadis itu nanti dia turun mematahkan salib, membunuh babi, hakman adlan, menjadi hakim yang adil. Maksudnya apa? Menegakkan syariat Islam. Seperti di Arab. Yang menegakkan syariat itu kan hakim kan, bukan Raja Salman. Ketika ada orang membunuh, jadi hakimi sesuai syariat Islam. Hakimnya siapa? Ada yang ditunjuk menjadi hakim sudah. Nah nanti Nabi Isa itu menjadi hakimnya umat Islam. Secara hukum Islam kalau orang membunuh diapain? Jadi kisos. Kalau orang berzina diapain? Ya dirajam kalau zina muhson gitu. Makanya kami bangga. Ternyata manusia yang dituhankan menjadi umatnya Nabi Muhammad nanti. Maksudnya kan masa sabar, masa saya sapa dulu Bang Kora. Selamat pagi Bang Kora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan abangku? Ini Ustadz Tata, ini idola saya ini. Alhamdulillah. Ada sedikit yang ingin saya sampaikan Ustadz Tata. Kita itu diserang luar dalam ya, keimanan kita itu, terutama misi misionaris. Kedua, Muslim rasa oten. Seperti ini Ustadz Tahta, sekarang itu ada penerusnya Buya Sakur namanya Abu Marlo. Dia rajin berretorika di setiap video-videonya menjelaskan tentang Islam, tetapi tidak menukil satupun dalil. Contoh dia mengatakan Allah itu cahaya di atas cahaya, cahaya di atas cahaya, dan cahaya di atas cahaya. Itulah Allah. Saya bilang, saya bantah itu masih ciptaannya. Terus dia menuliskan, kenapa Allah tidak serupa dengan apapun, tidak setara dengan apapun? Karena sekitar kita itulah Allah, kata dia begitu. Apa di sekitar kita? Kalau saya pikir mobil, rumah, pohon. Kan ini menyetarakan, inilah yang harus diwaspadai dan harus dikantor oleh orang-orang yang berilmu. Muslim rasa oten ini ya yang paling bahaya. Kalau Allah gak bisa digituin. Kalau Nabi Muhammad masih bisa. Anta syamsun, anta badarun, anta nuru, fauqa nuri. Cahaya di atas cahaya. Tapi kalau Allah gak boleh. Intinya Allah itu kalau ditanya tentang Allah, laisa kamitslihi syai'un. Kalau ada di mana? Ya banyak dalilnya, jangan cuma pakai ayat. Kalau kita pakai dalil ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Toha ayat 5. Seakan-akan Allah itu di aras, benar enggak? Tapi dia menguasai aras. Kadang-kadang kalimatnya gini, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu berada di pada dirimu dimanapun kamu berada. Ya. Ini kalau kita pakai Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Maksudnya apa? Allah itu dekat. Gitu loh. Dekatnya seperti apa? Min hablil warid. Qaf ayat 16. Dari dekatnya Allah itu sampai wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Qaf ayat 16. Atau dekatnya ini Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Jadi ajaran semawi itu kayak gitu. Coba kata Yesus, ada di mana Tuhanmu Yesus? Kadang-kadang dia mengatakan di Oranos, langit. Kadang-kadang bersama saya, yang ada pada diri saya. Berarti seperti Al-Quran, ainama kuntum wa huwa ma'akum ainama kuntum.
berada di kita semua ini, dimanapun kita berada. Makanya tidak bisa Allah itu. Makanya kalau kita ditanya itu, apa kalau dengan sifat 20 itu enak sudah. Apa kalau itu ada? Ada, karena dia mempunyai sifat wujud. Sejak kapan adanya? Kidam, dahulu tidak ada awalnya. Apakah ada akhirnya? Tidak, kekal dia. Tidak ada akhirnya, bako. Seperti apa dia? Mukhalafatul lil hawadisi, tidak sama dengan apapun. Di mana? Qiyamuhu binafsi. Ada berapa? Wahdaniyat. Apakah kuasa? Iya, kudrat. Iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, kudirah, muridan, aliman, hayan, samian, besar, mutakaliman. Itu untuk menjawab kalau kita ditanya. Nanti sifat 20 dibagi 4. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Jadi kalau Tuhan Allah itu cahaya, tidak usah kayak gitu. Ya. Nah kalau Nabi Muhammad masih bisa. Karena banyak sholawat-sholawat itu. Anta syamsun, anta badarun. Jadi Nabi Muhammad itu bagaikan rembulan, matahari. Anta nurun, fauqa nuri. Cahaya di atas cahaya. Ya. Boleh kita memuji Rasulullah, asalkan jangan mentuhankan gitu loh. Tetap dia utusan, kamu puji seperti apapun dia, tetap dia utusannya Allah. Maha agung dan mulialah engkau wahai Rasulullah di atas segala ciptaan, boleh. Bukan aku sujud menyembahmu wahai Rasulullah. Betul Ustaz. Ini lagi Ustaz Tata, apakah sudah tahu itu Saiful Karim Ustaz Tata? Iya. Kiai Saiful Karim itu yang punya yang menjelaskan kalau menyembelih ayam baca menyebut nama Allah itu salah gitu. Jadi harus minta maaf sama ayamnya. Maaf ayam ya, kamu saya sembelih gitu. Dan dia punya narasi gini Ustadz. Orang-orang sebetulnya tidak ada masalah di dalam Bible, dia berkata begitu. Yang bermasalah itu otak manusia, tidak bisa memahami Bible gitu. Ini kan kiai-kiai rasa oten gitu loh. Jadi kita benar-benar diserang luar dalam gitu loh Ustaz. Maksud saya itu ada orang-orang kayak gitu itu bagi saya bukan menyerang. Orang kayak tidak tahu apa-apa kayak gitu. Itu yang penting tidak punya dalil mereka. Anggaplah omong kosong. Sudah Ustaz Tata mohon maaf saya potong sebentar. Sudah lebih dari 2 atau 3 video mungkin saya jawab yang di YouTube. Ustaz Tata juga sudah pernah saya lihat menjawab itu. Ustaz Tata apa siapa ya? Sudah menjawab tentang Saiful Karim ya. Termasuk juga yang dikatakan oleh si Saiful Karim tentang Al-Qoriyah dan Al-Qori'ah. Dianggap surat Al-Qori'ah itu kan kampret itu. Saya ini mualaf loh, mantan kafir, baru kemarin sore di belajar sholat lah, masih belajar Iqra 2 lah saya. Tapi Al-Qori'ah dan Al-Qori'ah itu jelas beda lah. Allahu Akbar. Ya udah lanjut Tat. Iya, itu kalau itu menantang syariatnya Allah, termasuk kafir orang kayak gitu itu. Contohnya, padahal sudah jelas Quran dan hadis. Jadi binatang yang sah disembelih itu kalau menyebut nama Allah. Makanya kalau kita menyembelih binatang yang halal, lupa baca bismillah, bangkai sudah itu. Tiba-tiba dia mengajarkan minta maaf ya ayam disembelih. Kan orang gila kayak gitu. Berarti kan gini lah ya, murtad itu terbagi 3. Aqwal, af'al, i'tiqad. Yang akwal menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal atau merubah-rubah aturan Allah. Misalnya orang yang menyembelih itu harus menyebut nama Allah, kok dirubah? Itu murtad akwal gitu. Dengan ucapan seperti itu. Sama dengan gini. Kenapa Handi kamu tidak sholat? Kenapa wong sholat tidak wajib? Murtad dia. Karena tidak mewajibkan yang diwajibkan oleh Allah. Kan ibaratkan menantang Allah kan. Mengingkari kafir, mengingkari, menutupi kebenaran. Makanya saya juga pernah lihat orang-orang kayak gitu itu. Nah bagi saya enggak lah, bukan mengancam itu. Orang enggak tahu apa-apa kok, ngapain? Biarin aja lah. Karena terlalu apa ya,
Terlalu bohongnya itu terlalu tampak. Maksud saya begini Ustadz, banyak di komen-komen itu teman-teman muslim kita, wah inilah guru tasawuf yang terbaik gitu. Padahal dia betul-betul ini telah mengatakan Bible itu kitab yang benar, dan yang tidak memahaminya itu yang bermasalah otaknya. Ini kan sudah ngawur tuh. Pada intinya orang bodoh hanya akan dipuja-puja oleh orang bodoh juga. Siap. Udah Bang Kura, saya butuh satu kursi, Abang. Siap. Saya sudah Terima kasih. lega. Terima Terima kasih kasih, Bang Ustaz Tahta, guru saya. Sama-sama. Semoga sehat selalu, semoga Allah berkahi ilmunya. Amin. Sama-sama. Oke Bang, saya turun di bawah Bang. Terima Ya, kasih ya, Bang. Bang Kura. Tapi mohon teman-teman juga itu loh ya. Ya sekiranya ada untuk beli kopi ya, bagi-bagilah tuh kopinya. Saya tata lagi haus loh, kasih kopi dah. Di follow juga, di follow saya tata itu. Sebulan rutin saya live dengan Bang Handi sama Ustadz Tahta, bakal jadi Ustadz saya ini. Kan sudah Ustaz. Iya, teman-teman yang di bawah jangan lupa di follow di atas. Baru kali ini saya difitnah sama Ustadz. Kapan saya Ustadz? Tadi sore kan saya udah telepon sama Bang Juma, saya live kan malah di sini. Di mana tadi? Bang Juma itu lagi sibuk menghandle urusan, jadi belum sempat. Dia Kemungkinan bukan pengangguran kayak kita, kayak saya. kemungkinan besok ya insya Allah atau lusa lah mulai lagi. Ustadz Zuma itu pengusaha, coy. Pengusaha sekaligus pendakwah. Kasihan YouTube-nya. Dayang masih live, Dayang. Udah, aku pindah ke room Yonatan yang lain. Ya udahlah. Kalau ada yang live jangan ada musik, kasihan. Iya. Biar Bang nggak ada Fian. juga, nggak boleh main musik lah. Iya betul. Bang Fian, selamat malam, brother. Iya udah berapa kali dijawab. Bang Juma lagi sibuk merespon handle. Ya, Selamat malam Mbak Ya. Inspirasi. Terima kasih. Selamat malam Bang Fian. Undangannya. Sama-sama. Ustadz Tata, Bang Fian ini dari Protestan. Silakan. Ya silakan, mau dialog apa mau bertanya gitu. Agama protes ya, suka protes. Iya. Lanjut Bang Fian. Bang Fian akan mau. protes. Oke, siap. Oh ya, siap. Lanjut Bang. Nggak, boleh bertanya kan dengan Ustadz Tahta ya. Silakan Bang Fian. Itu Oke. ada suara musik kayaknya Bang Fian. Iya, Mungkin sudah. bisa. Udah saya Ini dulu, ini saya lurusin dulu. Udah saya silent. Iya, siap. Kalau Anda malu katanya minta-minta kopi. Ngapain malu? Emang kamu saya mintain. Saya nggak minta sama kamu kok. Sampai minta sama kamu, gua blokir lo. Mampus lo ya. Masih mau aku datang besok. Lanjut. Boleh, sebenarnya boleh minta sih, kita juga boleh meminta. Kan minta sama pinjam itu dibolehkan. Yang nggak boleh itu orang nggak ngasih dibilang tahu diri sedikit ya. Ya, kalau harus give ya, tahu diri sedikit. Kita melayani, kamu harus juga memberi. Ya, tahu diri sedikit ya yang hadir. Nah, itu nggak boleh. Kayak pendeta yang inisialnya Daromes. Inisial ya. Saya minta kopi. Ustaz Tata saya bilang Ustaz Tata lagi capek. Kan kasih kopi lah gitu loh. Gitu. Ya udah kembali ke topik tuh. Ada Pak siapa lah? Papian ya? Tuh, saya juga ngirim Iya, kopi. iya. Silakan, iya, Bang. Ngirim kopi tuh Ustaz Tahta. Tuh. Biar tambah melek Ustaznya. Lanjut Bang Fian.
Oke, sebenarnya saya lagi di jalan ini, bentar lagi mau nyampe. Tapi nggak apa-apa Nggak lagi, apa-apa. karena Siap. lagi Lanjut, Bang. nyetir ini. Mau bertanya, tadi sempat dengar tadi pas saya masuk itu tentang Isa ya, yang tadi apa namanya, Isa akan datang menghakimi babi, mematahkan salib dan membunuh Dajjal. Nah, pertanyaan saya, berarti tugas Nabi Isa itu cuma itu aja, pasti dia kembali aja ke dunia, ke bumi. Sebenarnya Isa itu meninggal atau tidak sih sebenarnya? Ini menurut perspektif Islam ya. Kalau menurut kami kan Tuhan. Nah, jadi kalau menurut Islam kan Nabi. Jadi karena ada pernah saya lihat dan bahkan pun bukan lihat sih, pernah ada seorang Muslim membaca. Jadi saya lihat, oh ada yang bilang ayat, saya lupa ayat mana itu, ada dua. Ada ayat yang meninggal, ada ayat tidak mati. Jadi yang mana yang sebenarnya Isa itu mati atau hidup? Maksudnya mati atau tidak pada saat ditolong Tuhan, tadi bahasa tadinya kan isi Isa itu ditolong Tuhan. Nah, jadi itu aja sih Pak Ustadz untuk dijelasin itu. Oke. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahu. Mereka tidak membunuhnya dan menyalibnya. Akan tetapi yang mereka bunuh itu subbiha lahum, orang yang diserupakan. Pertanyaannya, kemana Isanya tahta? Baca ayatnya terusannya. Barrafa'ahullah. Allah angkat dalam keadaan hidup. Nah, makanya kenapa tahta? Kok dia diangkat? Ya, karena wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Allah menyelamatkan dia. Karena dia mau dibunuh tidak seperti nabi-nabi biasanya. Kalau Zakaria dimutilasi, tidak masalah. Nabi-nabi yang lain itu memang banyak yang dibunuh. Mereka ini dalam Bible memang pembunuh para nabi. Ya. Nah, Isa tidak cuma mau dibunuh, tapi mau dihinakan, diludahin, disiksa, dibuka pakaiannya. Akhirnya wallahu khairul makirin. Allah balas dengan cara Allah angkat. Makanya ketika orang Kristen nanya, tahta kenapa harus Isa yang turun, kok bukan nabi-nabi yang lain? Karena kalau nabi-nabi yang lain sudah wafat. Isa belum wafat, makanya dia yang diturunkan lagi. Nah, kalau nabi yang lain dibangkitkan dong. Kalau Isa enggak, karena dia belum meninggal, dia diturunkan. Dan diberi tugas. Apa tugasnya? Mengharamkan babi. Jadi membunuh babi di situ maksudnya mengharamkan. Karena ada orang ketika dia tidak ada orang ngaku-ngaku pengikut dia, tapi makan babi. Akhirnya dia mengharamkan sebagaimana syariat samawi. Kalau dalam Islam, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinjir. Babi itu haram. Di ajaran samawi lainnya juga Taurat haram juga. Terus mematahkan salib, maksudnya dia tidak mati di salib. Dan ajarannya tauhid. Ketiga, hakman adlan, menjadi hakim untuk menegakkan syariat Islam. Makanya kalau baca hadis itu harus baca syarahnya. Ada keterangannya. Hadis itu seperti Al-Quran. Al-Quran ada tafsirannya, ada asbabun nuzulnya. Hadis juga ada asbabul wurudnya. Jadi per kalimat itu dijelaskan. Membunuh babi, apa maksudnya? Dijelaskan. Bahwa nanti dia menyampaikan kepada orang-orang bahwa babi itu haram. Mematahkan salib, dia menyampaikan bahwa dia tidak mati di salib dan ajarannya tauhid, mentuhankan Allah. Gitu. Dan membunuh Dajjal. Karena memang Dajjal itu memang sudah ada yang membunuh nanti di hari kiamat, di hari akhir. Yaitu Dajjal, Nabi Isa. Ya gitu doang. Dan dalam Al-Quran gak ada ayat bahwa Isa itu mati di salib, gak ada. Semua Al-Quran mengatakan dia tidak mati. Mau pakai ayat yang manapun gak ada. Cuma ada yang salah paham. Yaitu Maryam 30. Padahal sama dengan Maryam 15. Ya. Pada hari aku dihidupkan, mati bangkit. Padahal Yahya juga ngomong kayak gitu. Gitu. Di
ayat 15-nya. Tapi kalau orang oten salah paham, di sini dia hidup, mati, bangkit. Gitu. Nah, ayat itu yang disalahpahami oleh Kristen gitu. Udah, silakan. Oke. Berarti Isa itu datang kan pada hari kiamat ya, untuk membunuh Dajjal, membunuh babi, terus membunuh orang-orang yang ini yang percaya dengan dia, gitu kan? Benar ya Pak Tata tadi yang disampaikan. Nah, pertanyaan saya, karena udah kiamat, kalau kiamat itu sebenarnya menurut Pak Tata, karena kalau menurut saya kiamat itu semua bumi ditutup. Itu kiamat. Menurut saya itu kiamat itu udah, menurut versi saya. Kiamat itu adalah tutup semua bahasa manusia, itu tutup usia gitu. Bumi udah selesai. Itu kiamat. Itu dia mau bunuh babi. Ngapain bunuh babi? Terus dia mau memberitakan kepada orang-orang yang di situ membunuh babi, sedangkan sudah kiamat. Itu pertanyaan saya Pak Tata, itu aja. Oke. Bukan di hari kiamat. Di akhir gini loh, tanda-tandanya kiamat itu ada. Kalau dalam hadis itu bukan hanya Isa. Ya. Itola'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natazakaru faqala ma tazakarun. Qalu narkuru sa'ah qala innaha lam takum hatta tarawna qablaha. Langsung artinya, Rasulullah melihat kami ketika kami tengah berbincang-bincang, para sahabat. Beliau berkata, apa yang kalian perbincangkan? Kami menjawab, kami sedang berbincang-bincang tentang hari kiamat. Beliau berkata, Nabi Muhammad, tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian lihat sebelumnya 10 tanda. Beliau menyebutkan dukhon, kabut hitam, munculnya Dajjal, Dabbah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa, Yajud Ma'jud. Jadi Nabi Isa itu turun ketika hari kiamat hampir gitu loh. Ya, bukan ketika kiamat. Kalau udah kiamat dihancur semua. Ibaratkan gini, Tata, kamu tahu kapan hujan itu turun? Gak tahu. Kalau tanda-tandanya tahu, Tata? Tahu. Kapan? Ketika mendung. Mendung itu belum hujan. Nah, Ya'juj Ma'juj, turunnya Isa, Dajjal, itu menunjukkan bahwa ketika ini sudah ada, kiamat sudah dekat gitu loh maksudnya. Ya, bukan ketika kiamat. Silakan. Maksud saya, berarti Nabi Isa itu datang, berarti itu masih belum kiamat berarti ya? Ya belum lah, kan cuma tanda. Menunjukkan ibaratkan mau hujan itu kan mendung. Berarti Isa datang itu nanti ke dunia, berarti masih berkeliaran dong Isa. Wah, itu. Iya, masih sehat orang-orang. Masih sehat, datang dari ini berarti masih berkomunikasi dengan umat-umatnya berarti ya. Ya enggak, Nabi Isa turun tidak punya umat, dia menjadi umat Islam dia seperti saya. Oh, berarti seperti Bapak berarti ya. Berarti tadi kan sempat tadi disinggung juga tadi Nabi terakhir kan Nabi Muhammad. Nah, tentu kalau kami kan Nabi terakhir kami kan sekalian Tuhan kami, sekalian juga dia Nabi juga, itu terakhir itu kalau menurut kami ya. Nah, jadi pertanyaan saya itu Nabi Muhammad berarti ini ke pertanyaan yang lain ini ya. Berarti Nabi Muhammad itu kalau kita mau menyembah Allah tanpa bersaksi sama Nabi Muhammad Rasulullah, boleh gak menyembah Tuhan kalau tidak bersaksi Nabi Muhammad? Maksudnya kita bersaksi karena ada itu yang kalau orang mau meluk Islam itu kan ada itu syahada ya. Terus? Nah itu. Berarti kalau nggak bisa bersaksi Nabi Muhammad, apakah bisa menyembah Allah? Ketika para nabi itu diutus, maka tugasnya nabi itu harus memperkenalkan dua. Pertama, dia memperkenalkan Tuhan. Yang kedua, dia harus memperkenalkan dirinya sebagai utusan.
Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, ya ini dikenalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu juga ketika Allah mengutus Yesus, Yesus memperkenalkan dua. Memperkenalkan Tuhan yang ya Allah dan mengaku dirinya utusan. Yohanes 17 ayat 3 sama. Yesus itu apa itu, Pak? Hah? Yesus itu siapa Yesus? Kata Yesus, "Oh Yesus kamu siapa?" Utusannya Allah untuk Israel. Mana dalilnya? Matius 15:24, Yohanes 17:9, Matius 19:28, KPR 13:23, Matius 6 ayat 2 ayat 6, Matius 10 ayat 5. Siapa lagi kamu Yesus? Nabi. Mana dalilnya? Markus 6 ayat 4, Yohanes 6:14, Lukas 24:19, Matius 21:10. Jadi Yesus itu utusan dan nabi. Apakah kamu Tuhan Yesus? Enggak, Tuhanku di langit. Matius 18:19. Berarti menurut Bapak Yesus itu seperti Yesus saya atau Yesus lain ini? Loh kan barusan saya pakai Bible. Enggak, saya nggak pakai Bible loh. Maksudnya gini Pak Tata. Oke, sekarang gini, Yesus menurut Yesus siapa? Enggak, pertanyaan saya tadi nanti kita akan ke situ nanti. Maksudnya pertanyaan saya ini yang tadi saya sampaikan, bisa nggak menyembah Allah tanpa bersaksi sama Nabi Muhammad? Udah boleh, sama saja dia mendustakan utusan Allah. Oh, berarti harus bersaksi dulu ya, maksudnya bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Berarti kita bersaksi dulu, baru nanti bisa kita menyembah Allah, kan begitu sistemnya. Nah iya kan ayatnya jelas, atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul, yaitu Nabi Muhammad. Berarti saya tangkap di sini, berarti lebih tinggi Nabi Muhammad daripada Allah berarti. Ini kesimpulan saya ya. Sekarang gini, Tuhan dengan utusan lebih tinggi mana? Gimana? Tuhan dengan utusan lebih tinggi mana? Kalau menurut siapa? Perspektif saya. Iya. Menurut saya, menurut Alkitab saya. Tuhan lebih tinggi mana tadi Pak? Lebih tinggi mana utusan dengan Tuhan? Lebih tinggi Tuhan lah. Ya udah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusannya Allah. Kenapa kamu mengatakan lebih tinggi Nabi Muhammad? Wong Nabi Muhammad ngaku utusan di situ. Kan kita harus bersaksi dulu, baru bisa kita menyembah Allah. Ya sama. Ya sama. Seperti coba baca Yohanes 17:3. Enggak, kita jangan ke Bible dulu, Pak. Maksudnya sama. Ya. Yesus juga mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Yesus utusannya Allah. Kenapa tidak menyebut nabi-nabi yang lain? Ya karena tidak diarahkan atau tidak diperintahkan kan. Ya sudah, Nabi Muhammad juga gitu. Tidak diperintahkan, syahadatnya cuma dua. Sama seperti Yesus syahadatnya. Berarti saya tangkap ini kesimpulan, saya tarik kesimpulannya. Ya, silakan. Kalau tidak bisa bersaksi Nabi sebagai Rasulullah, itu tidak bisa masuk ke belum Allah. Islam. Belum Islam. Islam kan? Atau oke lah, saya terima itu. Berarti tiada Tuhan selain Allah. Berarti Tuhan ini siapa ini? Allah ini siapa ini? Oke. Kalau tidak ada Tuhan, baru ada Allah kan gitu. Tiada orang yang ganteng selain tahta. Berarti yang ganteng cuma siapa? Ya orang ganteng. Tiada yang ganteng selain tahta. Berarti yang ganteng cuma siapa? Berarti si tahta. Ya iya. Tiada Tuhan selain Allah. Berarti yang Tuhan itu cuma Allah. Berarti ada dua versi dong ini. Ada dua oknum ini. Kan tiada Tuhan. Kan gini loh. Berarti kan orang-orang itu punya Tuhan pribadi masing-masing. Orang Yahudi, orang Hindu punya Tuhan, Kristen punya Tuhan. Makanya dijelaskan, udah bukan Tuhan itu semuanya itu. Kecuali Allah. Cuma Allah saja yang Tuhan gitu loh, yang berhak disembah. Oke, menurut Pak Ustadz Tahta itu Tuhan itu apa sih definisinya? Maksudnya apa arti definisi itu apa Tuhan itu? Kenapa sampai dibilang tiada Tuhan selain Allah? Definisi Tuhan apa itu dulu? Allah dulu apa? Tuhan itu yang memiliki kekuasaan langit dan bumi. Itu Tuhan ya? Iya. Oke, kalau Allah? Loh, ya namanya Allah. Berarti Tuhan sama Allah sama dong. Loh, sekarang gini, Tuhan itu kan umum. Orang menyembah batu, ya batu itu Tuhan menurut orang itu. Tapi namanya siapa? Seperti misalnya coba baca Lukas 6 ayat 12. Yesus berdoa semalaman kepada Allah. Berarti Tuhannya Yesus Allah.
Berarti yang di Ka'bah itu dituhankan atau bagaimana itu, Pak? Itu kan kiblat. Itu kan kiblat. Semua para nabi itu punya kiblat. Tadi kan bilang apa ya? Maaf ya, bukan apa namanya? Ini saya bertanya ya, bukan ini ya. Iya, Yang- nggak apa-apa. Karena kan Aman, selama Bang ini Fian. iya, Aman, kan, aman. Tapi saya merasa lucu Ya, aja. coba. Terus, iya, coba. karena kan saya lebih pengalaman teman-teman yang lain sampai dilaporkan kan, padahal orang bertanya. Ya nggak apa-apa loh, orang bertanya kok mau dilaporkan. Aneh Oke, juga sekarang sih orang ya enggak. bertanya Mau dilaporkan. nanya apapun, Betul, Bang. saya paling suka ditanya. Ayo. Sekarang Iya. gini, apakah di Ka'bah itu Allah? Ya tidak, wong itu kiblat. Sama seperti Mazmur 5 ayat 8. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bedmu. Jadi orang Samawi itu, ajaran Samawi punya kiblat. Kalau orang Yahudi Yerusalem, kalau orang Islam Ka'bah. Karena Ka'bah itu dibangun oleh Abraham. Mana ayatnya? Wa id yarfa'u Ibrahim. Ngawur dia bilang akan ditangkap kalau bertanya. Artinya tidak ada sembahan selain Allah. Nah, coba sekarang gini ya. Di dalam Saya di Mazmur, mana, Bu? tunggu dulu, tunggu. Di Kan dalam nggak Mazmur bilang ibu itu 100. saya ngawur. Ngawurnya di mana? Kan Iya, saya iya, bertanya. udah. Jadi gini, dalam Mazmur 138. Bang Fian fokus ke Ustadz Atta. Bang Fian fokus ke Ustadz Atta. Ya, tapi Sekarang gini ya. tadi diverifikasi dulu kenapa saya ngawur, saya bertanya. Iya, Kalau ngawur kan Dia bilang kita akan ditangkap apa kalau bertanya. Iya. Kenapa Iya. kok stres kamu ditangkap? Udah bertanya kok. Kecuali kau menghujat macam-macam. saya tidak menghujat, saya tidak Ya, sudah, biar gak lama. Gini, ketika umat Islam itu sujud menghadap ke Ka'bah, lalu siapa di Ka'bah itu? Ini sama dengan Mazmur 138 ayat 2. Aku Mazmur hendak sujud ke 38 arah ayat 2. bedmu. Apakah di bed itu ada Tuhan? Kan enggak, cuma kiblat kok. Mazmur 38 itu apa kalimatnya di situ, Pak? Ya, coba baca Mazmur 138 ayat 2. Oh, 138 bukan 38 ya. 138 ya 138 ayat 2. Coba baca. Akan kita Begitu juga di dalam Yehezkiel 44 ayat 4. Begitu juga di dalam Daniel 6 ayat 10. biar nanti kita bisa buktikan apa yang disampaikan Ustaz Pak Hatta. Oke, 138 ayat berapa, Pak? Nomor berapa? Ayat 2, coba. Ayat 2 dikatakan di sini dari judulnya nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Iya, Itu coba harus baca kita ayat 2. potongan judul. Karena kalau hanya separuh bisa kita salah paham. Ya, coba baca itu. Coba. Oke, di sini aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus bait dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu. Nah, bait Di suci situ itu bukan sujud mengarah kemana? di bait suci. Apa tuh bait Ya sudah, suci? berarti apa yang di bed Contohnya itu? begini. Kok sujud menghadap ke situ, kenapa? Bait suci itu tidak diarahkan ke barat, ke laut, ke timur. Contohnya di sini ada bait suci itu di mana-mana ada. Contohnya saya bangun bait suci di rumah saya. Dan itu yang saya sujud di situ. Contohnya begitu. Maksudnya bait suci ini adalah doa. Enggak, pertanyaannya di bed suci itu kok sujud menyembah ke situ, ada apa di situ? Tidak ada apa-apa. Contohnya Ya begini. sudah, sama dengan Tadi saya- Ka'bah. Kenapa sujud menghadap Ka'bah? Ada apa di Ka'bah? Tidak ada apa-apa. Tapi perintah Oke. Tuhan. Berarti yang saya lihat itu, Pak, di Mekah kan ada itu semacam apakah itu ya batu tadi, sempat Bapak bilang batu tadi yang di apa namanya itu sampai dicium. Itu batu atau apa Oke. itu? Saya belum ini Oke. ya, semacam hitam deh. Sekarang kamu pergi ke sana, kamu curi sudah. Tidak masalah. Tetap kiblat itu di situ. Yang menjadi bait suci tanahnya, bukan bangunannya. Makanya yang di batu yang Yerusalem mereka itu, halus-halus. makanya di Yerusalem itu sering ketika dijajah dibongkar oleh orang-orang. Ya tinggal dibangun lagi, wong tanahnya yang suci, bukan bangunannya. Berarti yang di apa batu yang di apa namanya semacam Ya enggak, itu udah ada pengaruh apa-apa gitu. Enggak ada pengaruh apa-apa itu Enggak. ya. Oke. Andai kan dibom rata dengan Ka'bahnya, ada masalah. Wong batu bata banyak kok, tinggal dibangun. Berarti bukan disembah itu ya, bukan ya. Enggak lah, sama seperti kan banyak ayatnya dalam Bible. Dicium bukan berarti disembah.
Oke, itu kan saya lihat di sini kan saya bukan orang Islam. Kalau saya orang mau nanya Islam apa kan, lagi? ini, Nanti kan kalau kamu bertanya. nanya, tak jawab pakai Quran dan Bible nanti. Nah ayo silakan. Nanya apa lagi? Oke. Itu aja dulu lah kalau sudah diskusi, karena sempat tadi ada yang panas kuping saya dibilang ngawur. Enggak apa-apa Bang Fian. Bang Fian dia begini nggak Bang Fian. Bunda Nora nggak bilang kamu ngawur. Maksudnya tadi kan Anda bilang bahwa Anda mau dilaporkan gara-gara kan cuma bertanya. Bunda Nora justru marah ke orang yang mau melaporkan itu. Jangan salah Bunda Nora. paham. Bunda Nora apa Saya Bunda? gini izin Ustaz. Bunda Nora. Saya gini. Karena di YouTube banyak saya lihat dilaporin. Dengar. Orang-orang aparat hukum itu tidak tolol. Masa kok nggak apa-apa kok mau dilaporin, mau ditangkap? Masuk akal Iya. itu kau. Namanya framing kau. Nah itu teman Kecuali siapa? kau Kan banyak menghujat, ditangkap polisi kan? menghina. Yang ditangkap Itu si yang siapa? kabur itu, Yang dengar murtad dulu, itu? dengar, jangan kau salah paham, dengar dulu. Yang ditangkap itu, yang dikejar di penjara itu menghujat, menghina. Kalau kau bertanya sampai seumur hidup pun kau nggak menghujat, nggak ada masalah. Kamu jangan framing, kau cuma kau bertanya mau ditangkap. Mana otakmu itu? Lanjut. Iya, jadi gini Bang Fian bertanya aja nggak apa-apa, sepuasnya gitu. Ini kan dari tadi Iya. Bang Fian bertanya kan bagus malahan. Tapi maaf saya tetap tertawa karena kenapa bukan berarti saya mau melecehkan Bang Fian. Kenapa? Karena saya juga dulu seperti itu. Iya, tolong saya luruskan dulu. Ustaz Filipus izin saya ngomong dulu ya. Izin. Jadi gini Bang Fian, bertanya aja dulu, bertanya sepuasnya gitu kan. Ustaz Tahta akan memberikan dua pandangan di Al-Quran dan pandangan di Bible. Itu. Nah, kalau Bang Fian udah mentok, pertanyaannya udah habis, mungkin Ustaz Tahta bertanya sama Bang Fian seperti itu. Oke, boleh. Gitu Bang Fian. Paham Bang Fian? Oke, paham. Iya, dan saya tambahkan sedikit viewers teman-teman di bawah. Bang Fian ini bukan ada maksud untuk nge-framing atau apa segala macam. Kalaupun teman-teman berpikir seperti itu, tugas kita adalah jelaskan kepada Bang Fian, biar Bang Fian ini paham. Itu tugas kita. Seperti itu. Lanjut Ustaz Tata. Tafadhol. Jangan takut ditangkap, jangan takut. Pikul salib. Tangkap belum apa-apa. Disalib itu sakit. Iya. Oke. Netizen di bawah, kau jilat pantat jawaten itu. Kalau kau bela-bela, saya cuma meluruskan. Nggak ada yang mau nangkap kalian kalau kalian tidak hujat-hujat. Jilat pantatnya itu. Kalau kau ini di bawah kepanasan, orang cuma meluruskan dia kok. Dasar kau murtad, kau goblok itu murtad. Lanjut, Jadi mohon maaf. Bang Fian, tadi juga saya sempat ketawa-ketawa. Kenapa? Karena saya juga begitu dulu. Nanyanya begitu, malah lebih ekstrim lagi. Dari Bang Fian malah masih lebih bagus. Tadi saya lihat lebih sopan, lebih teratur. Terus pertanyaannya logis kan begitu dan mendasar begitu. Kok saya dulu, waduh, gawat banget. Pertanyaan saya tuh sudah setengah menghujat sebenarnya. Begitu, karena sembari ketawa ketiwi begitu dengan pertanyaan yang hendak mau dijawab oleh orang Islam. Jadi makanya saya ketawa tadi, bukan mau maksud untuk menghina atau apa pertanyaannya, enggak. Ya bertanya aja. Ustaz Tahta mampu kok menjawab itu lewat Al-Quran dan Bible. Termasuk pertanyaan tadi mencium batu itu kan sudah pernah saya tanyakan juga dulu sebelum saya masuk Islam. Tapi setelah dijelaskan, oh ternyata mencium bukan berarti menyembah. Karena pastor-pastor juga mencium, atau orang Kristen, orang Katolik juga mencium patung Yesus. Itu sama sekali tidak berbau penyembahan kepada patung, bukan. Bukan perkara cium sebenarnya. Sini gua bantu backup Fian Wow dan kawan-kawan Kristen lainnya ya. Jadi begini gitu. Karena dalam hadis dikatakan Hajar Aswad itu menghapus dosa sehabis-habisnya. Siapa lagi yang bisa menghapus dosa sehabis-habisnya kalau bukan Tuhan? Nah, gitu kan ya. Nah, itu yang harus dijawab harusnya. Ya, silakan. Ustaz Tahta. Nah itu biji mana Ustaz Tahta?
Harganya 250.000 Ustaz Iya. Tahta. Sekarang Ustaz orang Tahta, Islam monitor. nanya lagi. Iya, Bang Fian mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, Abang Kut. Ini Bang Fian ini saya tahu orangnya seperti apa, saya tahu karena beliau sering mampir di sini. Oke. Jadi Lanjut, Ustaz Tahta, lanjut. maksudnya menghapus dosa tidak masalah sebenarnya, karena hukumnya sunnah. Sunnah itu kalau dilakukan dapat pahala. Nah, sesuatu yang pahala itu menebus dosa. Ayatnya dalam Al-Quran, al-hasanat yudhibna sayyi'at. Perbuatan baik itu bisa menghapus kejelekan. Justru dalam Bible yang jelas-jelas batu menebus itu. Yesaya 6 ayat 6 sampai 7. Tetapi seorang daripada Sarafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas misbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Nah, oh bukan ini. Selamat datang di kebenaran. Oh ini gini. Mazmur 19:14. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku. Ya Tuhan gunung batuku dan penebusku. Nah. Masuk beberapa tadi Pak Tahta? Kalau yang Mazmur yang berapa itu Ustaz Tahta? Yesaya 6 ayat 6 sampai 7. Nah, itu yang Yesaya gitu. Ya, Mazmurnya Mazmurnya Pak Ustaz, Pak Tahta. Mazmur ayat pasal berapa tadi Ustaz? Yang gunung batu itu loh. Ustaz Tahta jaringan kali ya? Mungkin. Sini aku bantuin ya. Oke. Gunung batu. Ya, Mazmur berapa tadi itu? Mazmur ya, tunggu ya, aku bantuin nyari. Gunung batu itu ada di Zakaria, Ibrani, Wahyu. Loh. Mazmurnya mana? Mazmur tadi ayat berapa tuh? 28 atau berapa tadi itu? Saya mau sekarang mau baca juga dari kitab. Kebetulan sudah nyampe ini Bang Inspirasi. Tadi lagi di Mazmur jalan. 18 ayat 3 juga tentang gunung batuku, Fian. 18 ayat ketiga. 18 ayat 3 juga ada tentang gunung batu. Gunung batu atau bukit batu ya, lupa gua. Ya sama, bukit sama gunung emang beda. Oh ini Mazmur 18:31. Sebab siapakah Tuhan selain ini, gua bingung. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu? Jadi nama yang kalian sembah itu Tuhan ya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Nah, gitu. Siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Oh. Di Gitu. 18 ayat 3 juga ada. Mazmur 18 ayat 3 juga sama. Bicara tentang gunung batu itu juga. Udah, intinya kalau dalam Islam itu batu Hajar Aswad menebus maksudnya apa? Di dalam Islam itu bukan hanya sunnah yang mencium batu. Ada duri di jalan mengganggu orang, lalu kita buang. Itu juga perbuatan baik. Setiap perbuatan baik menebus dosa. Gitu loh. Cuma sama yang curangnya juga gini, Ustaz. Kalau kita jawab secara Islamnya itu gitu loh. Dosa lu nggak akan dihapus habis-habisnya kalau lu tidak mencium rukun yamaninya gitu. Kan di sini tuh dua gitu. Qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mencium rukun yamani dan rukun aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Jadi bukan aswadnya sebenarnya, tapi rukunnya itu loh. Kan dua-duanya sunnah kan. Nah itu gitu. Tapi kenapa kawan-kawan Kristen yang benci Islam, bukan Fian ya, maksudnya kawan-kawannya gitu, kenapa di framing cuma batunya doang gitu loh? Kenapa rukun yamaninya nggak dibawa gitu? Kenapa harus berdusta dalam nama Yesus kepada Islam gitu loh? Gitu sih. Nih ini hadisnya di Musnad Ahmad ya, 5364 deh. Hanya satu itu aja. Ini jadi hadisnya gorib, menyendiri dia kalau dosa yang sehabis-habisnya itu. Tapi sahih.
Bahkan kalau puasa Ramadan ya menghapus dosa. Man shoma Ramadanan imanan wa tisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan imanan wa tisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, dihapus semua, dimaafkan semua dosa-dosanya yang berlalu. Jadi kalau cuma kayak gitu tuh banyak ayatnya gitu loh. Nah, kalau Fian Wau pengen tahu juga wudhu. Kami sebelum sholat berwudhu ya, bersuci dulu. Nah, itu juga menghapus dosa. Apa kami mau dibilang menyembah air gitu? Atau gimana? Kalau itu sih saya tidak ini, karena kan orang ortodoks itu melakukan hal yang sama juga itu. Sebelum juga mereka cuci tangan juga. Iya, cuman ortodok ketika mencuci tangan menghapus dosa enggak? Nah, itu nggak tahu kalau mereka kan, ya, karena yang saya lihat dan yang saya dengar diskusi para ini TikTok ini, jadi saya tanya, oh ini karena bukan berarti, karena kadang kan teman-teman saya juga sesama orang Kristen menanyakan hal ini, kadang-kadang terjadi perdebatan. Tadi walaupun mereka jelaskan secara ini detail, tapi saya belum menangkap itu. Kenapa? Karena mereka bukan orang Islam. Jadi saya tanyakan pertanyaan itu sama orang Islam, karena kan perspektif mereka kan akan menjawab sesuai dengan apa yang mereka pelajari. Karena itu kalau menggali ilmu, kan saya kan lagi menggali ilmu ini, bagaimana orang Islam ini memeluk Islam. Kalau Kristen kan saya udah tahu, walaupun tidak penuh, tidak penuh saya mempelajari Alkitab saya, tapi saya bahwa Yesus adalah Tuhan saya. Apapun itu yang terjadi, tetap adalah Yesus adalah Tuhan saya. Bagaimanapun godaan banyak, tetap Yesus adalah Tuhan saya. Apapun itu. Tapi saya mau belajar. Ilmu ini kan bukan berarti saya mau jadi mata-mata Islam, tidak. Saya mempelajari ilmu. Ilmu ini kan Tuhan memberikan kita supaya kita belajar juga di Buddha, belajar juga di Hindu, belajar juga di Islam dan Kristen juga. Jadi begitu. Jadi saya nggak mau menghujat agama apapun, karena bukan itu tujuan saya menghujat atau membenci. Nah, jadi pertanyaan saya ada lagi tadi satu, yaitu ada tadi satu ya. Itu Isa yang tadi yang Ustadz Tahta meyakini itu adalah nabi, saya sebagai Tuhan. Ada yang bilang kita sama, tapi saya bilang itu sangat berbeda. Nah, kalau menurut Pak Ustadz Tahta, apakah sama itu yang namanya Isa dan Yesus? Dan Yesus, ya. Saya langsung pakai dalil Al-Quran dan Bible. Di dalam Islam dia utusannya Allah untuk Israel. Ali Imran 49, Sof ayat 6, Al-Jufruf 59. Kalau dalam Bible dia utusan untuk Israel. Matius 19:24, Yohanes 17:9, Matius 19:28, KBR 13:23, Matius 6 ayat 2 ayat 6, Matius 10:5-6. Dalam Al-Quran dia seorang nabi. Ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabi ya. Dalam Bible dia seorang nabi. Markus 6 ayat 4, Yohanes 6:14, Lukas 24:19, Matius 21:8. Dalam Al-Quran dia mentuhankan Allah. Innallahu wa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Di dalam Bible juga mentuhankan Allah. Hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Ya. Jadi jelas, dan dia dalam Al-Quran wal yahkum ahlal injil bima anjalallah. Dia diberi ajaran, menerima firman wahyu. Di dalam Bible dia juga menerima ajaran, menerima firman Tuhan, menerima wahyu. Mana dalilnya? Yohanes 12:50, Yohanes 17:8, Yohanes 5:30, Yohanes 14:24, Yohanes 12:44, Yohanes 7:16, Yohanes 8:26. Jadi Al-Quran dan Bible sama. Dia utusannya Allah, seorang nabi, penyampai firman, mentuhankan Allah. Jadi jawabannya sama, Fian Wau, sama. Oh, itu jawabannya ya. Iya. Jadi saya tarik di sini, menurut saya di Bible saya, dan bahkan pun pernah saya dengar-dengar, Isa lahir di pohon korma. Isa diserupakan. Itu historinya saya tarik di sini bahwa
terjadi sangat berbeda, jauh malah tidak sama. Itu yang pertama. Dan di kuburan pas disalibkannya kan diserupakan. Saya dengar kemarin itu waktu saya diskusi sama siapa saya lupa namanya, itu dibilang Yudas yang diserupakannya, tapi bukan melalui versinya Islam. Jadi saya temukan di sini adalah berbeda. Oke, saya jawab pakai Quran dan Bible. Siapa yang disalib itu? Apakah Isa apa tidak? Ternyata Al-Quran dan Bible mengatakan memang mereka berselisih paham tentang Yesus itu. Apakah disalib atau tidak? Dalam Al-Quran, An-Nisa 157. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan. Begitu juga di dalam Kisah Para Rasul 25 ayat 15. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka. Dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dia dengan pasti bahwa dia hidup. Jadi ada selisih paham juga. Yang kedua, Yesus mati, yang mati tidak dibangkitkan, enggak lain. Yang kedua, di dalam Al-Quran mereka ingin membunuh Yesus itu dengan tipu daya. Ali Imran ayat 54. Wa makaru wa makarallah. Ternyata di dalam Bible dengan tipu daya juga. Matius 26 ayat 4. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat. Atau Markus 14 ayat 1. Hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam, kepala dan ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Wa makaru wa makarallah. Lalu bagaimana caranya Allah menyelamatkan? Dalam Al-Quran dengan cara walakin syubbiha lahum. Orang jahat dijadikan ganti. Yesus itu orang baik, gitu loh. Sehingga diganti dengan orang yang jahat. Ini kalau dalam Bible itu kan ada gini, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Begitu juga Amsal 21:18 itu, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Nah, jadi Al-Quran dan Bible sama menjelaskan siapa yang disalib itu. Ada keraguan-raguan, ya, terus sama dengan tipu daya, dan Allah menggantikan orang yang baik dengan orang jahat. Sehingga kalau memang kita yakini Yesus itu disalib beneran, harus kita yakini juga. Berarti Yesus orang jahat, orang terkutuk dia. Makanya kalau masalah penyaliban ada 2 kubu. Kubu Islam mengatakan Yesus itu diselamatkan, mulia dia. Sedangkan kubu 2, Yesus itu mati disalib. Siapa kubu 2 ini? Orang Israel yang benci ke Yesus. Yang kedua iblis. Yang ketiga Kristen. Jadi 3 orang ini mengatakan Yesus mati karena mempunyai kepentingan. Kata orang Yahudi dia mati karena Yahudi benci ke Yesus. Dia ngaku utusan ditolak. Iblis juga mengatakan Yesus mati karena iblis itu benci ke Yesus karena Yesus mengajarkan tauhid. Orang Kristen meyakini Yesus mati karena punya kepentingan untuk menebus dosa. Jadi yang meyakini Yesus itu mati ada 3. Yahudi yang benci, iblis, Kristen. Islam memuliakan Yesus. Tinggal dipilih mau kubu yang mana kita. Kalau kubu yang pertama yaitu tidak mati dia, berarti Yesus dimuliakan. Kubu yang kedua Yesus itu mati, berarti orang terkutuk Yesus itu. Ya tinggal milih yang mana. Oke, tadi sempat saya tangkap tadi bahasa Pak Ustadz Hatta, Kristen membenci Yesus. Saya tarik dulu di situ Pak Ustadz. Kristen itu artinya percaya Yesus sebagai Tuhan, bukan membenci Yesus. Nggak mungkin dibenci. Nah, di sini saya lihat ada sedikit penambahan bahwa di sini saya tarik dulu bahwa orang Kristen itu bahwa percaya sebagai Yesus adalah Tuhan, itu Kristen. Kalau Nasrani beda lagi, itu benar orang Yahudi yang tadi disampaikan tadi itu orang Nasrani. Nah, jadi kalau dibilang di mana di situ ada posisi kita, kalau saya tangkap di sini, saya akan tetap bertahan dengan sesuai Alkitab saya. Karena kenapa? Alkitab
Injil, karena Yesus datang ke dunia itu adalah memberitakan Injil. Berarti sama, kalau tadi dibilang ada sama, kalau ini dibilang sama ya, karena Isa itu membawa Injil. Itu Isa. Kalau kami itu adalah Yesus membawa Injil. Apa artinya Injil? Memberitakan Berarti kabar menurut menurut Pak Fian, maaf saya bertanya nih ya, menyela sedikit. Menurut Pak Fian, berarti Yesus sama Isa itu beda, dan kalau misalnya iya, kalau menurut saya beda. Berarti Kalau menurut beda. saya beda. Oh, berarti Beda. berarti ya dong jawabannya. Berarti Bukan. Saya tangkap setiap dari yang ini, Pak, gini, kita harus fokus dulu bahasa dari Pak Tahta dulu ini. Apa yang disampaikan, karena kalau nanti kita kesini melebar, nanti di sini kita akan lupa nanti apa yang disampaikan Sekarang Pak gini, Bang. Ustaz Tahta. Oke, sekarang gini. Kata Kristen Yesus itu Tuhan. Iya, kata Kristen, tapi kata Yesus tidak. Sekarang gini ya, Yesus tadi saya pakai dalil banyak. Dia utusannya Allah untuk Israel, seorang nabi, penyampai firman, mentuhankan Allah. Iya. Nah kalau sekarang saya banyak, nanya, Yesus, siapa Tuhanmu? Yesus katakan Allah Bapa. Matius 11:25. Terus ada berapa Yesus? Ada satu Esa. Markus 12:32. Apakah bisa dilihat Tuhanmu? Tidak bisa dilihat. Yohanes 5:37. Ada di mana? Di langit. Yohanes 5, Matius 18:19. Nah sekarang, kok bisa manusia ngaku utusan dan sudah memperkenalkan Tuhannya itu Allah? Malah kamu tuhankan Yesus. Kok bisa coba? Begini Pak Tahta Ustadz, kalau banyak semua 20 11 sampai seterusnya sampai habis tadi Matius disebutin, tidak ada satupun yang kita baca ayatnya. Jadi dalam maksud saya begini, satu dulu kita baca ayatnya, terus kita bahas itu. Nah Apa sekarang maksudnya saya ayatnya gini, itu? jawab dulu pertanyaan saya gini. Jadi Tuhan menurut Yesus itu siapa? Kalau Nabi Muhammad memperkenalkan Tuhan Allah. Kalau Yesus memperkenalkan Tuhan siapa? Yesus memperkenalkan Tuhan maksudnya bagaimana? Dia seorang Tuhan, bagaimana memperkenalkan diri dia seorang Tuhan? Nah sekarang gini ya, coba. Hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Terus hidup yang kekal mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Yohanes 17:3. Nah sekarang Yohanes. kalau saya nanya ke Yesus, Yesus siapa Tuhanmu? Allah Bapa. Kata Yesus. Kalau saya nanya Kristen, Kristen siapa Tuhanmu? Yesus. Tapi kalau saya nanya ke Yesus, siapa Tuhanmu? Allah. Yang sesat ini Yesus apa Kristen? Itu kan menurut Pak Ustadz Tahta. Karena di sini kalau di mana sih? Nah sekarang gini. Coba gini. Oke. Kita pakai dalil ya. Kita pakai dalil. Oke Bunda. Tadi bilang Kristen. Mana ayatnya bahwa jangan sembah aku, bahwa saya bukan Tuhan? Dalam kitab coba. Mana ayatnya? Oh, Musa berarti Tuhan juga dong, Musa. Apa kata Musa? Dia tidak pernah minta disembah juga apa? Apa mana ada ayatnya? Katakan bahwa Musa itu bukan Iya, maksudnya kan bilang kalau Yesus benar-benar dia bukan Tuhan, kalau ada di Alkitab juga menyampaikan saya bukan Tuhan, kenal loh percaya kepada saya bukan Tuhan. Orang yang sudah memperkenalkan Tuhan bukan Tuhan sudah. Nah sekarang ketika Yesus itu ngaku utusan, coba pakai dalil. Apa itu utusan? Tugasnya apa? Oke. Pakai dalil. Utusan mana dalilnya tadi bilang utusan Pak? Maksudnya Matius berapa? Di mana dia mengatakan dia sebagai seorang utusan? Kita bahas utusan dulu. Oke. Mana? Ini loh Bang. Kalau Bapak udah hafal Yesus. Oke siap. Yesus ngaku utusan itu kan gini ya. Pertama Yohanes 17:3. Terus Matius 15:24. Pelan-pelan Pak, biar kita ini kalau terlalu satu aja, Yohanes 17:3 aja, satu aja. 17:3 aja. 17:3 saja. Berapa? 17:3 Yohanes 17:3. Yohanes 17 ayat 3. Jadi kalau kita disebut kan enak. Kelamaan, inilah hidup yang kekal itu bahwa engkau mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku Yesus Kristus yang dia utus. Dulu biarin kelamaan carinya. Host, izin moderatornya host ini orang ini kampret banget dia nih. Sabar Bunda, nggak apa-apa, ntar aku kick dia. Enggak, kita harus ini ini netizen ini yang kurang ngajar ini. Amoran host Siapa orang di Bunda? blogger. Bunda,
klarifikasi dulu, ngomong siapa kurang ajar. Silakan, bukan Anda. Silakan Pian dibaca Yohanes 17:3. Dulu siapa kurang ajar? Ya, ada netizen di bawah. Aduh. Bukan telingamu itu lo, perbaiki Silakan Pak Pian. Bro Pian silakan dibaca. Enggak usah baper dengan netizen, Bunda. Iya, Yohanes ini 17 ayat 3. Inilah hidup. Duh. Yohanes 17:3 silakan Pak Pian. Oke, Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oke. Silakan Ustaz Tata ditanggapi. Ini judulnya doa Yesus untuk Tunggu dulu. Jadi ayatnya biar kita agak salah paham. Ini kan hanya dicopot. Ini dulu Bang. Udah, sekarang kita tahu di situ utusan. Pertanyaannya, tugasnya utusan apa? Kalau tidak punya dalil, tak kasih dalilnya. Ini di judulnya di sini perikopnya doa Yesus untuk murid-muridnya. Ini doa, bukan berarti dia seorang Yesus mengatakan dia utusan. Nah di sini ada Tuhan berdoa pada Tuhan ya? Tidak berdoa pada Tuhan, tidak. Coba kamu baca lagi gini Bang, Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang aku. Bapa yang mengutus aku. Nah sekarang kalau dia utusan, apa utusan itu? Yohanes 3:4. Penyampai firman Tuhan. Jadi Nabi Muhammad, Musa, Yesus diutus untuk menyampaikan firman Tuhan. Yohanes 5 ayat 7 atau Yohanes 5:34, Pak? 37, Yohanes 5:37. 37. Oke, terus Pak. Ya sudah, ketika dia mengaku utusan, maka apa itu utusan? Penyampai firman Tuhan. Mana dalilnya Yesus menerima firman? Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Oke, pas saya baca di sini Pak, perikopnya itu judulnya adalah kesaksian Yesus tentang dirinya. Dan di sini dikatakan tentang dirinya, siapa dirinya itu? Aku. Ini aja Bro, ini muter-muter nih tengah malam. Pak Pian, di situ Yesus berkata mengakui dirinya utusan Tuhan. Pak Pian percaya nggak tuh omongan Yesus? Apa yang disampaikan Yesus saya percaya. Berarti Yesus utusan Tuhan ya, Anda percaya ya? Bukan utusan Tuhan. Begini. Lanjut Ustaz Tata, dia nggak percaya. Begini Pak, kita tarik dulu historinya. Begini, Yesus ini bukan utusan, terus dibilang utusan, karena di sini judulnya kesaksian. Pak Pian ini kok melawan Bible sih, melawan Yesus? Ini kesaksian Yesus tentang dirinya ini. Ini yang tentang dirinya siapa Yesus tentang dirinya? Ini yang menyampaikan seorang muridnya ini. Yesus yang bicara mengakui dirinya utusan Tuhan. Nah, oke, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Nah, itu Bapa yang mengutus Yesus. Iya. Terus lanjut baca, lanjut baca itu ayat sampai selesai. Lanjut dulu ayatnya. Kalau hanya separuh selesai. kita baca ayatnya kan. Sampai selesaikan. Iya, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya lanjut, kan masih ada kelanjutannya. Kalau hanya sepotong-potong begini, baca ayat itu nggak boleh. Ya udah terus lanjut, nggak usah jelasin panjang. Oke. Dan firman-Nya ini, dan firman-Nya, berarti firman itu siapa? Berarti Yesus. Asumsi lagi. Oh, asumsi ini dan firman-Nya. Yang ini loh ya. Yesus sebagai apa? Tidak menetap dalam dirimu. Di ayat itu kan dia bersaksi sebagai apa di ayat itu? Ya. Sebagai Tuhan apa sebagai utusan Bapa? Kan di sini. Pak Pian kok nggak mau ya? Yohanes 5 ayat 30 sampai 31 coba baca. Kalau Pak Pian, kenapa sih Anda melawan pernyataan Yesus? Bang Andi, ada apa? Saya capek Bang Andi. Iya, Pak Pian, ada apa? Kenapa Anda benci sekali sih sama pernyataan Yesus? Kenapa? Orang Yesus mengatakan dirinya utusan Tuhan, kenapa Anda tidak mengiyakan dia? Kenapa? Ada masalah apa Anda dengan Yesus? Begini, saya jelaskan Bapa mengutus aku. Nggak usah dijelaskan kenapa Anda bermasalah dengan Yesus.
Tidak bermasalah tuh sebab Ya kalau nggak bermasalah akuilah dia mengatakan. Kalau nggak bermasalah akui dia kan berkata dia utusan Tuhan. Kenapa? Karena mencopot ayat di sini Bapak, jadi tidak menjelaskan secara detail. Kan masih banyak yang harus kita baca di sini. Contohnya begini, saya berbicara begini, saya tidak membunuh, terus ditangkap membunuh, seakan-akan saya membunuh, karena tidaknya dihapus. Ya nggak usah dibawa kemana-mana. Jadi salah paham. Jadi itu maksud saya Pak. Jadi pemahaman Bapak hanya mencopot ayat, tidak membaca seterusnya. Kalau membaca seterusnya kita akan memahami apa, siapa itu, dan siapa, dan Jadi kalau Anda membaca keseluruhan, artinya Yesus bukan utusan Tuhan. Begitu. Jadi kalau Yesus berkata dia utusan Tuhan, terus Anda baca selanjutnya lagi terus, kesimpulannya adalah Yesus bukan utusan Tuhan, begitu. Bagaimana? Bapak itu kan Tuhan. Terus Yesus Tuhan juga. Yesus adalah dia sendiri menyatakan karena Yesus mulai lagi ngaco nih. Mulai tambah ngaco. Begini Pak, karena Yesus itu namanya di bumi. Paham bahasa saya? Yesus itu makanya dikatakan Bapa diutus aku. Berarti namanya itu diutus di dunia. Namanya sendiri loh. Rohnya sendiri. Itu maksudnya. Bukan. Ini Pak Pian ngomong apa sih? Begini aja Pak Pian. Yesus dan Bapa sama atau beda? Bagaimana? Yesus sama dan Bapa beda apa sama? Yesus dan Bapa sama. Iya sama atau beda? Sama. Oh Yesus Bapak juga. Ya Yesus Bapak juga. Oke, ntar kalau Yesus adalah Bapak juga, berarti anaknya Maria Bapak juga. Kalau secara kita arahkan ke Maria, ya bukan bapaknya. Bahkan pun dia sempat. Apa sih Anda ini nggak? Kalau ngomong konsisten dong. Ya dengar dulu, karena abang hanya menarik ini kesimpulannya udah langsung ayatnya sedikit. Enggak, ini Pak Pian ini kalau ngomong nggak konsisten gitu loh. Kalau Yesus itu Bapak itu sendiri, artinya yang disalib itu Bapak, betul? Oke. Ya, kalau yang disalib itu Bapak, berarti Bapak juga yang mati di tiang salib, betul? Oke. Nah, bisa Tuhanmu. Gimana Pak? Ya karena dia mati. Kenapa dia mati? Ya dibunuh, masa Bapak dibunuh oleh manusia? Itu kan pertanyaan Bapak ini apa? Nah ini terjadi. Iya terjadi. Terus? Yesus mati di kayu salib. Bukan Yesus mati, Bapak. Bapak. Iya. Gini, apa? Bapak itu dia adalah sebagai firman atau Allah. Nggak usah, Yesus itu Bapak itu sendiri. Nggak usah dibalik-balik. Begini Pak, karena kan hanya menarik hanya separuh ayat. Baca semua lagi. Tadi kan Bang Fian sudah bilang, Bang Fian sudah bilang kalau Yesus itu juga Bapa. Makanya Ustadz Handi menyatakan menuntut itu ke Bang Fian. Oke, makanya saya tarik historinya. Sebelumnya dipanggil Bapa itu dari mana dipanggil Bapa bahwa Yesus itu adalah Bapa. Ya udah, kalau Yesus itu Bapak itu sendiri, Tuhan, kalau Yesus itu Bapak itu sendiri, artinya yang mati di tiang salib Bapak, betul? Kalau secara ini yang mati itu adalah jasmaninya, tubuhnya, bukan Bapak. Berarti Bapak punya jasmani? Bukan. Ya tadi Anda mengatakan Yesus itu Bapak juga, berarti Bapak pernah jadi bayi. Gini Pak. Aduh Bapak, gimana Pak Pian ini? Setiap omongan setiap Anda berbicara, Anda sendiri yang membantah omongan Anda sendiri loh. Bapak ini karena ini memutar-mutar begini Pak. Bukan berarti disalibin itu adalah Bapak. Tubuhnya yang disalib, bukan Bapaknya yang disalib, bukan firmannya yang disalib. Atau rohnya, bukan itu yang disalib. Yang disalib adalah tubuhnya. Kalau bilang Bapak langsung Bapak gabungkan Bapak, contohnya saya seperti contohnya ini, nama saya Fian, terus yang disalibkan itu kan tubuh saya, Fian nama saya tetap. Ya, oke, kalau begitu yang manakah? Yang mana Bapak dalam diri Yesus? Yang Bapak ini enggak. Kalau di internet bisa.
dalam Yesus dirinya, itu dengerin. dalam diri Yesus roh. itu punya jasmani dan rohani. Yang mana yang Bapak di situ? Bapaknya itu firman ya. Oh, jadi Yesus firman. Iya, kan sebelum mati. Jadi bukan manusia dia, firman saja. Ya kalau sudah turun ke bumi, dia bergabung dengan tubuhnya. Bergabung dengan tubuhnya, berarti Bapak itu juga. Iya, Bapak sekali. Kok jadi ribet begini sih Pak? Kok jadi ribet gini? Kenapa jadi ribet? Pak Pian, kenapa Anda mempersulit sih? Mempersulit gimana? Karena Bapak begini, itu kami mempercaya Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi yang disalibkan itu adalah tubuhnya, bukan. Tubuh siapa? Tubuh Yesus yang dinamakan Yesus. Waktu tubuh Yesus disalib, Bapak ada di mana? Ya ada di situ lah. Ada. Berarti ikut kesalib, kalau ada di situ. Saya tanya. Atau kabur meloloskan diri. Saya tanya ke Bapak dulu. Kabur dulu. Saya tanya ke Bapak dulu. Kalau Bapak contohnya disalibkan atau ini saya nggak mau disalib Pak, saya ini suruh yang mau menyalip, saya nggak mau disalib. Oke, Bapak sekarang contohnya ada seseorang mati, tujuannya di mana? Rohnya di mana Pak? Apa? Kalau orang meninggal, rohnya di mana? Rohnya kembali ke Sang Pencipta. Nah itu, seperti itu. Cuma karena dia pencipta, dia nggak mungkin kembali ke cipta karena. Berarti beda dong, beda dong. Anda sendiri memberi contoh yang beda. Kok jauh beda? Begini. Jadi Anda mau menyamakan Tuhan Anda sama dengan manusia pada umumnya. Bukan menyamakan. Itu contoh. Anda memberi contoh barusan begitu. Mungkin, itu kan framing lagi kayak begini. Saya kasih contoh. Anda sendiri memberi contoh. Kan mau framing lagi begini. Kan dia sekarang disalibkan sebagai tubuh manusia. Saya kasih contoh tubuh manusia. Saya kasih contoh. Kalau Bapak bilang framing sama, berarti itu framing Bapak. Kalau begitu saya tanya, apakah tubuhnya Yesus adalah Bapak? Bukan. Terus yang mana Bapak dalam diri Yesus? Itu firmannya. Apa yang diucapkan firmannya? Yang mana yang Bapak? Yang mana yang Bapak dalam diri Yesus? Firman, ya kan ada dalam dirinya firman. Ada dalam dirinya Roh Kudus. Oh, jadi Bapak itu firman. Ada tubuh dalam dirinya. Karena ada tubuh dalam dirinya. Apa sih? Apa? Kan Yesus sudah sekalian dia Tuhan juga. Dia dalam ada 3 pribadi dia. Apakah tubuhnya hanya satu anak? Makanya kami percaya Tritunggal. Itu tadi Tritunggal kami tuh Pak. Yang kami percaya Bapa, Anak dan Roh Kudus. Gitu. Bapak itu juga Yesus juga. Bapak itu apakah tubuhnya itu pas meninggal atau pas dia mati pada 3 hari, tubuhnya mati tapi roh Allahnya hidup. Oke. Waktu tubuhnya mati, rohnya kemana? Gak kemana-mana. Kemana? Tetap dia hidup, gak kemana-mana. Waktu Yesus menjadi mayat, bapaknya kemana? Bukan bapaknya, dia sendiri itu Tuhan, dia sendiri Bapak. Yang tadi saya jelasin tubuhnya yang mati, bukan. Iya, waktu tubuhnya menjadi mayat. Waktu tubuhnya menjadi mayat, dia kan dikubur tuh. Oke. Nah, Tuhannya ada di mana? Tidak kemana-mana, di situ tidak kemana-mana. Makanya berarti ada Tuhan dalam diri mayat. Kok ada Tuhan? Nah, itulah framing lagi begini. Ya kan saya tanya. Kan nanya Pak. Kan gak kemana-mana. Kan tadi saya bilang gak kemana-mana. Bukan berarti dia ada di situ, ada di mayat itu. Nah setelah dia itu terbukti dia hidup di hari. Ribet banget agama Bapak ini Tuhannya kok ribet banget begini Pak Tian. Dikit, dikit, Bang, Daeng. Nah, sedikit. Ketika kamu berkata Yesus adalah Bapa itu sendiri, kenapa setiap Yesus berkata, dia berdoa kepada aku, bersyukur kepadamu Bapa. Aku bersyukur kepadamu Bapa. Yang mana itu? Yesus berkata kan? Iya di mana? Kan aku bilang. Kalau dia berkata di mana? Di Lukas 1. Oh, dia nggak tahu data-data Bibelnya. Yohanes 11:41. Yohanes 11:41 baca. Aku bersyukur kepada Bapa. Yesus selalu berkata Bapakku di surga, Bapakku di surga. Kalau Yesus adalah Bapa itu sendiri. Sebentar, Yohanes 11:41 di situ dia mengucapkan syukur kepada Bapa. Gurunda lagi sibuk netizen, sabar besok insyaallah. Yesus berkata, Bapakku di surga, Bapakku di surga. Ketika
dia hendak disentuh oleh Maria Magdalena, apa kata Yesus? Jangan kau menyentuh aku. Aku belum pergi ke Bapakku, Bapakmu, Allahku, Allahmu. Yesus mau pergi ke Bapaknya. Kalau Yesus adalah Bapa itu sendiri, terus dia mau pergi ke Bapak mana lagi? Inilah keimanan kalau memaksa manusia jadi Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan pencipta Langit dan bumi. Tuhan langit dan apa itu sebelah Lukas 11:25. Yohanes 11 ayat Lukas 11:25. Yang mana? Lukas 11:25. Iya betul juga yang tadi itu yang Yohanes, kemudian Lukas 11:25 juga begitu. Saking banyaknya Pak itu loh, saking banyaknya Pak. Lukas. Kayaknya Bang Fian ini kurang baca Alkitab deh. Ya karena kan saya lihat kali Dan ini itu kan poinnya sudah ya, memberi. kalau Jadi saudara saudara Kristen bilang Yesus adalah kalau memang bisa, kalau sudah hafal kita boleh saya kasih tahu ayatnya. Maksudnya kalau memang benar saya tes ini. Gini, udah. Tadi kan tes saya ini. Satu ayat. Dia ya. Ya silakan Pak, silakan. Apa? Oke, coba baca kisah para rasul ayat 11 ayat 1. Kisah berapa? Kisah para rasul 11 ayat 1. Apa tulisannya? Tulisannya gampang dibaca Pak. Apa tuh? Cari Google dulu, cari di dulu. Apa? Rasul-rasul dan saudara-saudara Yudea mendengar bahwa apa? Kenapa? Sudah dicari ini di handphone, makanya jangan. Nggak ada yang hafal Bible Pak Fian, jangan ngelantur dari tadi. Dari tadi Bukan bagus loh Pak Fian, saya hargai. Karena nggak ngeyel. Nggak ada, jangankan orang Islam, orang Kristen pun nggak ada yang hafal Alkitab. Kalau orang Islam bisa menghafal itu cuman ayat-ayat, nomor-nomor ayatnya, alamat-alamat nomornya. Nah, begitu baru kita jujur. Kalau kan? baru satu pertanyaan, baru sedikit darah susu udah panas. Kalau ada yang bisa hafal Bible satu lembar tanpa salah titik koma, besok pagi saya dibaptis lagi. Nggak ada. Ketika Yesus berkata, aku mau pergi ke Bapakku, jangan kau sentuh aku belum pergi ke Bapakku, Bapakmu, Allahku, Allahmu. Berapa tadi Bunda? 11:25. Saya nggak hafal kata-katanya, tapi saya hafal alamatnya. Oke. Lukas 11:25. Karena memang nggak akan ada yang bisa hafal itu biblos. Kalau ada dari kalangan orang Kristen maupun Islam yang bisa menghafal satu lembar 2 halaman, tidak salah titik koma, tanda seru, tanda bacanya akurat, besok pagi datang saya baptis lagi di kotoran babi. Aduh, mau sampai kotoran? Iyalah, biar saya kapok karena terlalu sombong. Udah kembali ke topik ya Pak Pian ya. Oke. Nggak ada ya. Gini loh Pak Pian. Menurut Anda, kapan Yesus itu menjadi Tuhan? Menjadi Yesus jadi Tuhan itu ya dari awal kejadian pertama diciptakannya. Oke, baik. Ya. Karena di sini firman kejadian. Ya udah cukup, berarti Yesus Tuhan itu dari awal ya? Ya dari awal. Dari awal. Dia mencipta. Ya udah cukup, jangan terlalu panjang Pak. Oke. Jadi dari awal Yesus sudah jadi Tuhan. Ya. Yesus turun ke bumi itu lewat mana Pak? Lewat Bunda Maria. Tuannya Bunda Maria siapa Pak? Ya Yesus. Anaknya siapa? Kalau secara historinya dia melahirkan Yesus bukan anak, tapi ada Tuhan. Dia bukan anak. Waktu itu Bunda hanya menggunakan Bunda Maria sebagai melahirkan Yesus. Jadi Bunda Maria nggak punya anak nama Yesus? Dia pun bukan anak Maria, tapi secara melahirkan dia anak. Tapi secara waduh, ini kok jadi begini banget Pak? Karena di sini dikatakan pernah dia waktu dicari Yesus. Kenapa? Enggak, gini lah Pak Bian, dengarkan. Berarti dia itu anak tapi bukan anak. Gini lah. Udah. Yang dilahirkan Bunda Maria itu anaknya Maria atau anaknya tetangga? Nah itu tidak masuk dia ke pertanyaan Bapak ini begitu, itu sudah ini berbeda diskusi kita begitu. Kalau nanti pertanyaan saya kan Pak Fian yang bilang tadi dia itu sebenarnya anak tapi bukan anak. Nah, marilah kita bertanya begini, kalau memang benar-benar kita mau cari sebenarnya anak tapi bukan anak, maksudnya mencari kebenaran, namanya pembenaran namanya Pak
Ya sama, Pak Pian juga dari tadi membenarkan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Masa anak tapi bukan anak? Gimana itu ceritanya? Ceritanya begini, makanya saya jelaskan sama Bapak. Kalau begitu buat aja kata-kata begini loh. Anakku bukan anakku gitu. Bukan begitu. Ini namanya pembenaran, Pak. Kalau sudah Nah itu Anda juga berarti juga saya bisa cari pembenaran. pembenaran dong. Karena kalian yang mulai pembenaran, saya juga akan mencari pembenaran dong. Begitu ya. Kalau kita diskusi itu nggak enak jadinya, nggak bakalan selesai diskusi kita ini kalau cari pembenaran. Oke, kalau gitu kita mulai dari start lagi ya Pak ya. Oke, Waktu ya. ya Tuhan itu maha kuasa ya Pak Pian? Udah pasti dong. Iya. Maha kuasa. Yesus maha kuasa nggak? Sebentar aja. Yesus maha kuasa. Pasti. Ntar dulu bunda. Yesus maha kuasa nggak? Maha kuasa. Oke. Waktu dia bayi apa yang dia kuasai? Waktu dia baik, harus cari historinya. Bukan begitu cara bertanya Bapak. Katanya maha kuasa Pak. Dia maha kuasa memang. Kalau gini, Tanya kok. Namanya kan nanya Pak. Kalau Kan namanya nanya Pak. Iya nggak apa-apa nanya, saya jelasin. Kalau Ya, saya silakan Pak, silakan. Yesus itu Pak, dengerin dulu Pak Pian. Yesus itu nggak, dengerin dulu Pak Pian. Yesus itu nggak langsung berkumis dewasa, dia mulai dari bayi dulu kan gitu. Ya pertanyaannya Pak, apakah bayi Yesus itu maha kuasa? betul maha kuasa. Apa yang kalau Yesus itu bayi itu maha kuasa, apa yang dikuasai bayi itu? Yang dikuasai bayi pertama dia bisa hidup, dia bisa melahirkan kuasa juga. Oke? Apa yang dia kuasai? menjadi bayi. Dia yang lain Begini. Gimana sih Pak Pian? Karena kan sudah melalui pembenaran ya kita ini jadi pembenaran aja. Pak, kalau Maria ndak ngeden, ndak keluar Yesus Pak. Kalau nggak ngeden Maria, mana kuasanya Betul. itu? Karena Berarti Maria kuasa, Maria menguasai anaknya. Yesus datang ke dunia harus melalui bayi dulu. Tidak bisa langsung menjadi dewasa karena waktu sama Musa dia menunjukkan dirinya sebagai Tuhan, Musa takut. Gitu. Bahkan Kenapa Musa dibawa-bawa? Ya itu contohnya. Waktu Tuhan menjadi langsung tanpa melalui rahim Bunda Maria, dia langsung menunjukkan dirinya. Musa takut. Malah kan bisa mati kalau dia langsung ketemu sama Tuhan. Jadi Bunda Maria itu melahirkan Tuhan ya? Bunda Maria itu di Matius ini Matius berapa? Nggak usah ke Matius Pak, ribet jadinya. Ini waktu dia melahirkan Yesus Kristus ini Matius 18 sampai 25. Nah, di sini kalau begini Pak, kembali ke topik ya Pak Pian, sederhana ya. Ini saya baca dulu ini biar kita clear kalau udah paham saya Pak. Ini ya udah kita diskusi buat apa kalau kayak begini. Ya silakan Pak, silakan. Silakan. Jadi kelahiran Yesus Kristus itu adalah seperti pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf ini. Oke, saya langsung di sini biar nggak begitu banyak. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksudnya itu, malaikat Tuhan menampakkan kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya. Nah, jadi yang dilahirkan Maria itu anaknya Maria ya? Bukan anak gini. Kalau secara kita lihat secara manusia, dia anak. Nah, dilihat secara bukan. Oke. Dia udah lahir. Ya, entar dulu Bang. Pak Pian, dilihat dari segi manusia dia anaknya. Nah, terus dari segi yang lain bukan anaknya gitu? Bukan. Oke. Jadi anak siapa? Anak siapa? Bukan anak siapa-siapa. Dia adalah Tuhan. Sudah menjadi Tuhan dia. Oh, menjadi Tuhan. Iya. Jadi anaknya Maria Tuhan. Iyalah, anak Tuhan lah. Kan anak Tuhan apa Tuhan? Nah, itu kan. Kalau anak Tuhan berarti Maria Tuhan. Enggak lah. Kan tadi yang sampaikan, dia harus mau menebus karena Tuhan punya tujuan itu adalah menebus dosa. Menebus dosa manusia itu harus bagaimana caranya? Dia harus melalui rahim. Karena kalau dia melalui binatang, dia akan menyelamatkan binatang, Pak. Tapi karena dia melalui manusia, dia harus melalui rahim. Jadi Tuhan turun ke bumi lewat rahim ciptaannya.
Ya iya Gitu dong. ya. Karena gini, sesuai dengan dari awal dia di sini, waktu dia menjadi menciptakan manusia, Adam dan Hawa, harus manusia itu baru bisa ada manusia setelah ada berhubungan intim. Itu kalau manusia ya. Kalau Maryam kan tidak berhubungan intim. Itu Ini memang- kenapa sih diputar-putar, Pak? Ini saya kasih contoh, Pak. Ya, ngerti, Bapak Pak. paham. Nah, kalau bilang mau muter-muter, Bapak aja merasakan tidak muter-muter. Ya kalau sekarang begitu kita kembalikan ke topik. Oke, apa topiknya, Pak? Ya, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus itu tidak tahu hari kiamat? Karena dia tahu lah. Orang sendiri dia yang ngomong kok, dia nggak tahu. Dia menyatakan di sini, kalau nggak salah saya baca itu di mana itu, akan saya datang tapi tidak ditentukan tanggal, tahun, dan hari apa. Dia bukan dia nggak tahu, dia udah tahu. Cuma diberikan tanda-tanda. Tanda kiamatnya apa? Sudah ada di situ. Tanda-tanda kiamatnya berarti sudah tahu dia, cuma dia nggak menentukan hari dan tanggal berapa. Pak, saya bacain datanya ya, Pak ya. Ya. Matius 24 nomor 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri yang tahu, Pak. Bagaimana itu? Berarti Bapak yang tahu sendiri kan? Iya, Yesus nggak tahu. Berarti tahu. Yesus nggak tahu. Kan Yesus kan Bapa. Berarti ribet bohong dong kalau begitu. Ada yang tahu nomornya Pendeta Hendritan nggak? Diundang ke sini lah. Mohon penjelasannya ini. Kenapa jadi ribet begini, Pak? Mohon siapa yang punya nomor kontaknya Pendeta Hendritan? Tolong dong dinaikin ke sini. Tengah malam gua telepon nanti nggak enak lah. Anak pun tidak, ini Pak ya. Anak pun tidak. Ya jadi ini dengerin Pak. Kalau nggak Pak Anak Bobo pun lah. tidak. Hubungin Pak Bombong. Pak Pian. Kalau memang hebat ini. Coba dihubungin Pak Bombong. Kalau memang bisa. Pak Bombong nggak ada ilmunya. Lidahnya doang yang panjang. Andalannya Pak Bombon. Bukan Nggak andalan ada tuh. papanya itu. Hanya itu dulu aja Terus saya kesini. ini. Masih banyak lagi ahli-ahli kitab dari saya. Gini nih Pak Pian. Ternyata dia tajam bertanya kan- tentang ini tadi ya. Dia Gini, kewalahan Pak- menjawab. Pak Hadi. Pak Hadi, Yes. saya kan dengar Pak Hadi. Pak Pian. Gini, dengar Pak Hadi, maaf Iya. Pak Hadi, maaf saya gini. Saya kan bukan seorang ahli Alkitab. Oh ya oke. Waktu saya sebelum saya masuk di sini, mungkin Pak Inspirasi sudah tahu itu. Saya udah menyatakan diri saya bukan seorang ahli Alkitab di sini saya. Harus seorang Alkitab itu harus benar-benar dia harus sekolah STH dulu selama 5 tahun. Makanya Pak saya tanya Pak Pian, yang ada 5 tahun lah. Saya hanya menanyakan kepada Anda yang basicnya Pak. Iya, makanya Basicnya doang gitu loh. Terlalu banget itu Kristen kalau basicnya itu dia nggak tahu. Contoh basic begini loh Pak ya. Ya, basicnya begini loh. Bahwa Yesus itu utusan Tuhan. Itu basic banget. Satu, Maria itu pernah melahirkan namanya Yesus. Itu basic, masa nggak tahu kayak gitu-gitu? Ya karena kan kami sudah baca historinya, tapi saya sudah baca dari kenapa dia bisa dilahirkan dan apa tujuan Yesus dilahirkan dan maksudnya apa. Nah, di sini saya udah paham, tapi saya lupa ayatnya dari mana. Nah, lebih itu sama orang-orang yang ahli Alkitab, dia langsung tangkap di otaknya, langsung ini nih. Kalau begitu saya sederhanakan, paling sederhana. Pak Pian ini Tuhannya ada berapa sih? Satu. Namanya siapa? Tuhan Allah Yesus Kristus. Apa Tuhan Allah Yesus? Iya, Tuhan Allah Kristus. Tuhan Yesus. Yesus. Oke. Ya Allah ya Rabbi Tuhan Allah Yesus. Kalau Pak Pian Tuhannya adalah Yesus, artinya Anda Tuhannya adalah anaknya Maria, betul? Bukan anaknya Maria. Kalau secara Yesus itu ada punya ibu loh namanya Maria. Begini, dia basic loh Pak. Kalau bahasanya itu adalah meminjamkan Bunda Maria, bahasa ini nih. Meminjamkan karena di sini ada Matius melahirkan. Oh, jadi Yesus. Ada ayatnya. Jadi Yesus ini pinjam rahim.
Ya, semacam begitu. Jadi secara pinjam rahim. secara logisnya begitu. Pinjam rahim dan numpang makan. Nah, itu kan beda lagi itu namanya. Sudah beda diskusi itu namanya. Nah, orang dikasih makan sama Maria kok. Dan dirawat. Ya kita bahas ini masuk ke situ. Ya itu kan proses Tuhanmu dirawat. Tuhanmu dirawat oleh Maria. Betul. Tapi dikasih makan memang betul itu kita akui ke bangsa waktu dia masih bayi. Iya, numpang rahim, numpang makan. Numpang. Nah, itu namanya numpang. Kalau numpang itu seakan-akan ini kan tadi saya bilang bahasa minjam itu sudah dikembangkan jadi numpang. Maksud saya begini, digunakanlah Bunda Marini untuk bisa Tuhan Yesus bisa lahir di bumi ini karena Bunda ini tidak menghargai wanita kalau tidak ngeden Maria. Kalau Maria itu tidak melahirkan Yesus, gara Tuhanmu masa kau bilang cuma alat numpang di situ. Maria itu nah, di farming lagi nih. Ini makanya kan tadi saya bilang di sini Matius ini kelahiran Yesus tadi saya udah bacakan kelahiran Yesus tadi. Jadi Bunda Marini ini didatangkan dia seorang malaikat untuk menamai dia di Immanuel. Kau akan mengandung namanya Yesus. Emmanuel lagi. Gitu. Namanya Immanuel sebelum itu, makanya jadi Yesus. Inilah perbedaannya. Tahu artinya Immanuel? Allah menyertai kita. Itu artinya Immanuel. Karena Bunda nggak paham, jadi begitu. Gini, aku mau berkata gini, perbedaan Kristen dengan Katolik. Kalau Katolik itu sangat menghargai Maria kan sebagai Theotokos, mama Tuhan. Itu kan aliran mereka. Kalau Protestan gini. Mana aliran? Iya dengar. Makanya aku bilang kalau Protestan hanya menganggap Maria ini alat, ibarat pesawat. Nah itu kan mau framing lagi nih. Itu namanya kayak begini. Tadi kan rahim Maria. Ini mana mau framing ini nih? Kau bilang tadi menumpang rahim Maria kok. Bukan, kan saya diibaratkan karena kan tidak paham apa yang saya sampaikan. Harus didekatkan dulu bahasanya. Setelah saya dekatkan bahasa saya, kalian memframing begini, menggunakanlah, meminjamlah. Nah, saya bilang diibaratkan. Karena kalian tidak paham apa yang saya sampaikan. Saya kasih contoh. Kalau kalian paham, oke, saya akan baca sesuai dengan Alkitab. Tadi saya sudah sampaikan. Baca sesuai dengan Alkitab. Saya baca sekarang, kalian memutarbalikkan lagi. Masih belum paham. Kalau tidak paham seperti ini, ya udah terserah kalian. Saya tidak masalah, yang penting karena kata Tuhan saya di sini, bagi yang mendengarkan silakan dijelaskan. Bagi yang tidak mau mendengarkan kata Tuhan saya, cucilah tanganmu dan kebaslah tanganmu dan tinggalkanlah itu. Biarlah mereka menanggung dosa mereka. Jangan sampai saya menanggung dosa-dosa itu. Nah di situ sekarang saya udah lepaskan dosa saya. Saya nggak mau menanggung dosa-dosa kalian karena kalian tidak paham. Akan saya cuci tangan dan bersih kaki saya. Akan lepaskan dosa saya. Yang penting saya sampai ke kebenaran Tuhan ini. Kau paham tidak paham itu udah urusan kalian. Gantian bicara Pak Pian, jangan terlalu banyak Pak Pian. Gantian. Kan tadi saya bicara, Bunda aja yang masih bicara kan? Ini bicara kok saya. Dengar. Di dalam Katolik itu sangat menghargai ya. Kalau kalian kan kau bilang tadi Yesus menumpang rahim Maria. Udah jangan framing lagi. Terus apa? Framing. Udah framing aja. Terus apa? Udah terusin aja framing. Terus apa dong? Kau kan bilang begitu. Kan tadi saya bilang di sini waktu tadi Pak Handit jadi menjelaskan kelahiran Tuhan Yesus. Saya udah jelaskan di Matius 8 sampai 25. Saya baca tadi, tapi mau framing karena belum paham. Karena kalian tidak berpaham, saya kasih contoh yang lebih dekat. Kalian malah framing saya bahwa inilah tidak menghargailah, Katolik menghargai, itu nama framing. Aduh, tapi nggak apa-apa, itu urusan kalian. Dia bilang, Bang Adi. Dia bilang tadi apa? Dia bilang Yesus itu cuma numpang rahim, numpang gitu. Itu framing kalian itu karena kalian kan satu golongan. Begini, Bang Pian, izin Bunda Rahmah, Bang Endi, Bang Pian. Kemarin waktu Bang Pian baru masuk di Komal ini, Bang Pian bilang ke Bunda ya, bilang hari itu bahasa saya bukan ahli kitab. Bukan begitu kan? Betul. Tadi pun sekarang dengar dulu, udah ngomong dulu. Pas setelah itu, setelah diterangkan
ada kemajuan mau mendengar dan mau memahami. Seperti yang disampaikan oleh Bang Hendy, Ustadz Tahta tadi, itu sebenarnya sudah semuanya menurut data yang ada di Bible. Harusnya Bang Pian itu memahami dan membuka cakrawalanya lebih maju dari hari kemarin. Jadi jangan sesuatu yang nggak bisa dipahami kita cari pembenaran akhirnya salah. Jadi bahan ketawa Betul, Bunda. bagi Betul, orang-orang Bunda. yang di bawah. Oke ya, sebentar selesaikan pembenaran Bunda. jadi Jangan terjadi. berebut. Jangan berebut dulu. Selesaikan Bunda dulu ya. Gantian kita. Bunda nggak bicara dari tadi. Bunda nggak suka Oke, Bunda. berebut bicara. Oke, Bunda. Jadi Siap, siap. setelah itu tadi udah diterangkan berkali-kali Bang Pian bernarasi itu bercampur dengan asumsi pribadi, bukan menurut data. Kalaulah kita tidak paham, gak usah diterangkan. Oke, saya nanti akan pahami Bang Hendy, begitulah. Ya, besok datang lagi ke sini, dapat atau enggak, harus pakai data yang sesuai dengan kitab Bible-nya. Tadi mengatakan bahwa Yesus adalah Allah bukan anak. Ini bolak-balik di situ ke di situ aja terus. Jadi nggak ada kemajuan. Mundur lagi. Kemarin udah mulai maju tuh. Mau membuka cakrawala berpikirnya. Jangan bernarasi sesuai dengan asumsi pribadi kita. Jadi halu jadinya. Begitu Bang ya. Udah selesai, lanjutkan. Oke. Kenapa tadi bisa terjadi itu Bunda? Dari penjelasan Ustadz Tahta tadi agak sedikit mencari pembenaran dalam ini, karena akhirnya saya bilang, oh iya dalam kita tadi sempat tadi kita ini, makanya saya kok termasuk lagi Pak Handi dengan Bunda Rahmat tadi. Jadi tadi mencari pembenaran itu pertanyaan itu yang tidak masuk di akal gitu loh. Jadi kalau begini diskusinya nggak bisa kalau Bunda tidak akan menemu ya, ilmu Bunda kita. Menyimak tadi. Ntar lu Bunda, bentar siapa yang mau ngomong ini? Jadi kalau begini kita diskusi, makanya tadi saya bilang kalau begini diskusi kita tidak akan mencapai apa yang kita pahami. Karena kenapa? Satu, pembenaran. Coba kalau kita bertanya, maksudnya kan saya tadi benar kata Bunda, dari awal saya bertanya sesuai dengan apa yang saya bertanya, dijawab, saya pahami, saya menerima. Oh ini kalau ini penjelasan secara Islam, oke, memang begitu, saya terima. Karena kenapa? Itu penjelasannya pemahaman dari Islam. Jadi kalau sudah menjadi pembenaran, menurut saya tadi sini malam ini nih terjadi yang namanya pembenaran. Iya, jadi dengar dulu ya, dengar. Oke, Gitu. saya dari tadi juga nggak pernah ngomong kan, Vian ya. Saya menengahi karena dari tadi saya juga dari tadi menengahi loh. Iya, benar. Anda jangan memfitnah di sini ya, begitu. Iya, kalau ngomong silakan, tapi nggak usah memfitnah. Dari tadi kau bertanya kepada Ustadz Tahta, dijawab semua pakai data, semua pakai ayat-ayat. Ya, sampai kau juga tidak yakin itu betul ayatnya apa enggak, sampai kau periksa-periksa, tapi semuanya terbukti juga kan. Tetapi saat sabar dulu. Tetapi saat Ustaz kita bertanya, kalau bilang fitnah saya akan membantah itu. Karena tunggu. yang dia singgung kan Bible saya. Wajar saya tanya ke sejelas-jelasnya. Saya nggak mau difitnah juga di Bible. Iya, tapi kan dijawab semua kan. Dan dia tidak. Tapi dijawab semua kan pakai Bible. Dijawab pakai data, dijawab pakai data. Saya nggak mau. Tapi dijawab. Iya. Oke. Tapi dari buku suci kalian. Kalau dari buku suci kalian, saya pahami, oke, saya terima, saya tidak membantah satupun, saya tidak membantah. Iya, semua pakai buku sucimu juga tadi, dijawab pakai buku sucimu. Ya, tetapi saat ditanya, kau berasumsi anak bukan bapak-bapak anak-anak bukan anak bapak. Itu kan asumsi namanya, tidak sesuai buku sucimu. Yang pembenaran itu dari tadi kamu. Tadinya asik, kamu jadi nggak asik. Tentang Bible saya akan saya cek sampai kemana aja. Akan saya cek semua apakah benar atau tidak. Semua itu pakai semua pakai. Justru yang keluar dari Bible kamu. Saya. Mana ada anak bukan anak, bapak bukan bapak. Mana ada ayatnya? Mana ada numpang di rahim? Mana ada? Nggak ada yang keluar. Kau yang bilang tadi
Justru kalau saya justru bilang, Ustaz Tahta dan Iya. orang-orang Islam Contoh, sini ada. semua pakai data. Iya, benar. Ayatnya ada. Ustadz Filipus, izin Ustadz Filipus. Kebenaran. Nah, begini, Bang Pian. Kalau kita mau cari kebenaran, ayo. Bang Pian, Ustaz jangan pakai gitu, Ustaz. Masuk di YouTube, Ustaz. Bunda melihat tadi Bang Hendy nggak ada mencari pembenaran karena apa yang diterangkan adalah tentang Bible. Lalu kami mencari pembenaran untuk Kecil suaranya, Bunda. enggak, kami gimana ya, Bang Hendy itu tadi menerangkan Bang Pian nggak ada mencari pembenaran karena yang diterangkan itu tentang Bible, data yang dibaca di Bible, dan closingnya Ustadz Tahta tadi itu adalah bahwasanya di dalam satu ayat tadi bahwasanya Yesus ini utusan atau Tuhan, kan ada di situ. Itu closingnya Ustadz Tahta tadi, sebagai utusan atau apa, itu closingnya. Tetapi Ananda Adinda Pian ini tetap mencari pembenaran, asumsi. Itu mencari, jadi cari pembenaran siapa? Yang mencari pembenaran itu bukan Bang Hendy atau yang lainnya. Yang mencari pembenaran itu Bang Pian. Harusnya kau nggak bisa jawab, bilang nyari dulu. Ditantang Bukan gitu loh. asumsi. Bibelnya sendiri ditantang, ini yang nggak boleh. Jadi besok cari data yang benar-benar mengatakan gak ada dalil-dalil lain yang logik, yang benar ada di Bible itu. Bahwasanya dia menyatakan dirinya lah Allah Bapa, seperti yang Bang Pian katakan. Karena Bang Pian mengatakan Yesus itu juga Tuhan Allah. Kan begitu tadi. Bunda satu kalimat aja Bunda pahami. Jadi pahami dulu kalimat dan pertanyaan baru kita jawab. Begitu. Oke. Ya, silakan yang lain. Oke, kalau Bang Pian masih mau di sini ya kita lanjut lagi gitu. Santai aja Bang Pian. Begini loh ya, kalau kita berargumentasi berpendapat itu, ya mestinya kalau ditanya iyain gitu loh. Jangan dibantah lagi ucapannya dari awal. Kalau Bang Pian tadi gini, setiap dia berpendapat, dia menjelaskannya dibantah sendiri pendapatnya gitu loh. Itu loh intinya Bang Pian. Oke, lanjut lagi Bang Pian, dihajar terus Bang Handinya dengan pertanyaan. Enggak konsisten gitu loh. Lanjut Bang Pian, waktumu. Sekarang kita sambut tamu dulu deh Pak. Ya, ada Yokanan nih, Yokanan. Selamat pagi Yokanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama Bunda Rahma. Kecil suaranya Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa nih? Lu ya, siapa lagi? Ustadz Madu, sabar Ustadz Madu ya. Si Nun. Yang dulu di zaman. Ya udah Nun, lu standby dulu Nun ya. Saya sambut lagi Alfi. Selamat malam Bi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pi lu yang maju Pi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pi lu yang maju, gue tugasin lu sahabat Pian. Boleh. Ya. Bang Handi, ada Ustadz Madu di bawah. Oh, ayo turun aja dulu si Nun, Yokanan. Dulu lu ya Nun. Ya naikin, gantian. Ya. Ini pembahasan ini ya. Pembahasan utusan ya. Pak Pian. Kita lanjut. Pak, Paulus itu nabi bukan Pak? Paulus bukan nabi. Paulus bukan nabi? Oh, oke. Sebentar ya, Alfi ngambil Bible dulu. Jadi gini, tunggu. Oke, saatnya Alfi minta tolong ke moderator gedein dulu layar Alfi. Makasih. Tunggu ya. Jadi begini, Pak Pian. Kalau kita lihat di dalam kamus Alkitab kan punya kamus ya. Pak Pian juga punya kamus kan di sana kan? Punya Alkitab kan? Kalau saya anggap ini bukan kamus, tapi saya anggap ini adalah buku sih saya. Tapi kalau kamu anggap saya juga bilang kamus, boleh nggak saya bilang juga kitabmu kamus? Itu dulu saya tanya dulu. Enggak, maksudnya ada ditanya, ada kan kamus Alkitab. Memang kamus Alkitab ada loh di STT dan Bisa juga baca? di sekolah Alkitab. Bisa baca?
Oke. Di seluruh Alkitab Nggak, itu ada kamus Alkitab, Pak Fian, jangan salah paham. Bisa baca nggak? Ini soalnya punya Ela ini. Itu versi siapa ini? Kok bisa ada kamusnya ini? Iya. Lanjut Vi. Ini Alkitab TB2 dikeluarkan oleh LAI. Di dalam sini ada kamus Alkitab. Semua Alkitab ada kamusnya. Nggak ada salahnya itu taruh kamus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamus itu kan tafsir. Iya, kamu. Tafsir. Kalau di kalau Alkitab tafsir saya beda lagi. ya kamus kan. Kalau dalam tafsir arti itu konkordans, hermeneutik namanya. Oke lanjut dulu. Hermeneutik namanya kalau istilah teologi ya, atau yang disebut dengan konkordansi Alkitab. Beda lagi dengan kamus. Kalau kamus Alkitab, seluruh Alkitab LAI itu di belakangnya ada kamus untuk memudahkan orang mencari judul atau apa penjelasan. Kalau saya Gak ada yang salah, jangan langsung menyerang Al-Quran begitulah, Fian. Iya. Itu namanya bakwan, Pak. Udah. Lanjut Vi, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, di dalam kamus ini definisi nabi itu dikatakan orang yang dipanggil dan diutus Theos untuk menyampaikan firman-Nya sebagai penyambung lidah Tuhan tuh. Nabi menubuatkan hukum atau berkat sesuai dengan ketaatan atau ketidaktaatan umat. Nabi juga menubuatkan masa depan. Kabar keselamatan seorang nabi sering menderita karena bernubuat menentang raja atau penguasa. Nah, di sini ada kata seperti Musa, Elia, Amos, dan Yesaya. Ya, Yesus dan Yohanes Pembaptis pun disebut nabi. Paham ya? Nah, jadi sekarang gini. Enggak, kita fokus ke nabi aja. Coba lihat di dalam Prakais ya, kitab Prakais, Kisah Para Rasul, pasal 13 butir 1. Di sini ada dikatakan di dalam terjemahannya, pada waktu itu ya, dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, lalu Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes dan Saulus. Ya, kalau kita lihat di footnote Yerusalem, ya, footnote Yerusalem pada tafsiran dan catatan ya. Di sini dikatakan tafsiran Yerusalem itu mengenai nabi ya. Ya. Karunia menjadi ciri khas pengajar atau didaskalos, menyanggupkan dia memberikan pengajaran akhlak seperti itikat kepada para saudaranya. Ya. Pengajar mereka biasanya berdasarkan pada kitab suci. Lihat di sini. Kelima nabi dan pengajar yang disebutkan di sini, kelima orang ini, apa tadi dikatakan? Kelima nabi. Nah, ya. Sekarang Alfi tanyain lagi Pak Fian. Saulus atau Paulus itu nabi nggak? Mereka orang awam hanya mengetahui dia rasul. Tapi kalau kita belajar hermeneutik lagi itu nabi dan rasul dia. Pak Fian kayaknya gak pernah kenal hermeneutik. Maklum orang awam kan, dia sudah ngaku tadi. Tadi kan udah saya bilang tadi Pak, saya kan bukan. Iya, saya pahami itu, saya pahami Pak. Saya nggak memaksa juga. Oke, siap. Iya, Oke. Lanjut Vi. Ya. Kelima nabi dan pengajar. Kita cek ya, memang benar ada 5 orang nggak sih di sini gitu. Ya. Ada beberapa nabi dan pengajar dikatakan, yaitu Barnabas ini 1 ya. Ya. Lalu Simeon yang disebut Niger 2, Lukius orang Kirene 3, dan Menahem yang diasuh bersama Raja wilayah Herodes 4, dan Saulus 5. Pas ya? 5 ya. Nah sekarang Pak Fian, simpel aja nih. Aduh jatuh HP kok. Yesus selama mengatakan waspada itu kepada orang Arab atau orang Farisi Pak? Yang mana Pak? Yang mana Pak? Sepanjang Yesus mengatakan waspada, celaka di dalam keempat gospel kanonik, itu Yesus menyebutkan waspada terhadap orang Arab atau terhadap orang Farisi? Emang sama orang Farisi memang. Terus Saulus itu orang apa? Saulus itu termasuk nabi juga kalau nggak salah itu. Tadi katanya bukan. Sekarang kalau nggak salah iya. Saulus atau Paulus tadi bilangnya? Iya.
Saulus atau Paulus? Saulus itu emang siapa? Saya dengar tadi Paulus. Kalau Paulus ya Paulus tidak. sama Saulus sama saja, Pak Apa bedanya? Fian. Jangan bedanya terlalu Saulus awam sama juga Paulus? ente. Saulus sama Paulus. Saya baru tahu ini. Saya bilang Paulus itu juga namanya adalah Saulus. Nama sebelum dia ketemu Yesus itu namanya Saulus. Kemudian digantilah menjadi Paulus. Kayaknya enggak paham kisah Rasul lagi ini orang. Nih. Alfi di Terlalu kamus lagi awam. nih. Alfi di Banyak kamus lagi belajar nih. dulu baru naik diskusi lah. Ya, Alfi di kamus lagi nih. Orang Kristen awam lihat saja definisi Pak Fian Paulus. tahu itu kok. Saulus dan Paulus itu sama. Karena Paulus itu kayaknya Anda terlalu tingkatan keawamannya itu terlalu tinggi. Berarti sangat awam banget, wajar lah kalau sampai begini, sampai kacau nanti. Debatnya tidak seimbang. Ustadz jujur sekali Ustadz ya. Karena tadi kan enggak itu berarti masalahnya saya lulusan sekolah Alkitab, Fian. Saya mau kasih tahu sama kamu. Oke, karena gini, Mbak. Tadi kan saya sampaikan dari awal, bahkan pun dari pertama saya gabung juga dengan Bang Inspirasi, sudah saya bilang saya bukan ahli Alkitab, bahkan pun saya masih belajar dengan Alkitab saya. Jadi kalau Bapak sekarang itu lagi berapa kali lagi saya mau sampaikan itu, Mbak. Biar Bapak paham apa bahasa saya. Sekarang saya terima pengakuannya dengan jujur. Oke, yes. Tetapi memang Saulus dan Paulus itu sama. Sebelum Paulus Gimana? itu Mau ke Alfi ini atau Ustadz Filipus ini? Nggak usah saya Alfi itu jauh lebih tinggi ini. Saya cuma menyanggah aja supaya jangan sampai Fian juga dipermalukan di sini. Saya nggak mau. Jadi dia sudah ngaku nggak boleh dipermalukan. Enggak, takutnya Ustadz Filipus. Takutnya nanti Bang Fian dikeroyok gitu aja sih. Oh ya udah, Alfi silakan. Dan Saya standby. Jangan bahas Ada temennya Bang Fian. Jangan bahas malam, lah. Bang Fian aja. Bro admin, selamat malam brother. Bro admin, lama tak jumpa. Kapan Bro admin? Iya Bang Madu. Kapan? Kapan? Jangan gitu Bang Inspirasi. Bahas topik. Halo Bang Inspirasi. Gini aja. Halo Bang Inspirasi. Boleh nggak diundang? Ada kan ahli-ahli biar nih terjawab dengan ini. Kan saya bukan ahli Alkitab. Bro admin Anda itu. Bro admin itu ahli. Ya, jawab Bro admin. Ya, maksudnya orang-orang yang ahli tolong diundang di sini lah. Nanti biar terjawab ini Itu sana Bro admin di bawah, sana kawan Bang Fian di bawah ada Bro admin. Tawaran aman kok. Alfi. Lanjut Vi, lanjut. Mungkin ini tawaran Alfi lebih bagus nih Bang Fian. Mending Bang Fian aja nanya soal Islam. Mumpung ada Ustadz Madu. Tadi kan saya nanya Islam tadi. Tadi udah nanya, tapi karena saya Ustaz Pak Tahat tadi saya diuji Alkitab saya, kan dari awal mungkin Pak Tahat sama mungkin dia nggak mendengar apa yang saya sampaikan awal dari sama Bang Inspirasi ya, Bang Inspirasi ya. Bahkan pun saksinya adalah Bunda di sini disampaikan pernah saya pertama masuk ternyata ada Bunda pada saya nggak baca waktu pertama saya masuk. Udah saya sampaikan itu saya bukan ahli Alkitab. Saya pribadi Bang Fian ada di posisinya Bang Fian, kalau saya tidak tahu apa-apa, saya akan belajar. Dengan kondisi gelas kosong akan siap menerima ilmu kalau saya, dan ketika saya menerima ilmu saya akan pelajari, saya akan kaji dan saya akan evaluasi ulang seperti itu Bang Fian. Betul, siap. Lanjut Vi. Makasih Bang Inspirasi. Siap, sama-sama. Iya, Alfi, kalau mau dilanjutkan apa lagi nih gitu. Sementara definisi kata gini Pi, di bawah itu Bro admin mau jelasin. Tolong jelasin Bro admin lah, yuk. Jelasin tadi apa? Aku baru masuk apa tadi pertanyaannya? Itu. Soal siapa? Paulus nabi bukan? Paulus utusan lah, pakai utusan. Kalau nabi nah kan rasul boleh. Ulangi Pi. Ya. Bro admin ini kasih nih sama Alfi. Enggak. Soal ini udah pernah dibahas sama Bang Bro admin sebenarnya. Paulus nabi menurut Prakais pasal 13 butir 1 tuh Bang Bro admin. Kan ada di footnote Yerusalem. Waduh, Yerusalem tuh Bro admin. Ya, menurut orang Kristen lebih tepatnya itu utusan atau rasul kalau bahasa Indonesia. Atau murid Yesus, begitu. Oh gitu. Iya. Coba tampilkan ayatnya Bro Alfi. Gini aja Alfi coba. Utusan itu disebut rasul ya?
Ya, bisa menggunakan kata rasul, bisa kata utusan, bisa. Kata nabi? Kata nabi itu khususnya ya jarang pakai kata nabi, Bang. Oke. Sekarang di sini ada kata bentar ya, utusan. Utusanku apostelo. Propet toh. Kalau Soalnya iya, soalnya literasi dari utusan pun nabi pun juga utusan gitu, duta. Nabi pun ya. iya utusan, betul. Yesus juga dibilang utusan sama. Tapi nggak ini. Dan tunggu ya. Tadi Ustadz Alfi di ayat berapa tadi yang ada Saulusnya? Kisah para Rasul pasal 13 butir 1. Kisah 13 ayat 1 ya. Mana ya? Tunggu. Propetai. Boleh Bunda isi sedikit menjelang Bang Alfi itu ya? Boleh. Siap, Bunda. Bang Pian, Lanjut, Bunda. kalau Bunda berharap ya ada poin yang paling penting dalam lebih memahami tentang kekristenan Bang Pian, kaji dulu itu silsilahnya Paulus tadi itu. Bunda agak kaget juga mendengar bahasanya Bang Pian nggak tahu siapa Saulus, bahwasanya Saulus itu adalah Paulus. Sejarahnya sedikit Bunda bilang Saulus itu adalah seorang pembunuh ya dulu. Saulus itu akhirnya dia bertobat dan tiba-tiba dia setelah bertobat diangkat menjadi nabi atau rasul. Tetapi bagi kita tahu rasul itu artinya adalah pembawa risalah ya, pembawa risalah. Nah, begitu sejarah ininya. Jadi pahami dulu ini yang dianggap rasul yang kata-katanya banyak sekali di Bible itu. Lebih banyak perkataan Paulus Bunda rasa yang ada di Bible itu daripada firman-firman yang dibawa Yesus gitu loh. Yang asli dari Yesus dalam Bible itu nggak salahnya hanya 18%. Nah, jadi itu harus diteliti Bang Pian. Ya, begitu Bang Pian. Oke, Bunda. Terima kasih, Bunda. Ya, Bunda. Yang diteliti apanya pun? Oke. Ya, Sekarang nih, Alfi dapat nih, sebentar ya. Coba kita lihat di dalam ini Matius ya. Oke. Matius 23. Dalil yang ke-34. Bang Bro. Jadi begini sedikit, Bang Fian itu nggak tahu dia bahasa Saulus itu adalah Paulus. Nah itu masalahnya. Kalau Bang Bro admin kan udah tahu kan. Kalau Bang Pian nggak tahu bahwasanya Saulus itu adalah Paulus gitu loh. Ya begitu Bang Bro. Itu yang harus dipelajari banget sama Bang Pian, bukan Bro admin. Kalau Bro admin tahu Saulus itu adalah Paulus, berarti Kisah Rasul 11 ayat berapa tadi? Ayat 1 jelas ya. Ayat 13 ayat 1 apa berapa tadi? Itu ayatnya sudah saya tampilkan. Jelas ya, Saulus bagian dari nabi itu dalam ayat itu. Jelas sekali ayatnya bahwa Saulus adalah nabi. Ya berapa yang dikatakan nabi Bang? Itu coba perbesar admin, host. Ayat berapa sih? 13 ayat 1 itu. Kisah Rasul 13 ayat 1. Coba ini. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar.
yaitu Barnabas dan Simeon, Simon ya, yang disebut Niger, dan Lukas orang Kirene ya, tentu mungkin dokter Tabib Lukas ya, udah tahu kita. Dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Ayat 2, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah, lanjutkan, itu sudah. Berkatalah Roh Kudus, kuduskanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ayat 3, maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, nah justru yang diletakkan tangan, ditumpangkan tangan di sini justru yaitu Paulus dan Barnabas, Saulus dan Barnabas. Dan 13 ayat 1 sampai 3 ini menjelaskan bahwa Saulus atau Paulus itu jelas nabi. Jadi yang mengatakan dia cuma rasul itu, bahkan oten-oten di setiap komal-komal itu mengatakan dia bukan nabi, cuma rasul, itu jelas salah ya, karena ayatnya ada. Udah kecilin lagi lah, saya bukan inilah inspirasi, bukan narasumber utama. Inspirasi. Ustadz Filipus noise ya? Nggak tahu. Bukan noise, hujan di sini. Aduh. Oh iya, bisa jadi. Alhamdulillah. Nah tuh udah kan teman-teman, lanjut. Ya. Kalau ini gimana Bang Bro Admin maknai dalilnya nih? Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Nabi-nabi di sini bukan utusan. Utusan toh itu. Nabi itu artinya apa? Kalau menurut kekristenan. Nabi itu ya utusan Tuhan toh. Nabi utusan Tuhan. Maksudnya Rasul? makna nabi. Nabi itu biasanya punya karunia. Karunia tentang nubuatan. Nah, itu ya baru betul, saya setuju. Kalau rasul? Kalau rasul sebenarnya lebih umum pengajar sih. Dia itu lebih umum disebut sebagai utusannya Yesus, itu rasul. Ya betul, definisinya sesuai. Oh, berarti kalau pengajar itu rasul. Rasul ini umumnya utusan Yesus itu disebut rasul. Para murid ini disebut rasul, termasuk Paulus, rasul. Oh. Cuman kalau pakai bahasa Indonesia KBBI ya memang nggak pas ya. Ini pengertian sendiri. Oh, berarti karpe dewe gitu ya. Ya, Berarti menurut setara. kalangan sendiri begitu toh pemadu masuk karpet. Berarti bro, Lah iya Lalu kan kejam karpe juga dewe karpe dewe. kan. Waduh. Tapi saya rasa itu kejam banget. Waduh. berarti Bro Edmin menganggap karena pendapat pribadi berarti setara dong Yesus dengan Paulus. Ustadz Filipus noise, Ustadz Filipus, viewers ngomong. Betul nggak? Gimana Bu? Kalau kan pernyataan Bro Edmin tadi itu mengatakan bahasa Paulus Sama-sama itu disebut rasul. ya sama-sama disebut rasul, berarti setara dong Yesus dengan Paulus. Ya sebutannya setara, cuma yang mengutus kan beda. Kalau Yesus yang mengutus Berarti yang Bapa, bedanya kan yang mengutus. iya. Nah, kalau orangnya setara, benar kan? Kan begitu statementnya Bro Edmin barusan. Setara ya boleh lah, kalau dianggap setara sama-sama utusan boleh. Terus gimana? Izin Bunda ya. Iya, silakan. Kalau dikatakan Yesus itu kan diutus Bapa gitu ya. Oke. Roh Kudus itu siapa? Yesus dan Bapa. Wah. Berarti ada dua yang utus. Iya. Gitu.
Gini, bisa nggak dikatakan Roh Kudus itu juga Rasul, utusan Yesus? Kalau Roh Kudus jarang disebut dengan kata rasul ya. Loh, tapi kan diutus Yesus. Betul sih, tapi jarang disebut pakai kata rasul. Beradmin, saran nih saran. Sebelum jawab, pikir dulu mateng-mateng gitu loh. Memang benar kan tadi biar jawab. Biar orang blunder. Bener. Iya, enggak blunder gini loh. Rasul artinya utusan. Rasul artinya utusan. Roh Kudus mau dikatakan rasul juga enggak apa-apa, cuman tidak lazim, jarang dipakai. Karena Rasul, ya karena gini, Rasul itu kan dari bahasa Arab, sementara kan kitab Bang Beradmin kan dari Yunani. Memang jarang dijumpai, bahkan nggak ada ya, nggak ada kayaknya. Nah, contoh nih, kalau di Islam ya, malaikat tuh juga disebut utusan, kadang disebut Rasul juga. Ruhul Kudus itu misalnya, itu juga tuh ada di Al-Quran beberapa ayatnya. Nah, masalahnya kalau utusan-utusan yang diutus oleh Yesus itu disebut Rasul, apakah Penium Hagios, Ruach HaKodes atau Roh Kudus itu juga Rasul gitu? Secara arti boleh dipakai misalnya dengan kata rasul ya, sebagai pengertian utusan boleh saja, cuman nggak lazim, jarang dipakai. Umumnya kata rasul untuk para murid begitu loh. Nah, lagian begini. Ya. Lebih umumnya juga kan dikenal sebagai Tuhan Roh Kudus. Jadi menggunakan kata rasul jarang. Payah bang kalau Roh Kudus itu diartikan Tuhan. Roh Kudus itu juga roh Tuhan kok. Nah, cuman Bunda itu ya ironis banget dengan statementnya Bang Bro tadi itu. Kenapa Bu? Waduh, kok bisa ironis ya? Enggak ironis maksudnya dengan statement Bang Bro tadi gitu loh. Kenapa? Ironisnya begini loh. Bisa setara antara Paulus dengan Yesus. Aduh, nggak tahu deh, sedih entah gimana Bunda merasa. Lanjutlah Bang Alfi. Ya, aku masuk dikit boleh nggak? Sudah dijawab Toko. Masuk. Dalam hal utusan, ya sama-sama utusan, atau setara sama-sama utusan. Bedanya yang mengutus, kan begitu. Beradmin, aku kan udah lama nih diskusi sama Beradmin ya. Pengen nih lah sekali-kali perang lagi sama Beradmin ya. Oke, siap. Tunggu. Kita janjian dulu. Bang Madu kalau mau buka tema apa? Kalau mau buka tema baru sama Bang Bro, Alfi ini loh, closing yang satu ini ya. Oh iya lanjut tapi. Jadi kan gini Bang Beradmin, yang Anda katakan Roh Kudus diutus oleh Sang Bapa dan Sang Putra itu kan hanya pemahaman Katolik, bener ya? Ya, semua Ortodok, Katolik, Protestan, semua. Loh. Sejak kapan Ortodok melakui klausa? Bahkan yang disebut Wana saja mengakui kok. Hah? Sejak kapan Ortodoks mengakui filioque procedit itu? Ortodok dogmanya sama Bang. Loh, lalu apa alasan terjadinya skisma akbar itu? Kalau bukan terkait filioque ini? Wah, kalau itu harus dibaca sejarahnya. Jadi pelan-pelan udah dibilang. Tetapi secara dogma mengakui Bapa, Putra, Roh Kudus sama saja. Iya. Ya, fundamentalnya sama. Alfi paham mengenai una substansia tria persona itu kan antara Katolik sama Ortodok kan udah final memang. Alfi akui itunya yang sama. Secara ya kan seringnya Kristen itu mengatakan Trinitas atau Tritunggal itu bukan keberapaan Tuhan, tapi kebagaimanaan Tuhan. Alfi paham kok. Alfi pakai cara pandang yang sama nih. Sepakat ya. Namun
ini yang harus dirombak dari dapur gitu. Ini yang harus dilihat ke dalam dapur. Misalnya nih, Alfi ngambil dari Katolitas Indonesia, bentar. Ya, Katolitas Indonesia. Jadi kalimat ini ya, et in spiritum sanctum dominium et vivit catem qui ex patre filioque procedit ya. Demikian kutipan yang diambil dari syahadat Nikia Konstantinopel atau yang lebih sering dikenal sebagai syahadat panjang. Aduh, jaringanku aman nggak nih, merah nih? Tes. Aman ya? Aman. Lanjut. Nah, di dalam Katolitas ini dikatakan filioque procedit ini adalah kata tambahan terhadap syahadat Nikia Konstantinopel yang berbahasa Latin yang baru ditambahkan ya pada konsili ketiga Toledo. Gimana nih? Pengakuan imannya hasil tambahan di dalam konsili. Loh, pengakuan iman itu jalan tengah. Itu jurus dari mana itu? Loh, syahadat iman rasul itu jalan tengah, bisa dipakai untuk ortodok, Katolik, semua bisa pakai. Waduh, kacau ini. Loh, syahadat itu jalan tengah, itu sudah final, bisa dipakai untuk seluruh dogma, kecuali yang ini tidak diakui ya. Coba lihat ini, Katolitas Indonesia sendiri mengaku ini. Argumen Yohanes 15:26 seringkali digunakan oleh Ortodoks Timur untuk menolak filioque procedit. Tuh, mereka menganggap bahwa Roh Kudus berasal dan keluar tuh dari Bapa. Putra lahir dari Bapa sementara Bapa tidak berasal. Nah, ayo, gimana? Itu kan sudah ada penjelasannya di bawahnya. Iya, ini mah penjelasan dari websitenya. Kalau itu mah, Alfi pengen lihat cara pandangnya Bang Buradmin, bukan website ini. Ya, kalau saya ngikut apa yang dipandang sama Katolik toh. Astagfirullah. Ya dalam Bang Madu. Masa harus beda. Intinya enggak tahu gitulah Buradmin. Ya enggak. Lanjut. Kan sudah clear toh Yohanes 16:15. Segala Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, iya, Roh Kudus akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ini kan sudah clear. Di situ klaimnya Yesus Yohanes 16:5 menyatakan Yesus juga sebagai sumber. Bukan hanya dua Bapa. sumber. Loh, ada dua sumber. Iya kan tadi pertanyaannya soal Roh Kudus toh. Iya, berarti ada dua sumber di dalam Allah Tritunggal. Enggak, di dalam klaimnya Yesus dalam gimana nih? Soal Roh Kudus kan tadi dikatakan kalau Ortodok menolak, kalau Katolik menerima. Dasarnya ini Yohanes 16:15. Satu hakikat, tiga pribadi, ya. Satu pribadi ini yang tadi, pas yang tadi yang soal Roh Kudus. Iya, tahu, ya. Di dalam ilah Tritunggal itu kan ada satu hakikat, tiga pribadi. Ya kan? Ya. Nah, yang satu ini kan diutus nih, yang penerima hagia satu Roh Kudus. Diutus oleh pribadi Bapa dan pribadi Putra. Gitu. Iya. Nah, ada dua sumber dong. Iya, di sini diklaimnya Yesus betul, dia mengaku sebagai sumber. Oh, ada dua sumber dong. Dua pribadi sebagai sumber. Iya, Roh Kudus diutus Bapa dan diutus Yesus. Oh, berarti ada dua sumber ya. Iya, gini. Kalau tadi Ortodok kan Roh Kudus berasal dari Bapa. Sebenarnya sama saja. Bro admin, izin. Bang Fian monitor. Bang Fian. Udah tidur Bang Fian? Oh, belum, masih ada. Masih kuat ini matanya Bang. Iya, ada Unirif di bawah. Loh, enggak apa-apa, jangan Bang Fian dong. Aku aja wis. Oh iya. Jangan lah, atur gimana? Aku aja lah. Apa enggak Alfi aja nih. Nah, oke. Aku saja, Bunda Rifa biar bisa menjelaskan. Soalnya di sini juga udah jam 2.
Oke, kalau nanti Bang Inspirasi diturunkan Siap, boleh siap juga? Uni, siap. Enggak apa-apa Bang Pian, di atas saja. Stay di atas, enggak usah kemana-mana. Oh, Ya. cuma Siap Uni Rifa. Iya. siapa itu ntar? Jangan Alfi dong yang digedein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya, kasih materi sedikit ya. Siap Uni Rifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang ke Komal-Komal memang sengaja ini kasih materi aja. Maksudnya ini hasil pencarian diri ini ya. Dan ya. Berkobar kali ini. Kobar ini ya. Oke, asal muasal berkobarnya saya itu, wah ini ilmu baru ya. Asal muasal berkobarnya ini karena ini nih. Kita lihat dulu ini asbabnya ya. Teman-teman kalian dengarkan ini. Ya, pertama fitnahan dan hujatan dari Oten yang membuat saya berkobar-kobar ya. Jadi jangan salahkan kalian yang memancing. Oke, pertama ya. Al-Baqarah yang dengan bicara tentang masa idah, beberapa kelompok wanita para sahabat berkata masih ada beberapa golongan wanita lagi yang belum tetapkan masa idahnya, itu yang masih kecil Pak. Jadi pernah namanya ada pendidikan Ini Rum Neva ya. Di Rum Neva, penghujat perempuan yang separuh masa. Kita nggak tahu dia laki apa perempuan. Muhammad masih kecil. Yang sudah tua Kak, 1 tambah 1 saya nggak bisa off cam. Saya nggak mau off cam ya. Saya mau menampakkan muka saya. Nggak usah kau suruh aku off cam. Kalau kau nggak suka, kau skip pergi kau dari sini. Aku lagi bersemangat ini. Qurtubi lagi Pak, jilid 14 nih. Ya, coba saya lihat ya ini. Nih. Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa masih ada kaum perempuan yang tentang mereka tidak disebutkan apapun. Mereka adalah wanita yang masih kecil. Nih. Nah, Bapak bisa buka sendiri juga. Atau Bapak buka juga nih di surat Qur'ano. Bapak install nih. Qur'ano hadis At-Talaq 4 nih. Nah, di sini dikatakan tafsir Ibnu Katsir, tahu Pak? Tafsir Ibnu Katsir Pak? Tahu. Nih. Oke. Ini asbabnya ya. Jadi saya punya alasan untuk apa yang saya lakukan ini. Saya biasanya membuka diskusi akademis ya, menghadirkan teman-teman Kristen untuk saling memberikan informasi. Kali ini saya akan model menyerang ya. Saya katakan terang-terangan, saya model menyerang. Hari ini saya model menyerang. Mungkin beberapa hari yang akan datang saya akan model menyerang selalu. Dan satu lagi ya. Ini Rum Agatha. Saya ikutin. Tetapi justru Allah menyuruh Muhammad untuk bertanya kepada kitab sebelumnya. Berarti yang tahu tentang kebenaran dari kitab-kitab ini adalah Oke, itu intinya saya tunjukkan ini kepada kalian. Rum Joseph membahas lagi Islam dengan tafsir seenak-enaknya. Ini Joseph. Gak usah sama-samain konsep Tuhanmu dengan Tuhan saya. Ya Tuhanmu itu dengan Tuhan orang Salafi ya berdoa. Kalau kamu bilang, Salafi Tuhannya sama seperti Kristen, berarti kamu mau bentur-bentur. Nanti saya bahas satu-satu. Lalu Rum Elia, kalian tahu lihat Elia apa tulisan di bawah? Asal kalian lihat. Di sini tertulisnya apa? Hancurkan paham Islam. Elia, nama dia, typingnya hancurkan paham Islam. Kalian ngajak perang saya, argumentasi, saya siap jalani itu ya. Saya siap jalani kalian. Oke, lanjut. Saya akan membuktikan bahwa mana sih ajaran yang lendir sesungguhnya, Islam atau Kristen. Oke. Pertama, kita bahas poligami dulu. Dalam Islam, aturan-aturan itu turun ketika sistem kemasyarakatan sudah menjalani sistem yang sangat-sangat luar biasa jahil. Poligami suka-suka, tidak ada batasannya, menikahi anak kecil, bahkan Yahudi pun membolehkan menskiri papap anak kecil umur 3 tahun. Dan bahkan Romawi juga melakukan hal yang sama. Perempuan dan anak-anak itu selalu menjadi objek kekerasan seksual. Itu dalam perspektif sejarah. Kalian buka sejarah. Pertanyaannya, ketika Al-Quran datang bukan melegitimasi, tetapi pelan-pelan menghilangkan apa yang disebut dengan perbudakan, ya, kemudian membatasi poligami dengan catatan ada persyaratannya, dan kemudian membatasi pernikahan anak kecil itu umur berapa? Batasnya baligh.
Sementara kalau kita lihat orang-orang Kristen yang mengatakan agama Islam adalah agama poligami, lihat Tuhan kalian yang belum jadi manusia itu ketika dia masih jadi roh dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 7, justru dia yang memberikan istri-istri orang kepada orang lain. Tuhan kalian yang belum jadi manusia itu menjadikan perempuan-perempuan piala bergilir. Dari Saul dikasih ke Daud, dari Daud dikasih ke siapa anaknya? Anaknya siapa itu? Lupa saya namanya itu. Absalom ya, atau siapa itu? Perempuan-perempuan dijadikan piala bergilir oleh Tuhan kalian loh. Tuhan kalian yang mengambil istri orang dan memberikan kepada orang lain untuk hukuman perjonian Daud. Daudnya tidak dihukum. Ayat Daudnya berapa tadi dibiarkan. Bunda? Mohon maaf tadi Bunda. 2 Ayat Samuel berapa tuh? pasal 12 nomor 11. 2 Samuel pasal 12 ayat 11. 2 Samuel Kalau ya. mau lihat bagaimana 2 Daud, Samuel 12 ayat 11. ya itu Tuhanmu memberikan istri Daud kepada anaknya Absalom. Karena Itu perintah Daud, Tuhan atau apa itu Bunda? oh Tuhan Anda yang ambil. Silakan baca ayatnya. Itu Ya. perintahnya atau bagaimana tuh Bunda? Tuhan Anda yang ambil, ngerti nggak sih bahasa saya? Saya katakan Tuhan Anda yang bukan ngambil kok perintah malah dong. tanya. Kan beda Tuhan perintah Anda yang sama ngambil kok. ambil. Tuhan Anda yang ngambil. Telah ini Tuhan baca. ambil atau perintah. Apa bedanya kalau Tuhan mengambil itu kerjaan Tuhan atau bukan? Kalau perintah beda, mengambil Tuhan beda. mengambil itu pekerjaan siapa? Oke, nggak apa-apa. Berarti bukan- Memang saya bukan tidak Tuhan yang menyuruh. saya tidak pernah loh. Apa yang dia suruh orang dia ngambil sendiri kok. Kalau saya ngambil speaker ini saya nggak perlu suruh orang ngambil. Kalau Itu anak saya perintah, ambilkan kan? speaker, loh itu dia yang ngerjain, dia pelakunya. Kalau perintah Gimana itu sih? berarti harus dilakukan. Itu namanya perintah. Aduh, Kalau ini mau Tuhan yang ngambil. Saya tanya, Tuhan mengambil istri Daud diberikan ke orang lain, Anda bolehkan itu? Itu kan bukan perintah. Maksudnya Yang bilang perintah dalam siapa? arti- Tuhan Anda mengambil istri orang diberikan ke Daud. Itu pekerjaan Tuhan Anda. Menjadikan perempuan piala bergilir. Saya tanya, itu benar Yesus yang lakukan itu? Saya tanya itu aja. Pertanyaan saya cuma satu. Bukan Itu Yesus atau itu kan bukan? perjanjian lama kan? Nah, itu Yesus bukan? Ntar saya baca dulu Bunda ya. Silakan. 2 Samuel pasal 12 nomor 8, Daud itu diberikan istri bekas tuannya, istri-istri poligami. Tuhan memvalidasi poligami. Kok Oten bilang kalian nggak dibolehkan poligami? Tidak ada Yesus mengatakan tidak boleh poligami. Bahkan Tuhan yang masih berbentuk roh itu memberikan bini orang lain kepada orang lain, istri-istrinya lagi. Ya, itu. Karena tadi kata Bunda mau masuk ke komal-komal nih. Coba masuk ke komal Pak Bom-Bom lah. Suruh dia izinkan saya naik ya. Jangan ketika saya udah antri saya diblok. Oke, saya Bayar. Bom mau dibayar berapa biar saya diskusi di room dia? Tunjukkan 500.000 saya mampu. Nanti orang Islam akan banyak nambahin itu. Ada kemarin yang mau 3 juta bayarin komal. Saya sebutkan nama-nama yang saya incar ya. Agatha, Neva, Sopiatul, Kiamat. Tunjukkan. Mikana, apalagi Mikana. Oh, udah hancur babak belur. Tolong kasih tahu kepada saudara-saudara polemikus kalian, izinkan si Rifa ini naik ke komal kalian berdiskusi. Saya cuma bawa data ini. Saya mau tanya satu pertanyaan saya aja udah. Satu saja pertanyaan saya. Ini semua pelakunya Yesus bukan? Itu aja. Habis itu saya pergi. Saya enggak. Saya enggak. Uni Rifa, fotonya CP ada juga sama saya. Iya. Saya Ada. Saya minta izinkan saya naik ke komal kalian. Kalau kalian takut menghadapi saya, datang ke komal. Oh, kalau kalian nggak berani ya tolonglah bilang sama RK itu fasilitasi saya mau diskusi sama si Ripa. Oke, Vian, saya lagi memberi kajian ini kristologi ini. Tolongnya jangan dihentikan ya. Jangan ganggu saya, Vian. Anda baca saja. Tuhan yang katanya melarang poligami justru mengambil bini orang diberikan kepada orang lain. Bininya nggak cuma satu, bininya banyak. Dijadikanlah perempuan ini piala bergilir. Bayangkan kalau itu ibu kalian. Bayangkan kalau ibu kalian adalah istrinya Saul diberikan ke Daud, diberikan lagi ke anaknya. Hello, pecah itu barangnya, diganti-ganti laki-laki yang make. Astagfirullah Tuhan. Ya, 2 Samuel 12 ayat 8. Telah aku berikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, bahkan Tuhan nawarkan lagi buat nambah loh. Kalau belum cukup tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Enak kali Daud ditambahi sama Tuhan kalau minta itu. Enaknya. Sedap ya. Dan anehnya lagi, ketika kalian menuduh bahwa kami kok boleh mempoligami kan? Tidak poligami. Baca di kitab kalian. Bahkan Keluaran 21 mengajarkan bagaimana tutorial menjual anak jadi budak.
Apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak keluar. Tuhan ini macam apa ini? Tuhannya umat Islam itu memerintahkan nabinya untuk memerdekakan budak. Tuhannya umat Kristen yang belum jadi manusia malah mengajarkan cara menjual anak jadi budak. Dalam Imamat pasal 24, ya. Di Imamat 24 kalau nggak salah, bentar saya cari ayatnya dulu, ya. Kita cari nih Imamat nih, ngeri kali nih kawan. Sedih ini, ya betul. Dalam Imamat pasal 25 nomor 44 sampai 45, yang boleh diperbudak itu adalah orang-orang yang datang ke negeri Bani Israel, bukan Bani Israel. Nggak boleh, Bani Israel nggak boleh diperbudak. Cukup 7 tahun aja kalau dia jual diri menjadi budak. Cukup 7 tahun. Kalau bangsa lain jadikan budak selama-lamanya. Di mana itu dalilnya? Imamat pasal 25 nomor 46. Ngeri kali kawan Tuhan kalian loh. Kalian mengkritisi Tuhannya umat Islam, nabinya umat Islam, hukum-hukum umat Islam. Tiba-tiba kami bongkar hukum kalian. Wadidaw, kacau. Percerotan banyak sekali. Nah, lihat nih, bilangan pasal 31, nomor 38, nomor 31, nomor sampai 18. Bilangan 31 nomor 18. Jadikan balita sebagai tawanan, anak-anak kecil jadikan tawanan. Dalam Islam peperangan tidak boleh bunuh anak-anak. Nih kalian tumpas semuanya. Ya. Kemudian kalian kalau lihat, kalau dalam Ulangan 21, kalau tawanannya montok, cantik, semblohai dan kalian tergiur ingin memperistrinya, boleh telanjangi dulu dia, bawa ke rumah kalian, buka bajunya. Kalian bilang agama kami agama lendir, nggak salah kalian? Lihat ini, memperbudak selama-lamanya bahkan dibolehkan dalam Ulangan pasal 15 nomor 17. Kalau orang lain Ibrani tidak boleh. Ulangan 15 nomor 12. Nah, kalau kita lihat lagi, memperbudak selama-lamanya dalam Imamat pasal 25 nomor 46. Lanjut kalau saya lihat, kalau kalian bilang, agama kami nggak boleh bercerai, Tuhan kami nggak izinkan bercerai. Lihat itu Tuhan kalian dalam 2 Samuel itu. Dia yang menceraikan suami dan istri-istrinya dengan memberikan istri orang ke orang lain. Tuhan yang menceraikan loh. Ini istri, ya kan? Ini istri, ini laki. Diambil sama Tuhan, dikasih ke laki lain. Cerai nggak tuh? Cerai. Kalian bilang Tuhan kalian nggak suka perceraian. Tuhan kalian sendiri yang menceraikan orang lain. Ngeri nggak coy? Ngeri kali bah. Makanya aku bilang, jangan kalian bangkitkan singa lagi tidur. Jangan kalian pancing-pancing aku. Selama ini aku santun diskusi sama kalian. Aku suruh kalian jelaskan agama kalian. Kalian pancing-pancing aku. Rela mati aku demi membela agamaku dan menunjukkan kepada kalian justru tempat kalian lah, agama kalian lah penuh dengan lendir. Ya, bahkan dalam Bilangan pasal 31 nomor 25, 18 sampai 25, Tuhan kalian minta upeti perawan. Ada perintah, kalau yang perawan jangan dibunuh. Kalau yang tidak perawan bunuh. Pertanyaanku, kayak mana cara tahu dia perawan atau enggak? Dikobel dulu, dicolok dulu, biar tahu dia perawan atau enggak. Atau jangan-jangan dicobai dulu. Enggak tahu laku. Itu urusan kalian lah menjawabnya itu ya. Pusing aku memikirkannya. Berapa hari aku baca kitab kalian, stres aku serius. Tuhan perintahkan, kalau dia tak perawan, potong pas. Kalau dia masih perawan, jangan dibunuh. Ini tentara-tentara biar tahu perawan enggaknya tuh kayak mana, diraba-raba dulu. Pakai jari tengah, telunjuk. Tolong. Pakai ini, bingung aku. Nah, Ulangan pasal 22 nomor 28, ini enggak lebih. Ini percerotan ini. Ini lendir ini. Apabila seorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan dan belum bertunangan, memaksa gadis itu tidur dengan dia dan keduanya kedapatan, sikidi papap lah pasti, ya kan? Ngapain lagi kalau bukan sikidi papap, kedapatan, ketangkap basah lah ya kan? Ini kalau ketangkap basah. Nah, maka haruslah laki-laki. Ini kajian lendir ini. Maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 shikal perak kepada ayah gadis itu. Dan gadis itu haruslah menjadi istrinya. Sebab laki-laki itu telah memperkodok dia. Selama hidupnya tak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Pertanyaanku, kalau si Icak diperkodok sama seger-seger, boleh nggak Icak nikah dengan laki-laki lain? Menurut ayat ini nggak boleh. Iya, kalau yang memperkodok itu Ronaldo, David Beckham, Raffi Ahmad, Ariel Noah, enak dan ganteng. Kalau yang memperkodok Pak Pipo sama seger-seger, matilah dimakan cacing. Laki kayak seger-seger enak kali itu ya.
Yang memperkodok itu adalah jelek, bok ketek, miskin lagi. Diperkodoknya orang kaya. Dikasihnya 50 shikal, dipinjamnya sama orang. Nih 50 shikal, aku bawa anak menjadi biniku. Enak kali ini orang-orang gila cari bini ini. Mulai perkodok ini. Kayak mana ini pertanyaanku? Kalian nuduh-nuduh agama Islam selama ini agama lendir. Tapi ternyata kalau kami tengok dalam kitab kalian, Bilangan 31 nomor 18. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan bagimu hidup. Gimana biar tahu kalau dia masih perawan? Diraba, dicolok, dicobai. Aku gak tahu, pusing aku. Sumpah, pusing aku mikirin. Gimana? Apanya yang dipegang dulu kalau tahu supaya dia tuh tahu perawan apa enggak? Tanya Om nih, tanya. Oh, kau masih perawan nggak? Gitu. Kau punya suami atau enggak? Single enggak? Perawan gitu. Oh gitu. Catat dulu ya, nih tentara nih. Baris perempuan. Perawan apa kau gadis apa janda? Jandaku. Tebas. Perawan, masuk. Kau udah berlaki. Tebas. Kau perawan, masuk. Dalam kitab Ulangan, jangan memberikan hak kesulungan anak kepada istri yang tidak dicintai walaupun dia melahirkan anak yang lebih dulu. Saya bacakan ini. Ulangan 21 tentang hak kesulungan anak. Mana ini? Nah, mana ini? Aku lagi membara ini. Ya kalian yang mancing, ya. Oh maaf, kalau ini nggak ada sabar buat kalian ya. Nggak ada sabar, nggak ada kata sabar kalian penghina agama Allah. Nggak ada ya. Kalian yang telah memancing aku, mau apa kalian ya? Kalian pancing, kalian keluarkan tandukku ya. Kalian buat aku birahi untuk membahas kitab kalian. Birahi aku membahas kitab kalian. Ulangan pasal 21 nomor 15. Baca baik-baik. Bukan kitabmu. Ya kan digabungin. Biar jangan salah-sasaran. Tuhannya bukan Tuhan. Tuhannya bukan Tuhanmu. Aduh ya Allah. Tuhannya Ya, bukan Tuhanmu. Itu kitabnya Yahudi maksudnya. Pertanyaanku tuh cuma satu ya, brother. Pertanyaanku tuh cuma satu nanti. Silakan dijawab. Tapi nanti selesai dulu, klimaks dulu ya. Ulangan 21 nomor 15. Ini kajian lendir teman-teman ya. Apabila seorang mempunyai 2 orang istri, kalian bilang nggak boleh poligami. Tuhan kalian atur cara poligami. Yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintai dan mereka melahirkan anak laki-laki baginya. Baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai. Kemudian selanjutnya ya, kita lihat selanjutnya mana nih? Mana ini ya? Bentar. Kita lihat ini. Tadi aku kasih yang Alkitab ini saja nih. Kok susah kali yang begini sih. Sabar ya. Nah, Makanya di sini jangan dicabut pakunya Uni. iya, jangan kalian pancing aku. Kalian yang bikin aku kayak gini. Sampai sebulan kalian ku bikin mencret. Lihat aja. Sebulan ku bahas ini. Sebulan ku bilang. Kemarin budak sama perang ku bahas sebulan. Sekarang ku bahas sebulan. Lendir judulnya. Tolong kalian yang punya YouTube tuliskan. Unrifa memberikan kajian lendir. Tuh ya. Mas sudah dikomel-komel ini orang Kristen lah, Umi. Ya suruhlah mereka tuh izinkan saya masuk, ketakutan mencet mereka. Masuk di sini, kan Ini kajian ya. Apabila seorang mempunyai 2 orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tak dicintai dan mereka melahirkan anak-anak laki baginya, baik istri yang dicintai, diam dulu. Ini kajian. Sopan dong. Saya lagi bacakan kitab suci. Ini kitab suci yang saya bacakan. Dihargai, hormati. Ini firman Tuhan, penuh hikmat. Dengarkan. Maupun istri yang tidak dicintai dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai, maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidaklah boleh ia berikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai merugikan anak dari istri yang tidak dicintai. Pertanyaanku, kenapa ketika Sarah tidak mau berbagi warisan dengan Ismail yang adalah anak sulung Abraham, Tuhan kalian backup Sarah itu? Apa-apaan ini Tuhan kalian ini? Dia kasih hukum di sini. Tapi ketika Sarah tidak mau berbagi warisan dengan Ismail dan diusirlah Hagar, Tuhan kalian backup dia.
Belum lagi ketika Yakub merampas hak kesulungan anak Esau, Tuhan kalian benarkan lagi penipuan Yakub dengan mamanya. Tuhan kalian santai. Apa gara-gara Yesus bakalan lahir dari keturunan mereka kali ya? Gara-gara Tuhan kalian punya rencana lahir dari keturunan Daud, kesalahan-kesalahan Daud dan Yakub dibenarkan oleh Tuhan kalian. Ini makanya aku bilang, aku nggak percaya dengan kitab kalian itu adalah turunan dari Tuhan. Aneh ini, ya. Belum lagi kalau kita bahas nih. Ya, ini nih Sarai nih. Sarai nggak mau dia berbagi warisan dengan Ismail, diusirnya lah Hagar. Nggak nyangka aku kok Tuhan kalian kayak gini gitu. Nah, bertambah besarlah anak itu dan jadi sapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak di sapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan akan menampung perempuan Mesir itu. Bagi Abraham sedang main dengan Ishak. Nih anak lagi main nih. Lagi main nih. Nggak lagi ngapa-ngapain. Nggak ada dosa ini anak. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Nih ibarat kata ya, kalau sinetron-sinetron ya kan, kayak bawang merah bawang putih nih. Sarah nih, usirlah anak itu. Aku tidak mau dia mewarisi harta anakku. Kayak gitu. Keji sekali gambaran kalian tentang Sayyidah Sarah. Kalian katakan seolah-olah dia kemaruk harta, tapi Tuhan kalian backup. Coba lihat pembackupan Tuhan kalian di sini. Tetapi Allah berfirman, nih, hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala hal yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang disebut keturunanmu ialah berasal dari Ishak. Tuhan katakan keturunanmu dari Ishak dan membenarkan apa yang dilakukan oleh Sarah. Hei. Tuhan kok rasis banget? Karena dia budak, Tuhan jadi kayak gini. Astagfirullahaladzim. Patutlah orang-orang Kristen ini mengatakan ya Bani Ismail yang adalah orang-orang Palestina itu wajar dihabisi Yahudi ya. Ya karena ini Tuhan rasis. Gara-gara yang dijanjikan tanah itu, orang Yahudi dibenarkan oleh Oten membunuhi banyak orang. Bahkan anak kecil di Palestina. Ini gara-gara Tuhan kalian nih. Lalu kalian katakan, Tuhan kami maha kasih, Tuhan kami datang dengan nyawanya menebus kalian semua. Marilah kalian dibaptis dalam nama Yesus. Lupa kalian apa yang dilakukan oleh Tuhan kalian. Belum dia jadi manusia loh. Ini Tuhan kalian. Ini lendir ini. Kalian katakan poligami nggak boleh. Yakub itu kalau nggak poligami nggak ada Bani Israel. Biniknya 2, ditambah 2 lagi budaknya. Lea, Rahel, dan juga Zilfa, dan juga Bilha. Lalu kalian bilang, Tuhan kami mengizinkan poligami, surga kami lanjut ya, surga kalian. Matius pasal 19:29. Ingat, itu perjanjian untuk apa? Bukan untuk dunia, tapi untuk nanti, hari kebangkitan. Hari ketika manusia diciptakan kembali. Baca narasi kitab kalian itu. Ketika manusia diciptakan kembali, ada gitu manusia diciptakan lagi, yaitu diciptakan dalam bentuk roh. Kalian bilang manusia diciptakan dalam bentuk roh. Yesus naik ke surga sebadan utuh, giliran kalian jadi roh. Kan aneh kalian ini. Jadi tolonglah, kalau mau diskusi, baik-baik kalian. Selagi, kecuali aku udah mati, selagi masih aku hidup, aku yang akan memerangi kalian. Ini kenapa ribut? Ya? Ada apa? Gak apa-apa, saya memang suka memang begini Bunda Rama ya. Ada yang Jadi jabut pakunya. kalian, kalau kalian mau diskusi ilmiah dengan saya siap ladeni kalian by data. Tapi kalau kalian hanya menghujat, sebulan ku bahas ini di komal-komal umat Islam. Aku akan masuk, kemarin aku udah masuk ke komalnya bom-bom. Ku tanya itu, kenapa Tuhan kalian kasih bini orang? Tantrum dia. Besok ku masuk, Fian Yao, tolonglah jadi katakan kepada kawan-kawan Kristen kalian, pedelah dengan ajaran kalian, jangan takut hadapi saya. Izinkan Uniriva naik ke komal kalian, diskusi akademis atau diskusi tantruman, aku akan layani. Bang Fian Fiau, katakan aku targetku Agatha. Aku tantang Agatha, Neva, Ica, ini perempuan-perempuan sundal ini ya, semuanya ya. Mika Ana pun juga. Aku tantang semua. Aku tantang hadapi saya. Mereka ya, masukkan aku ke komal mereka, kalau nggak datang ke komalku. Mau dibayar berapa? Dibayar berapa diskusi sama saya? Katakan kepada kami umat Islam, biar kami umat Islam gotong royong membayarkan duit yang kalian mau. 5 juta, 2 juta, 3 juta. Saya akan debat dengan kalian terkait ajaran kalian. Yang pertama adalah tentang wanita.
budak peperangan, dan tentang surga yang penuh lendir. Aduh, kita akan bahas itu. Ya, tema saya adalah budak, peperangan, dan lendir. Siapa yang mau bersama saya diskusi, silahkan. Sekian, terima kasih. Aku turun. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Valdemar Senju naik. Naik Lari. kalian. Kabur semua oten-oten. Ya. Udah perang di sini aja ini. Enggak, aku mau karaoke dulu ya. Mau karaoke dulu. Oke, baiklah. Aku akan menghilang dalam hitungan waktu yang 1, 2, 3. Gak ada yang berani. Suruh ke sini siapa yang mau berani hadapi saya, coten-coten perempuan. Ini. Kok ternyata ribut ya, saya karaokean, gak ku tengok Uni ada. Tuh, ini ada yang cabut pakunya itu. Gak ada berani tuh. Kita minta naik, gak dinaikin, gak dinaik. Ini ada perempuan Lurjana naik nih. Itu saya di bawah ya, nggak kemana-mana, nyimak ya dari A sampai Z, nggak kemana-mana. Kacau dunia persilatan. Nggak, siapa sih yang nyabut paku kuntilanaknya? Ustadz kalau dibaca itu Bibelnya itu susunya di jama-jama bisa membangkitkan ini loh, birahi yang ini ya, yang nggak kuat imannya. Pokoknya kalau kita baca Yeskiel sama Kidung Agung ya selesai, yes. Bisa nggak sholat subuh sayanya. Buah sakarnya, aduh. Itu kan karena kalian terlahir dengan nafsu. Kami bacanya biasa aja. Aduh, ya kalian kan terlahir karena nafsu. Gini Bu Rasmi. Ya kan? Kalian kan terlahir Gini ya karena nafsu. Gini Yes, Rasmi. kalau kau bukan karena nafsu begitu. Jadi Bukan, bapakmu tidak nafsu sama ibumu. Karena janji Allah. Karena janji Allah. Dengar, Oke, bongkar Allah nih, kepada Bunda. Abraham. Ya. Bongkar bongkar Cerita Bunda. lendir tadi siapa? Cerita lendir siapa yang berlebihan? Lendir si Hagar Dari kayaknya ya, tadi. berlebihan ya. Dari tadi kau tidak naik, kenapa kalian baru tuh sekarang? Ngomong itu pakai pikiran ya. Kalau ngomong pakai berlendir siapa yang berlebihan? Orangnya sudah nggak ada yang bahas lendir di sini. Nggak ada yang bahas lendir sini, si bangsat. Hagar, ya. Tidak ada yang bahas lendir sini, sudah si turun orangnya. Hagar itu. Kalau cari orang yang bahas lendir sudah turun. Ibu-ibu versus ibu-ibu. Ya sudah ditendang sama Bunda. Sudah menghujat itu. Sudah menghujat itu si bangsat satu itu ya. Yang bahas lendir itu sudah turun, nggak ada di sini. Ya jangan bangunkan singa harimau Sumatera itu kalau dia lagi tidur ya. Emang Kalau tadi lagi kan tidur jangan dibangun-bangunkan. Kalau Nggak inspirasi. udah naik ke ubun-ubunnya lain cerita nantinya. tadi kan Bunda Umi tadi menyampaikan itu, nanti akan saya sampaikan sama ini orang-orang Kristen lah yang masuklah di komal-komal mereka biar dibahas. Nggak dikasih Pak. Nggak dikasih Pak Fian biasanya. Oke, nanti akan saya sampaikan ke mereka. Saya sudah hampir 3 tahun Bang Fian hadir di di TikTok. Nggak pernah dikasih naik ke komal-komal mereka. Entah kenapa. Padahal saya nggak terkenal seperti Unirifa. Cuman mereka udah kenal saya mualaf. Namanya Filipus ya. Akan coba nanti aku coba tanya ke mereka. Salam ke mereka. Saya juga siap meladeni mereka. Oke, nanti Bang kalau Fian. Bang Fian. Jangankan Unirifa, saya aja masuk di komalnya Bom saya minta naik, nggak dinaikkan. Itu saya, apalagi sekelas Unirifa. Bang Pian, Rifa itu Bang Pian, Rifa itu lawannya Pendeta Gilbert. Yang lain udah semua dilawan itu sama Lia Emeron. Bukannya resmi. Iya, sama RK sudah ya. RK sudah, sama Elia udah. Jadi nanti Pendeta Budi Azali semuanya udah. Jadi bukan ininya. sama Nggak pendeta bakal datang. ini sama Nggak bakal Solo datang. udah.
Udah nggak bakal, udah lah. Tapi yang saya tahu itu Sementara Bang Fian. Ya, sementara sudah semua kalau Jadi Rifa. gini, Bang Karena saya Pian. tahu di YouTube itu hanya duditan waktu mereka berdebat sama ini ya. Oh, itu baru kemarin. Iya. Itu baru Bang itu. Bang Pian lihat Rifa itu udah lebih 6 tahun bergelut di apologet ini. Ya. Nggak dinaikkan. Sementara Bang nggak Fian tahu bakal. sendiri bahwa kita coba lihat Bang Inspirasi naikkan Bang Fian, Bang Bro Admin, itu kan tenang-tenang aman-aman di sini kan tadi. Gini lah, Alfi nggak nangkap poinnya tadi ya. Ada pun yang udah ini kan kita tengahi kan begitu. Nggak ada yang nendang-nendang Bang Fian di sini. Izin ya. Karena saya kan Kalau mereka nggak, mereka tendang Uni. Jadi gini lah. Ya, kalau Bang Fian kan memang belajar memang. Gini lah Bang Fian ya. Itu kan Uni itu kan tersurut karena gini ya. Alfi pun nggak bisa memvonis mana asap mana api gitu ya. Yang pasti kalau ada asap tuh pasti ada apinya lah gitu ya. Itu hukum sebab akibat. Rambutnya aja kausalitas. pirang kayak gitu. Jadi iya, itu hukum prima causa kawan-kawan, sebab akibat itu pasti ada gitu. Nggak ada asap kalau nggak ada api, simpelnya gitu ya. Nah, Alfi nggak bisa nih memvonis mana asap mana api nih, tapi kan Uni tadi bawa narasi sebelumnya kan dia udah disclaimer dulu kenapa dia bernasib demikian tuh. Apalagi yang waktu dia nunjukin tema dari Romia Elia itu hancurkan paham Islam, itu sangat kelihatan Islamofobia-nya ya. Gitu, sangat kelihatan kalau menurut Alfi ya. Ini nggak bisa divonis dari satu pihak juga. Alfi coba netral, namun Nggak usah dulu hadapi Uni Ripa, hadapi saya dulu itu coten-coten yang kurang ajar itu. Suruh hadapi saya dulu. Masuk ke komen mereka lah Bunda. Jadi mana aku 1 menit nggak cukup, 1 menit udah diturunkan. Mana berani mereka diskusi sama kita? Iya, kita Nggak ada. pelan-pelan aja ya. Kalau ini mau netral lagi ya, kondusif lagi, tolong dong gitu. Narasi-narasi di room saudara kekristenan juga tolong dijaga. Aku Harus baik-baik lah. Gitu. Kalau Nggak ada, itu nggak bisa netral lagi, Afia. Bunda ingatkan ini ya. Itu statement yang dibikin oleh Elia Miron itu udah menghujat seluruh, membangkitkan giroh umat Islam. Jadi nggak Pasti. bisa netral lagi. pasti giro kita pasti terpanggil. Alfi pun juga demikian. Tapi nggak ada penilaian netral lagi, nggak ada lagi. Itu dia udah memicu untuk menarik gini, polemik Bunda. yang gede. Bunda, ini bukan untuk saudara Muslim. Mohon maaf iya. kali Alfi potong. Ini kan tadi Bang Fian yang kasih saran. Cobalah datangi room Kristen gitu. Bagusnya gini aja. Coba Bang Fian yang ngomong sendiri ke mereka gitu. Nggak bakal, Bunda udah ini. Alfi bukan ngomong ke Muslim, Bunda mohon maaf sekali lagi. Iya, Bunda. Alfi ngomongnya ke Bang Fian. Betul. Maksud Bunda itu nggak bakal dia mengasih waktu, nggak bakal itu. Iya, Kecuali nanti aku coba sampaikan ke mereka nanti Bunda. Mana tahu Iya, coba. menghasilkan begitu. Jangan lupa ya buat namaku. Saya rindu sekali pengen naik ke Komal Kristen, tapi nggak pernah di ACC. Entah kenapa sampai capek sampai lobet. Siapa lagi Bang Pelipus, Bang Saya juga salah. Bunda Ros ya. Nggak berani Ros. mereka. Boleh kalau mau dia ngundang nggak apa-apa. Oke, sama Bunda Rahma ya. Oke. Biar kita enak diskusinya. Biar Karena nanti ini ada gini, karena ini gini Bang Fian, kami pun nggak mau juga sama seperti kalian ya kan. Contoh nih, kita flashback beberapa hari yang lalu misalnya nih, ada oknum yang di Tangerang itu ya, tahu ya kasusnya ya, tentang doa Rosario itu ya. Yang di apa? Saya dengar di ini ya, tahu ya, dipukul soal sampai kasus berdarah. Ya tahu ya kasus doa Rosario. Lahi Batak, saya jawab ya Lahi Batak. Kiamat itu sudah berapa puluh ribu kali saya minta naik, nggak pernah juga di roomnya. Ya Lahi Batak ya, Lahi BTK ya. Oh, saya belum tahu tuh. Nggak di ACC. Belum saya tahu. Jadi jangan bilang saya penakut ya di sini. Bohong dari mana? Bilang ke mereka sudah. Saya naik terus. Iya. Ya. Jadi kami nggak mau juga sama seperti kalangan kekristenan gitu. Yang mana pada saat oknum yang di Tangerang Selatan waktu itu ya Pak RT itu ya, kita bisa sebut dia oknum gitu. Tapi kita nggak bisa memvonis nih.
Intinya itu ya. Izin dulu, Be. Intinya gitu. Intinya itu ya. Kalau Kristen itu kenapa menghindari debat? Kenapa? Kalau ditanya Kristen nih, Tuhanmu ada berapa? Namanya siapa? Bakal nggak mau jawab. Kalau saya Serius? bilang. Tuhan Yesus adalah Tuhan saya. Terus Ya, masalahnya itu dari mana? Berarti kalau misalnya Pak Pian mau Tuhan saya satu namanya Yesus, berarti bapaknya Yesus bukan Tuhan. Nah, berarti kalau kita nanti kembali lagi ya tadi kita bahas tadi dari awal. Bukan tadi nih, bukan Bang Hadi tadi yang tadi sempat dibahas dari awal juga sama kayak gitu. Putar balik. Iya, terputar-putar, Pak. Iya, Masih terputar-putar. Intinya Yesus adalah Bapa adalah Yesus. Nah, Wanes lagi nih, Wanes ini. Ya mau Wanes mau gimana, tetap kepercayaan saya itu adalah Yesus adalah Tuhan. Enggak, Ustaz Mau Andi, putar balik, mau Fian putar ini balik. kalau nggak salah Trinitas dia. Kalau Yesus itu Tuhan, Trinitas, mau Tritunggal, mau Wanes apa, intinya tapi dalam persoalannya diri saya. Pak Pian, kalau hanya bilang mengatakan Yesus itu Tuhan, Yesus Bapa sama, nanti membuktikannya sulit. Ya kalau mencari kebenaran ya ayo, tapi kalau mencari pembenaran kita nggak bakal ketemu, Pak. Anda yang pembenaran saja, karena Anda bisa tidak ada data mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, nggak ada. Yesus karena menurut informasi selama Bunda Maria hidup di dunia ini dia nggak pernah memperanakkan Bapa. Ya secara pemahaman Bapak sah-sah saja seperti begitu. Karena kayak tadi kita sempat membahas mutar atas, mutar ke bawah, mutar tadi nggak ketemu karena iya pasti muter-muter, pasti muter-muter Pak Pian. Sepanjang Yesus itu manusia dipaksakan jadi Tuhan, pasti muter. Ya kalau jawaban saya ya kalau tidak menerima ya terserah Bapak kan begitu. Bukan masalah nggak nerima dan tidak terimanya, soalnya yang Anda tuhankan itu mengaku utusan Tuhan. Nah itu kan urusan saya bilang. Nah itu dia, kalau udah begini kan udah nggak bisa diskusi namanya. Ya nggak gini, kalau kita pun diskusi tadi kan saya sampaikan, kalau mencari pembenaran nggak bakal ketemu kita Pak. Maksudnya arah yang kelurus itu tidak akan ketemu. Tapi kalau memang mau cari kebenaran dengan Alkitab sesuai dengan pemahaman Alkitab mungkin kita akan sepaham. Tapi kalau perspektifnya Muslim ya kita nggak bakal ketemu. Bukan perspektifnya Muslim. Kami ini hanya membaca Yesus itu mengatakan dirinya utusan Tuhan loh. Anda mengatakan Tuhan, berarti Pak Pian ini Pak Pian melawan Yesus, bukan melawan kami. Itu loh. Udah jelas kok Yesus itu datanya banyak banget utusan Tuhan. Tapi Anda mengatakan Tuhan. Jadi Anda ini melawan Bible sendiri, melawan Yesus, melawan Bible gitu. Ngeng gua kita gimana? Host, permisi. Kececer Iya. 1 lawan 1 dengan saya open cam. keluar kau. Tentukan ini sekarang. Tentukan temanya sekarang. Saya pinjam dulu room ini. Buktikan siapa yang olol di sini. Ayo. Ya. Ya diam dulu, saya moderatorin, diam dulu ya. Oke, siap. Kalau saya nggak bisa open cam ini. Ntar dulu Pak Biar, bukan Anda. Kecer, kamu menguasai ilmu apa? Nggak penting, kalian udah ngedom. Suaramu aja suara miskin begini kok. Enggak. Gimana mau diskusi suara miskin? Ayo. Kalau dialog dengan saya selalu open cam. Keluar. Nggak boleh nggak. Kiamat. Sekarang kamu mau topik apa? Mau bahasan apa? Sekarang kamu mau topik apa? Kau kan menggugulkan kiamat. Salam sama kiamat. Kalian itu udah open cam dia. Saya selalu meminta orang yang berdialog dengan saya open cam. Kalau kiamat mau open cam dengan saya. Kau juga kalau mau open cam. Saya beri waktu 5 menit. Sekarang kamu mau membahas topik apa? Enggak penting sama saya itu. Kalian aja. Kamu membahas topik apa? 1, 2, 3. Nah. Nggak usah dibuang dia. Dibuang aja, ngapain? Ya, nggak mau dia, Ustaz. Topik ayo. Apa? Terserah saya ladeni. Ayo, yang mau naik ke atas. Tantrum-tantruman boleh.
Mau data juga boleh, nggak apa-apa. Saya siap ini. Open cam, tapi saya nggak pernah mau dialog kalau nggak open cam. Walaupun itu dengan Ustadz Hadi Selebes. Kalau nggak open cam saya nggak mau. Itu dengan Ustadz Hadi Selebes. Yang begini nih, yang jantan nih. Nih. Halo, selamat. Mau jelek, mau ganteng, mau cantik, mau jelek, boleh. Selamat malam, salam kenal semua. Oke, open cam, Yorem Lotus. Tentukan tema kita dialog hari ini. Santai, Cak. Weh, kita bicarain diskusi santai saja. Sudah, santai. Enggak Ya, Ustadz santai. Filipus, Kan Anda... kita serahkan dulu sama Bang Handi, nanti Bang Handi yang ngatur. Iya, kita kan. Oke, silakan. Bukan pakai. Ya sekarang Pak Yorem. Pak Yorem. Iya. Anda mau mengusulkan tema apa? Tidak, kan tadi saya dibawakan, saya dengar terus kan. Anda mau mengusulkan tema apa? Kalau nggak mau dialog, turun. Kalau nggak mau dialog, turun. Dan dialognya open cam. Satu dulu Yorem. Moderator aja. Sekarang Yorem, Anda mau topik apa? Ya bahas tentang Yesus, tadi kan saya dengar itu. Oke, Yesus. Ya sudah, Yesus. Baik. Temanya tentukan. Ya udah, sekarang siapakah Yesus itu menurut Anda? Silakan. Yesus itu Tuhanku. Oke, buktikan. Oke. Tuhan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu. Yesus belum nongol di situ loh. Itu. Goblok itu gak boleh. Jangan bunyi-bunyi suara. Kita bicara saja yuk. Begini loh bro ya Yorem. Yorem, Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Buktikan loh, misalnya Tuhan itu Maha Kuasa. Tuhan itu menciptakan alam semesta. Nah, sekarang kalau Yesus itu Tuhan pencipta, datanya mana di Bible? Silakan. Itu Matius 28 ayat 18 sampai. Apa itu isinya? Silakan dibacakan. Itu kan berbicara tentang Tritunggal, satu hakikat, tiga pribadi. Enggak yang membahas Tritunggal siapa? Katanya Yesus itu Tuhan. Kok Tritunggal yang dibahas? Itu mereka itu Esa satu tapi tiga pribadi. Enggak menanya itu. Tuh, Yesus itu lumayan Bang Andi mainan. Mainan Bang Andi mainan. Yesus itu Tuhan. Halo, yo kalau kamu nggak mau dengar aku bicara gitu penjelasan gitu, saya tanya kamu. Sekarang saya tanya kamu. Buktikan di mana datanya Yesus itu Tuhan. Iya itu. Oh, Filipus itu kan. Filipus itu neraka lah tinggal. Dengar. Emang kau bapakmu punya neraka? Ya ini Roh Kudusnya keluar nih. Ini nih Roh Kudusnya keluar nih. Dengar ini dulu. Kalau begitu coba saya tanya kamu. Silakan. Nggak usah dulu, dipersilakan bertanya. Buktikan dulu ucapanmu Yesus itu Tuhan. Oh, belum. Saya sudah buktikan. Belum. Satu. Mana datanya Yesus itu Tuhan? Matius 28. Apa itu? Ayat? Ya buka di situ baca. Ya kau yang baca lah. 28 ayat berapa? Jangan dibantu, aku tahu itu. Suruh dia baca apa? Makanya omong satu-satu blok. Ya, silakan. 1 Korintus 4 nomor 10. 1 Korintus 4. Matius 28 ayat berapa? Matius itu banyak. Ayat 19. Baca lah, Matius 28 berapa? Matius 28 ayat 19. Apa itu di situ loh? Ya baca di situ, kamu sudah lihat kok gak dibaca kok niku. Itu mengenai seluruhnya dibaptis itu. Ya kamu dengar, makanya dengar dulu Itu dalam situ ada 3 pribadi. Membuktikan Yesus Tuhan kok larinya ke Trinitas. Ya itu namanya Tritunggal 3 pribadi. Astagfirullah, kagak nyambung ceng. Udah kesemu naik ojek bro. Aduh. Ini udah malam loh, nggak ada ojek. Diminta itu mana buktinya Yesus itu Tuhan? Karena kau yang bilang tadi. Kok larinya ke Torabika sih? Deh. Memang kita jelaskan buat iblis itu tidak akan ketemu.
Iya, coba dijelaskan Pak Yorem, nanti ditanggapi sama Bang Andi. Coba jelaskan. Silakan. Coba jelaskan. Kalau kita ngomong baik-baik tentang yang saya, ini kan jawaban Iya. saya. Iya, yang silakan bilang itu dijelaskan siapa? Bang, silakan Memang dijelaskan. Kalau memang yang tidak kamu bilang iblis itu sesuai, siapa? Yang kamu bilang kalau iblis tidak itu? sesuai yang kamu sebagai Iya, yang kamu bilang moderator iblis siapa? profesional ya gak terima ya gitu. Biarkan Vi, biarkan dia jelaskan, biarkan dia Iyalah. jelaskan. Iya, jelaskan Itu silakan. yang penting, itu yang profesional, Cak. Jadi kalau Atau gini deh. Atau gini deh. Tuhan lu Maha Kuasa kan katanya kan? Kenapa? Ya, Tuhanmu ada di mana-mana enggak? Ya dia kan Maha Kuasa, kamu itu masih sudah tak jawab keren. sendiri. Ada di neraka enggak sekarang? Kalau B, Ada di neraka enggak sekarang? jangan taruh lu jangan gitu. Ya Rem, kalau Yesus itu maha kuasa ya? Oke. Coba sebutkan apa yang dikuasai Yesus waktu dia bayi. Ini kita mau bahas yang mana? Katanya Yesus maha kuasa. Saya kan, saya ini dengar saya dulu. Saya ini orang awam. Saya dengar kamu. Saya mau bertanya juga. Kamu jangan. Ini dengerin dulu, katanya Yesus maha kuasa. Iya, saya percaya Yesus. Ya, itu. coba sebutkan apa yang dikuasai Yesus waktu dia bayi. Kalau itu saya belum tahu tentang apa. Saya tidak. Berarti dia nggak maha kuasa dong. Gagal lagi. Itu kan kalau saya tahu malah saya jelaskan. Mana yang saya nggak tahu saya tidak bisa ngomong sembarangan. Kamu kan mengatakan bro, Yesus itu Tuhan maha kuasa. Ingat, Yesus itu pernah jadi bayi. Nah, apa yang dikuasai Yesus waktu bayi? Dia jadi bayi itu sebagai manusiawi. Oh, berarti dia nggak maha kuasa. Dengar dulu maka dengar dulu. Ya. Itu bagus itu. Dia kan diutus ke dunia untuk menebus dosa. Maka secara berarti waktu dia jadi bayi belum jadi Tuhan dia. Sabar dulu toh. Dengar dulu, kamu kan menghargai saya menghargai kamu. Ya silakan. Terima kasih. Jadi namanya Yesus itu 100% manusia, 100% Allah. 200 dong. Oh, itu Filipus itu memang murtad masuk neraka itu. Roh Kudusnya keluar nih. Biarkan Ustaz Filipus biarkan dia menjelaskan dulu, biarkan Iya, kita mau toh. dengerin. Ya, Lumayan hiburan. Jadi begini, diam kau Filipus pengkhianat, diam. Saya nanti siapa kakak? Kakak laki-laki kau tahu saya nanti siapa kak? Makanya itu kau jangan bicara banyak. Kau dengar saya dulu. Makanya kau lanjut sudah biar saya tertawa. Ini gak bagus. Oh iya, saya lupa siapa Pak Gwenli. Pak Gwenli, selamat malam Pak Gwenli. Ya, malam. Iya, dari Islam atau Kristen Bang, kalau boleh tahu? Kristen. Oh siap, Oke, lanjutkan lanjut, Pak Yorem. Lanjut Yorem, lanjut. Kau lanjut sudah kakak kau waktu. Ya dengar dulu, moderator kamu Filipus apa Mas Handi? Iya bro, silakan bro. Mas Andi itu. Terima kasih karena tadi bilang Yesus kok masih kecil, maka saya ngomong itu Yesus 100% manusia, 100% Allah. Yesus itu diutus ke dunia untuk menebus dosa manusia. Makanya itu secara kemanusiaan, ya itu dia kecil itu dia melakukan itu sebagai manusiawi. Oke, jadi Tuhanmu utusan ya? Iya, dia diutus, bukan Tuhan itu. Dengar dulu. Secara manusiawi diutus Tuhan ke dunia. Oh, berarti Tuhan mengutus Tuhan. Kamu bisa bedakan manusia dengan Tuhan, bisa bedakan apa enggak? Oh, berarti Yesus waktu di dunia bukan Tuhan dia. Bukan, secara manusia dia manusia. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan kalau gitu. Beda lagi dengan yang tadi. Bang Andi dan Nabi Muhammad. Iya. Berarti Yesus itu bukan Tuhan. Dengar dulu toh. Iya, gimana? Makanya itu, Filipus kau diam dulu, belum waktumu Filipus. Saya lagi, saya cuma ketawa. Jangan konsentrasi. Islam konsentrasi. Ntar dulu Pak Guan, nanti kau kena semprot juga nanti Guan. Ntar dulu. udah lah. Ntar dulu Goan, ini dulu Yorem lagi lanjut. Yorem ini lagi ngomong. Oke, lanjut Bang. Yoren itu gue pernah kan, Yoren itu teman lama gue. Yoren kalau marah-marah tengah malam dia manjat pohon mangga orang. No. Itu manjat lebih bagus daripada kamu curi ayamnya orang. Kau mau pakai minum kan, pakai tegero. Kembali ke topik. Nah, keluar Ya, kembali ke topik. Ayo. Intermezzo. Ya siap bos. Makasih sudah Iya. sama saya. Iya. Jadi kalau menurut ajaran saya, ini ajaran saya.
Yesus 100% manusia, 100% Allah. Itu secara dia diutus ke dunia sebagai manusia. Yang utus Yesus siapa? Ya Allah. Yang mana yang Tuhan? Allah Bapa. Yesus bukan Tuhan. Yesus di dalam dunia diutus oleh Bapa itu sebagai manusia. Oh, berarti Yesus waktu di dunia dia bukan Tuhan. Iya, di dunia sebagai manusiawi itu, tapi ada kealahannya, tapi dia menunjukkan pribadinya sebagai manusia. Itu artinya Yesus tidak diutus, tapi dia datang sendiri. Yohanes 3 ayat 16. Iya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh, berarti di sini Yesus bukan Tuhan, dia utusan Tuhan. Iya, secara manusiawi diutus. Nah, memang dia manusia toh. Nah, dengar dulu. Ya. Tapi dia ada kealahannya itu. Berarti Tuhan ikut dalam diri manusia. Apa? Tuhan masuk ke dalam diri Yesus. Dengar dulu, di dunia ini dia sebagai manusia. Ya Rem, lu jangan bikin bingung gua nggak kehabisan obat ini. sorry bro. Kalau memang kita berdiskusi, jadi ya kalau memang tidak terima saya punya jawaban atau bagaimana, itu memang pengen. Ya udah deh, gua terima aja deh daripada kita ribut ya, gua terima aja dah. Ya udahlah, atur damai lah. Jadi begini, ya. Saya bertanya, coba kalau begitu ya saya tanya balik kepada keluar bahasa Betawi aja. Saudara-saudara Muslim. Iya, apa tuh? Itu apa jaminan seorang atau pengikut Muhammad untuk masuk surga? Jaminan. Mungkin bahasa Yorem ini yang bisa masuk surga benar-benar enggak masuk kita surga, mungkin itu masuk Pak Yorem kali. Kayak saya begini, barang siapa mau datang kepada Bapa harus melalui Yesus, jadi harus percaya Yesus sebagai juru selamat baru masuk surga. Kalau dia mesti percaya siapa baru bisa masuk surga. Bagaimana Anda mau masuk surga melalui Yesus sendiri, ajaran Yesus sendiri kalau nggak lakukan? Saya ini bertanya kepada kamu. Bertanya tuh, tapi lu bertanya mau ngambil contoh ke Yesus. Kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, semua umatku, dengerin dulu jawabannya ya, semua umatku masuk surga kecuali yang enggan. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjamin umatnya masuk surga. Sudah jawabannya Mas. Itu tadi seharusnya saya menjawab tuh. Maksud saya begini, dari mana saudara-saudara tahu, saudara-saudara dari Muslim tahu kalau saya mau masuk surga? Ya Nabi Muhammad menjamin sebuah hadis berkata semua umatku dijamin masuk surga kecuali yang enggan. Iya sudah tahu tapi maksudnya. Ya sudah tahu tapi. Saya sudah dengar jawaban kamu. Tapi maksudnya begini. Pokoknya kalau lu bertanya tentang Islam itu nggak berlete-lete, menjawabnya cepat to the point, pakai data gitu loh. Datanya ngawur. Lo kok ngawur? Hadis kok ngawur? Hadis kok ngawur? Kecuali itu karangan Bang Handi. Dengar dulu toh. Harus dengar dulu toh. Kita kan saling menghargai. Dengar dulu. Itu yang saya maksud itu jaminan dan tunjukkan bahwa ini nanti benar-benar masuk surga. Sudah tadi disampaikan sama Ustadz Handi. Kok setelah ada hadis kau bilang itu adalah ngawur. Bagaimana kalau Alkitabmu kau baca kami bilang ngawur? Itu saya salah. Kamu? Ya, saya tarik kembali, saya salah ngomong itu. Dengar ini. Oke, saya maafkan. Saya maafkan. Oke, saya kembalikan lagi ke kamu. Ini ambil, tangkap. Secara manusia kita bisa saling memaafkan. Ya sudah saya maafkan. Ini ambil kembali, tangkap. Saya lempar. Oke bos. Begini. Tapi Yorem ini lucu loh. Yorem lucu Anda. Tadi dia naik saya sebel, ternyata menyenangkan. Dengar saya dulu toh. Nah lanjut kakak. Nah, jadi yang saya bertanya bukan saya mau debat kamu. Apa jawaban dari Muslim? Saya bukan debat sama kamu. Jadi maksudnya saya mau pengen dengar jawabannya. Soalnya saya kurang paham tentang begitu. Jadi begini. Tolong sabar dulu, tolong baca ayat yang mengatakan Muhammad
apa jamin semua umatnya masuk ke surga. Apa sih hadis? Ya, Tadi tolong bacakan hadis sama. ayat yang untuk apa itu toh, saya tanya itu. Itu hadis. Ya tolong bacakan itu bunyinya gimana? Tadi udah saya baca. Coba ngomongnya gimana? Tadi bacanya. Semua umatku dijamin masuk surga kecuali yang enggan. Oh, hadis itu maaf saya tanya kan saya tidak paham tentang ini Ya Al-Qur'an. tadi gua ngomong kayak begitu. Yang kedua adalah yang kedua adalah setiap umat Islam itu Iya siap. mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya. Ya. Di akhir hidupnya dia dalam keadaan muslim, dijamin masuk surga. Apa yang orang muslim lakukan agar bisa masuk surga? Mengikuti semua perintah di dalam Al-Quran dan menjauhi seluruh larangannya. Apakah kalau Contoh perintahnya di Islam itu ada hukumnya. Ya, ada rukun Islam ada 5. Itu harus wajib dipenuhi itu. Ya itu apa-apa Mas? Tolong sebutkan percaya. Pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kedua, mendirikan sholat. Membayar zakat. Menjalankan puasa. Mengerjakan haji bagi yang mampu. Oke siap. Nah kalau yang nggak mampu itu nanti bisa dijamin masuk apa enggak Mas? Kalau tidak mampu berarti dia tidak kena wajib. Oh berarti tapi bisa masuk? Masuk kan tadi dikatakan mengerjakan haji bagi orang yang mampu. Kalau tidak enggak kena dia hukum di situ. Nah oke. Ini saya tanya terima kasih buat Ya, jawabannya. terima kasih. Jadi begini. Terima gaji apa terima kasih? Pak yang salah dengar mungkin terima kasih saya bilang. Oke. Selamat malam Bang Hos. Aku pamit dulu ya, karena udah ngantuk nih ya. Iya Mas Pian, makasih ya Mas Pian. Makasih ya Bang. Siap Bang Fian. Iya Mas Terima Pian. kasih Bang Fian. Terima kasih. Kakak Yorem. Siap. Selamat Jangan malam. bosan main Tuhan Yesus kemari Bang Fian ya. memberkati. Oke siap. Siap. Terakhir Mas Handi. Siap Bang Fian. Oke. Pertanyaan terakhir Mas Handi dan saudara-saudaranya. Ini saya seorang muslim atau orang suami istri melahirkan anaknya dan ketika dilahirkan dia bertumbuh besar, dia cacat, dia tidak bisa ngomong, dia bisu begitu ya, dia bisu, terus dia bertumbuh besar dengan keadaan dia tidak, pokoknya dia tidak tahu sholat, dia tidak bisa diajarkan untuk sholat. Apakah itu bisa masuk? Sebagaimana di dalam Al-Quran diterangkan begini ya, surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah tidak akan menguji suatu kaum kalau kaum itu tidak sanggup menanggungnya. Jadi Allah itu maha tahu, dan seseorang yang seperti Anda maksudkan tadi itu tidak taklif hukum. Begitu ya. Misalnya dia tidak bisa tunarungu, dia tidak mempunyai kewajiban untuk membaca Al-Quran dengan berbunyi, tapi di dalam hatinya bisa membaca. Allah maha mendengar maupun di dalam hati seseorang. Berarti gitu maksud itu Tuhan punya kehendak, Tuhan punya apa? Tuhan yang akan mengatur itu. Maksudnya ya iyalah bro. Siap-siap paham sudah. Nah terus kalau kayak seorang muslim, ini pertanyaan saja bukan bahasa debat. Seorang muslim kalau nggak pernah melakukan yang tadi Mas sebut-sebut itu, ya ini seandainya tidak melakukan 5 hal tersebut, dan ketika dia mau melakukan itu, dia pengen untuk bertobat, untuk mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan dari muslim yang omongnya Allah ya, Allah. Oh Allah. Ya saya ngomong itu kan lidahnya agak sulit, jadi maaf kalau salah ya. Jadi ini pokoknya Tuhan dari muslim ya. Dia selama ini orang tersebut dia itu tidak melakukan 5 hal tersebut. Suatu saat, suatu hari dia pengen untuk bertobat dan dia menyesali apa yang dia perbuat. Dia akan dia mau mengikuti 5 hal tersebut. Nah, dia mau berangkat untuk sholat ke masjid. Ini sebelum bertobat ini dia mau berangkat untuk
ke masjid. Sebelum sampai masjid dia meninggal, itu gimana? Kalau di dalam ajaran Islam itu, Oke, siap. niat itu, niat baik nih, Ya, itu langsung ditulis. oke. Niat jahat nanti dilakukan baru tertulis. Saya ulang ya. Siap. Ajaran Islam itu kalau kita berniat baik itu langsung ditulis pahala. Siap. Tapi kalau kita berniat jahat itu langsung belum ditulis, nanti terlaksana baru ditulis gitu ya, baru terhitung. Siap. Jadi Allah itu maha mengetahui, maha penyayang, maha pengampun. Nah kalau ada orang mau minta ampun, itu namanya ada tobat nasuha. Dia tidak akan mengulangi lagi apa yang pernah dia lakukan. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang menyadari bahwa dia pernah berbuat salah. Tapi seburuk-buruknya manusia, dia udah tahu dirinya salah tapi sombong dan angkuh. Oke. Kira-kira begitu. Terima kasih buat jawabannya, tapi yang maksud saya, memang jawaban itu saya siap terima, tapi maksud saya begini Mas ya. Ini dia niatnya belum bertobat ini, niatnya belum bertobat. Dia rencananya di masjid baru dia mau melakukan 5 hal tersebut. Nah sebelum sempat melakukan, Tuhan sudah panggil pulang. Nah itu bagaimana bisa? Ya tadi kan saya udah ngomong, niatnya itu sudah ditulis, sudah tercatat. Berarti selamat juga begitu Mas? Ya insya Allah pasti dijamin itu. Oh kalau insya Allah jangan pakai, maaf saya ini sangga Mas ya, saya sangga, kita sangga ya, saling sangga. Maaf kalau masalah insya Allah kayak saya kan insya Allah itu mudah-mudahan ya. Bukan, insya Allah itu beda dengan mudah-mudahan. Soalnya mudah-mudahan itu kata yang tidak ada maknanya. Tapi kalau insya Allah itu, karena kita ini hamba Allah, nggak boleh sombong, kita serahkan semua kepada Allah. Itu namanya insya Allah. Tapi kalau hanya mudah-mudahan, ya bisa iya, bisa enggak, gitu loh. Nah itu saya bermaksud begitu. Soalnya saya teman banyak Islam ngomongnya, saya tanya insya Allah itu apa? Ngomongnya mudah-mudahan, makanya Mas bilang insya Allah pasti masuk. Makanya kalau gitu berarti belum masuk. Kayaknya ada kemungkinan masuk apa enggak? Ya kan tadi udah dijawab. Insya Allah. Saya jelaskan kembali, saya punya omongan tadi, saya paham Mas. Wes. Terima kasih buat jawabannya, sudah terima saya untuk bergabung sering-sering. Nanti besok-besok saya minta kita kalau ada waktu kosong atau room yang kosong, saya minta masuk, pengen belajar saya. Itu toh. Iya naik terus aja Pak, naik terus nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti jatuh sakit Mas. Kalau boleh tidak tahu ya Rem ini posisi di mana? Beta di Surabaya, beta di Surabaya tapi kerjanya di Madura. Oh, baik. Ada rencana kapan menghadap Tuhan? Nah ini saya kan masing-masing dengan saya di Madura ini selalu kami sharing-sharing juga. Tapi saya bilang tapi gini loh Bro Yoren, sebelum Anda turun ya. Siap, ini Mas. dengarkan baik-baik. Siap Mas. Ya. Tuhan itu yang menciptakan alam semesta cuma satu. Ya, amin. Ya, itu tidak ada tandingannya, tidak ada samanya. Artinya kalau di Islam laisa kamis liusain, tidak ada samanya sang pencipta itu. Kedua, siapapun yang pernah bernapas di muka bumi itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Amin. Termasuk yang Anda Tuhankan itu. Yesus itu makhluk, jadi bukan dia Tuhan. Tuhan. Itu nanti pembahasan lain Mas. Kita ngomong gitu. Itu Mas. Soalnya kita ngomong yang ke Tuhan itu. Terakhir ya. Dengerin. Tuhan itu yang merawat manusia, bukan manusia yang merawat Tuhan. Gitu. Tuhan itu bergantung segala makhluk, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluk. Mudah-mudahan dipahami itu. Coba ulang kata-kataku. Dengerin. Itu jebakan Pak. Saya juga pernah belajar itu jebakan. Kok jebakan? Ya begini, kamu dengar. Mas Handi, itu seolah-olah Mas Handi, maaf ya saya bicara sedikit ya. Iya. Katanya tadi mau turun, bicara lagi. Kan ini kan saya sanggah Mas, abis itu saya turun ya, gak apa-apa. Oh iya. Penasaran, maksudnya mau seperti apa yang ini. Jadi
yang Mas omong itu, kalau saya ikut kata Mas itu, saya secara langsung menyangkal Yesus. Ya itu kan jebakan. Jadi saya minta maaf, saya tidak, kalau keluar dari untuk begitu saya minta maaf. Saya tidak bisa. Sebelum Anda minta maaf, kami udah maafkan, bro. Iya, makanya secara kesadaran diri saya mengakui saya minta maaf lah. Itu dari saya. Biar saya minta maaf kalau tadi kata-kata saya salah atau bagaimana. Memang itulah. Mungkin saya juga dalam tahap belajar dan sifatku kalau memang ngomong begitu memang saya pun cara ngomong. Oke, baik. Terakhir nih sebelum Anda dengerin kesimpulannya. Oh iya, kesimpulannya adalah semua manusia sebenarnya itu adalah muslim. Pertama, mulai dia dilahirkan, mulai dari kandungan sampai dia dilahirkan, sebelum dia kena taklid hukum, belum kena akil balik, dia adalah seorang muslim. Nantilah setelah dia dewasa atau mulai dari remaja, mulai akil balik atau mimpi basah kalau seorang laki-laki, disitulah mulai kena hukum. Disitulah Anda, orang tua Anda, lingkungan Anda lah yang memilih mau jadi apa. Yang jelas, Yorem ini pada dasarnya Anda waktu bayi itu belum kena taklid hukum, Anda lah seorang muslim. Apa itu? Anda berserah diri. Untuk itu saya sarankan kembalilah ke Islam, ke muslim. Ya. Dengar dulu, saya omong terakhir ini. Ngomong lagi. Satu kali saja. Ya. Saya di sini Mas, saya di sini. Saya di sini. Sekalian banyak-banyak aja Bang Yorem, nggak apa-apa. Saya di sini nih, ya kayak kemarin mau hari raya itu toh. Saya kan kayak istilahnya apa, bawa makanan ke masjid. Saya ikut ke masjid kok. Saya ikut, habis itu bawa makan istilahnya apa itu saya nggak paham, tapi kan namanya saya ikut saja karena juragan saya kan muslim. Jadi ada, saya tanya ini untuk apa, mau bawa ke masjid, saya boleh bawa kah? Bilang boleh. Ya saya bawa kan. Bawa aja, apa penting kalau pulang jangan bawa sendal orang. Oh itu curi, jangan. Oh iya. Oh, curi orang punya milik lagi. Iya, makanya itu. Saya tidak rasis mau begini. Muslim itu sesat, Kristen sesat. Tidak, saya cuma mau sharing toh begitu. Saya tidak ada tujuan begitu. Soalnya Tuhan itu satu ya. Dengan masing-masing saya percaya begini ya. Memang saya punya keyakinan begitu. Kita sharing. Mungkin yang baik kita ambil, yang buruk kita buang. Kakak Yorem, Islam itu tidak rasis. Sebab muazinnya Rasulullah pun itu orang Ethiopia. Dia kulit hitam legam, tapi dia dijamin surga. Dan ini paling dimuliakan. Mas betul. Semua yang di Rom ini Mas, maaf. Ini banyak yang suruh saya bilang ini asyhadu. Jangan itu mau mualaf itu. Ini orang-orang jangan kau katakan kalau tidak dari hati. Ini pemisahan ini Mas. Ini iya. Typing ini. Bagaimana ini pemaksaan? Oke Mas, terima kasih banyak. Mungkin saya sudah mengganggu, tapi saya senang sekali kita sering-sering begini. Ya udah, kami juga minta maaf ya Bro Yorem ya kalau tadi ada kata-kata hilaf. Saya izin standby sebentar, mau urusan. Siap. Jadi intinya itu Bro Yorem, bahwa ada nggak sih kira-kira ajaran Islam yang mengganggu kehidupan Anda, atau ada nggak sih ajaran Islam yang Anda nggak senangi gitu? Yorem? Kalau saya secara pribadi, kalau saya berpikir begitu itu saya kan akalnya kurang sehat. Soalnya begini, saya menghargai, namanya kan saya kayak di kampung saya Kupang itu kan toleransi tertinggi itu di kota Kupang. Di kami itu acara di Muslim kita bisa ikut, dari acara di Kristen Muslim ikut. Jadi kita anggap itu gak urus yang mau salah benar, wes intinya masing-masing ibadat. Suatu saat siapa mau neraka surga terserah. Intinya saya percaya kepada Tuhan. Itu prinsip saya Mas. Kalau saya begitu. Nggak, maksudnya gini loh, ada nggak ajaran Islam itu yang tidak baik menurut Anda? Oh kalau saya semua baik, semua baik. Soalnya saya tidak memahami tentang atau pelajari tentang Muslim. Kalau saya ya udah, kalau begitu kenapa Anda menunda masuk memeluk Islam? Itu Mas dengar dulu toh. Ini bahaya ini, dengar maksudnya. Loh kok bahaya? Maksudnya begini Mas. Kalau saya ngomong, kan saya tidak tahu tentang Muslim. Kalau saya ngomong, jelek, itu Muslim itu sesat, atau ini ajaran begini. Sedangkan ajaran sana tidak ajarkan seperti saya ngomong. Ya itu memang saya fitnah-fitnah, tidak tahu dasar, atau saya tidak pelajari kok saya bertindak ngawur gitu.
Yesua sama si anaknya Maria itu Muslim loh. Ya pokoknya ajaran ya Bapak begitu ya, ke Bapak. Semua para nabi itu Muslim, berserah diri kepada Tuhannya. Ini Yorem syahadat semua, ini Yorem semua, nama Yorem muncul semua ini. Terima kasih saudara-saudara sudah kenal saya Yorem, jadi mungkin ada yang follow-follow biar saya bisa buka kamera kah begini kah. Ya terima kasih. Gak usah buka kamera, cukup buka baju aja. Aduh nanti Tuhan terima kasih. Terima gaji. Waduh, ini Mas Handi ini memang seorang bilang terima kasih, bilang terima gaji. Ya kan Anda gajian tuh kalau 30 hari kerja gajian. Tidak, ini mingguan Mas. Mingguan ya. Ya. Saya sarankan Yorem ya. Lihat Mas. Saya ini teman saya di sini sama banyak sekali sekampung dengan Anda. Serius, saya nggak usah sebutin namanya ya. Lihat Mas. Saya selalu sarankan. Siap. Bahwa kalian ini semua kan merantau nih. Kita sama-sama merantau. Iya Masku, makasih. Hindari minuman keras, hindari hidup berpoya-poya, menabung, kirim kepada orang tua. Jangan kecewakan orang tuamu. Terima kasih. Oke? Terima kasih. Tapi saya dengar Yorem ini kalau habis gajian, duitnya lari kemana-mana, nggak dikirim ke orang tua. Nah, biasa mabuk, jadi saya lupa kadang-kadang lupa. Itu dia itu. Jangan mabuk. Saya jadi. Jangan mabuk lagi. Udahlah, jangan kayak gitu, jangan ikut-ikutan. Terima kasih banyak Masku. Yorem harus berhasil di Pulau Jawa supaya pulang membanggakan keluarga di kampung. Amin Masku, tapi jangan sombong ya Mas ya, itu tidak boleh. Nggak boleh. Siap Mas. Gitu. Berhenti lagi, jangan minum minuman keras lagi lah, nggak ada gunanya tuh. Iya Mas, saya ini itu terima Kalau kasih. sekalian mau selesai minum air aki aja udah selesai itu cepat. Makasih Mas, saya sangat bersyukur terus sudah memotivasi saya dan mengingatkan saya sekali lagi. Sebenarnya saya sudah tahu itu tidak baik yang saya lakukan. Mas sudah mengingatkan saya, jadi saya sangat bersyukur dan terima kasih buat Mas Handi, Mas ini Filipus, Mas Lahi, Mas pokoknya Mas-mas atau Mbak Bunda semua di dalam sini. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama Bro Yorem. Oke, selamat malam semua. Masih ada yang mau ditanyakan lagi Bang Yorem? Sudah, nanti Mas Handi sempat saya lagi. Nanti saya baru ngomong, Mas Handi ngomong begini saya bingung sudah mau ngomong apa. Oh iya silakan. Ya, Bang Yorem mau ngomong apa? Silakan. Mau ngomong apa? Silakan. Tidak, saya cuman terima kasih banyak. Semoga kita sehat, panjang umur dan semoga rezeki kita semakin banyak dan kita semakin patuh dan taat kepada apa yang diperintahkan Yang Maha Kuasa. Kalau boleh tahu per minggu berapa tuh nilainya? Lumayan gede loh. Kalau misalnya gajimu seminggu itu sekitar 2 atau 1 gitu ya. Ya pakailah 300 400. Lihat Mas. Sisanya dikirim ke orang tua. Terima kasih Mas. Itu loh. Nanti kalau kau pulang nggak bawa apa-apa, gimana? Malu lah pulang kampung kalau nggak bawa apa-apa. Siap Masku. Terima kasih. Pokoknya semua yang di sini sudah motivasinya saya terima semua. Terima kasih. Pokoknya kalau saya ke Surabaya ketemu kau, ya. Iya siap Mas. Saya dapat kau minum lagi, gue buang ke kali, bener. Makasih Mas. Saya akan dengar. Mungkin tidak segampang membalik telapak tangan, tapi saya mengurangi Mas. Terima kasih. Berhentilah, itu pesan saya buat sebagai sesama manusia. Enggak ada gunanya tuh alkohol masuk dalam tubuh, merusak, serius, bener. Mas. Oke, itu aja sih. Memang dari tadi saya naik, saya bahasa kasar, saya sekali lagi minta maaf. Semoga kita lupakan, jangan bawa kis hati. Itulah secara manusiawiku. Nggak apa-apa Bang Yorem. Selamat malam. Nggak apa-apa. Kebetulan nggak apa-apa Bang Yorem. Kebetulan saya sudah rekam juga. Bang Yorem, ntar dulu Bang Yorem. Ini ada Ustadz Alif baru datang, lu salam dulu Ustadz Alif. Ustadz Alif, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini adalah saudara kita Yorem ini. Dia itu suka masih minum alkohol. Bagaimana supaya Yorem ini berhenti kecanduan alkohol, Ustaz? Iya betul lupa saya. Beliau dari mana? Saya Kristen Mas, Kristen Protestan saya Mas. Oh. Makanya saya mau minta maaf, saya bertanya begini, mungkin dari saudara-saudara dari Muslim atau cara solusinya bagaimana supaya saya bisa mengurangi atau lebih bagus berhenti dari hal-hal yang begitu Mas.
Biasanya merek apa? Cap tikus atau apa? Mas tahu ya, itu seperti kami orang timur begitu. Hanya Mas belum. Ya udah, nanti ini aja, kamu beli ke Indomaret, beli sirup marjan, tapi tulis mereknya cap tikus, kamu minum, anggap aja ini. Ini kan lama-lama terbiasanya ternyata sirup marjan gitu, nggak jadi minum itu Merek lagi. cap tikus, jangan sampai ngeracun tikus ya mati saya. Oh, Mas Alif arahkan ke cap tikus lagi nih. Loh, saya arahkannya beli sirup marjan, labelnya dicopot, ganti mereknya cap tikus, gitu iya, loh. Paham Mas, paham. Nah, jadi kamu minum itu terus, anggap aja minum cap tikus, tapi kan nggak mabuk, Ya, gitu. oh ya. Saya ini memang kadang-kadang bingung, goblok juga, saya salah paham. Aduh, saya Yorem ini hanya lucu dia. Aduh, Bang Yorem. Mas, tapi kemarin Ya, saya bawa Bang Yorem, saya mau ngomong ini Bang Yorem. Ini notice ini penting, catat baik-baik perkataan saya. Ya, Mas. Bang Yorem, hidup itu hanya satu kali Bang Yorem, betul? Betul Mas, itu betul sekali. Bang Jangan salah Yorem, hidup jangan salah. Ntar dulu, Yorem itu punya nyawa cadangan. Bang Yorem, hidup itu kamu hidup dalam kondisi miskin itu bukan salah kamu. Kamu hidup dalam kondisi Kristen itu bukan salah kamu juga. Tapi kalau kamu mati dalam keadaan kafir, itu baru 100% salah kamu. Selama ini kamu kemana? Itu udah ada jaminan surganya, Bos. Jangan dulu ngomong Bang, saya yang ngomong sama Bang Yorem. Mas, ini Pak host yang ngomong. Ini siapa yang sanggah-sanggah ini Mas ini? Nah, betul Bang Yorem. Saya biarkan dulu saya ngomong Bang responnya. Enggak, dia belum Biarkan baca saya dulu Yohanes ngomong. 2 ayat 3 itu, Yohanes 14. Iya, izin. Ya Biarkan itu dulu kan saya ngomong. dari tadi. Sekarang kita ini mau motivasi biar saya pun hidup lebih bagus. Ah, gitu. Sabar dulu Bang Rekson. Saya ngomong sama Pak Yorem. Ya. Enggak, Jadi dia belum baca Yohanes 14 ayat 23 itu. iya. Mas Serekson, saya minta maaf dulu. Toh kasih mati mic dulu biar ini saya pun Mas host. Tuh. Dulu. Gitu dong. Jadi Bang Yorem, kalau kamu mati dalam keadaan kafir itu 100% salah kamu. Selama ini kamu kemana? Banyak dari kita di sini teman-teman Muslim menyaksikan bahwa kamu sudah diberikan pencerahan sama Bang Handi dan teman-teman yang lain, itu kan? Nah, terakhir Bang Yorem sebelum turun di dalam huruf alfabet Bang Yorem ada huruf A sampai Z. Ada 3 huruf diantaranya B, C, dan D. B itu birth, C itu choice, D itu death. Di antara B dan D ada C. B birth lahir, D death mati. C adalah choice pilihan. Pilihan kamu mau hidup dalam kondisi muslim atau dalam kondisi kafir. Itu saja Bang Isam. Bang Yorem. Silakan. Terima kasih, itu kembali ke pribadi saya Mas. Saya terima kasih sudah Mas ngomong saya begitu, itu kembali ke pilihan itu nanti saya yang menjalani kehidupan dan bisa bertanya-tanya dan mencari kebenaran, dan itu pasti yang kita butuhkan itu yang benar. Iya, baca Alkitab lah. Iya, Bang Rekson ini ikut terus ini senang. Marahin dia Bang Yer, marahin dia. Orang lagi bicara dengan ini Mas host ini Mas Rekson marah-marah ini. Siap. Lempar kunci dongkrak. Bang Reksona ini memang ketiak betul ini kopu. Jadi saya terima kasih yang Sakuti kau pu mulut tuh. Yang kemarin kan saya bawa, yang saya cerita yang saya bawa nasi ke ini masjid itu Mas semuanya. Saya sampai sana, saya kan baru pertama kali masuk ke masjid itu, saya sampai sana semua sudah penuh, jadi saya bingung. Saya masuk di tengah-tengah paling dalam depan sudah. Orang bingung semua, ini orang dari mana ini? Pantesan di masjid itu ada pengumuman ada sandal hilang. Waduh, ini Mas menuduh ini, tanya duduk sebentar. Jadi saya masuk duduk, habis itu bahkan harus bagi-bagi, kalau suka mana ambil. Saya punya nasi ambil habis, saya gak sempat ambil. Saya bilang tunggu besok ada acara lagi, saya ke sana nanti saya ambil yang banyak.
Itu saya bilang. Dari terima kasih, saya ini mungkin ngomong ini di luar dari konteks, tapi itu pengalaman saya. Kalau saya sama ini, saya di sini hidup saya sendiri Kristen, sini ini saya punya saudara Muslim semua banyak ini. Sehat Ipar? Oh saya, aduh ini Ipar ini kayak orang timur ini, Bang Rexona ini. Ya, saya juga pernah di timur Ipar. Siap, saya ini kita tetap bersaudara dengan ini, jadi nanti dengan kebenaran baru kita bisa tahu mana yang salah dan mana yang benar. Makanya dengan pelajaran ini kita bisa saling mengisi dan kita bisa Mantap Bang Yorem. tambah pelajaran lagi. Saya biar kita main bersama. Keren Bang Yorem, mantap jiwa. Tapi menurut Bang Yorem itu Yesus itu manusia atau Tuhan? Jangan ditanya lagi sih. Jangan bisa turun dia ini, jangan bisa turun. Kakak laki-laki kau turun sudah, nanti dong cecar kau dengan pertanyaan, nanti kau pagi tidak bisa kerja lagi. Allah bilang. Ini Mas inspirasi ini, tolong tendang kasih turun saya sudah. Nanti orang mau kerja besok deh bertantangan macam apa sudah nanti orang. besok pagi saya tidak bisa kerja, baru bos keluar saya, baru saya bingung sini saya telepon mas. Saya Ipar, berminum kita Ipar. Iya. Makanya jangan korek-korek panjang-panjang, tarik saya sudah mengaku salah, saya salah. Terus Orang sudah putih bersih suci karena pengakuan, don tarik lagi jadi merah lagi. Woi ini lihat Bang Handi ini, dia diam banget. Yang ngomong ini saya mas host, tendang saya turun. Terima kasih, saya mau tendang turun sudah. Kasihan lah, kasih tendang. Jaga kesehatan Mas Oren. Lucu nih Oren. Selalu mudah-mudahan bawa rezeki banyak untuk orang tua dia. Pokoknya ini semua harus terlempar sudah dia. Dia udah Yorem, lu orangnya asik. Kasihan dia. Entar dulu bro. Lu Yorem, lu orangnya asik. Kalau sekiranya tadi ada kata-kata hilap dari kami juga, kami minta maaf ya. Itu aja intinya di sana. Yorem terus belajar. Yang penting hentikan alkohol dulu supaya akalmu kembali sehat. Karena mengonsumsi alkohol itu membuat orang tidak bisa mengendalikan diri. Itulah gunanya di Islam alkohol itu haram. Kalau di Kristen nggak haram bos. Ya memang di Kristen itu malah dianjurkan, berilah minuman keras itu kepada orang yang susah hati agar bisa melupakan kemiskinannya. Jadi orang yang susah hati, orang yang galau itu dianjurkan diberikan minuman keras agar dia happy. Itu Bang. Bukan dianjurkan, apa yang masuk ke dalam mulut yang keluar itu yang gua kasih data nih. Memang minuman keras itu masuk dari mulut, keluar dari jamban, betul. Tapi dia mabuk tuh singgah di kepala. Itu di Vitikau kenapa ada Maryam 71? Kenapa Rexon? Jadi di dalam Bible itu berbunyi, ke dalam mulut tidak najis, yang keluar yang dari mulut itu. Di dalam Biblemu Amsal 31. Dengerin. Amsal 31 nomor 6 berbunyi begini. Dengerin, ini datamu loh. Dengerin. Berilah minuman keras kepada orang yang siap binasa, dan anggur kepada orang yang berat hati. Biarkan dia minum dan lupakan kemiskinannya, dan jangan mengingat kesengsaraannya lagi. Salah baca ayat kamu, salah baca ayat. Coba kau yang baca Amsal 31 nomor 6 sampai 7. Yang jelas salah ayat aja. Amsal Nyalahin dulu urusan belakangan gitu ya. ayat Amsal berapa? 1 nomor 6 sampai 7. Amsal 31. Banyak banget. Amsal 1 sampai 7. Amsal 31. 31 nomor 6 sampai nomor 7. 6 sampai 7. Coba baca. Awas lo ya, gua baca lu salahin gua. Kira lu baca nanti, awas lo. Amsal berapa Bang Handi? 31 ayat nomor 6 sampai nomor 7.
Lama sekali orang ini. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa, dan anggur itu kepada yang susah hati. Amsal Biarlah 1 ayat 6 sampai 7. Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Berikanlah minuman keras kepada orang yang akan binasa dan anggur kepada orang yang pahit hatinya. Biarkanlah dia minum dan lupakan kemiskinannya dan jangan mengingat kesengsaraannya lagi. Terus orang miskin udah bingung buat belinya, biar lupa miskinnya beli minuman keras gimana jadinya? Nyolong. Udah dibaca Pak, Untuk Bang, kamu udah baca belum? Suruh dengerin. Kamu udah baca belum? Udah, masalahnya di mana di situ? Ya itu berarti memang dianjurkan disuruh minuman keras gitu. Iya, ada ayatnya di situ. Kenapa? Iya, tapi kenapa kau tadi salahkan saya pertamanya? Salahin apa? Kau bilang tadi yang saya baca nggak ada datanya, ternyata ada. Enggak, kamu tadi kan bilang Amsal 1. Kalau budak jangan dipiara Bang, kalau budak jangan dipiara. Ayam piara nelor. Kamu tadi ngomong Amsal 1. 31 Pak. Nah, tapi kan di situ kan nggak ada masalah. Emang benar kau minum anggur itu untuk menghilangkan jenuh. Buat happy ya, supaya happy ya. Biar kita party-party. Ini ada ahli party nih. Mabok kita coy. Biar beta biar orang bicara beta mabok. Jadi kalau dia minum anggur itu udah wajar sesuai dengan Amsal tadi untuk menghilangkan kejenuhan dan kesusahan. Boleh ya Pak ya? Boleh. Boleh. Yuk besok kita party malam mingguan lagi kita Bang Handi. Natat. Dugen kita. Tapi sepengetahuan saya Yesus nggak pernah minum alkohol loh. Di situ kan nggak ada kata Yesus di Amsal tadi. Enggak ada. Yesus selama hidup nggak pernah minum alkohol. Kenapa nggak contoh dia? Maksudnya? Mana ayatnya nggak pernah minum? Berarti Yesus pernah mabok? Ya, mana ayatnya pernah mabok? Ya berarti Yesus nggak pernah. Yang mana ayatnya pernah mabok? Maksudnya jangan framing. Kalau ada saya tanya tadi. Yesus itu kagak pernah minum. Datanya mana? Kalau nggak ada datanya dong. Dengarkan dulu orang ngomong, baru lu ngomong juga. Nanti kau salah dengar lagi. Yesus itu utusan Tuhan. Tidak mungkin utusan Tuhan itu minum alkohol. Masuk akal atau tidak? Enggak, kamu jangan framing di mana di situ. Aduh. Di mana di situ? Siapa yang framing? Jangan framing. Enggak ada yang framing. Ini kamu udah baru dijelaskan. Pakai ayat dong, pakai data dong, biar pintar. Pakai data ya. Biar pintar, biar dijawab pakai data. Kalau orang pintar itu langsung connect ke otak, yang namanya utusan Tuhan itu tidak mungkin minum alkohol. Itu baru logis masuk akal. Kenapa dia disebut utusan Tuhan? Tahu nggak artinya apa utusan Tuhan? Iya, Tuhan yang mengutus dia. Salah. Nah, terus apa? Karena roh dan firman itu yang diutus. Itulah Yesus itu adalah wujud daripada Allah itu. Apa sih? Yang diutus. Mana datanya begitu? Mana datanya? Mana ayat yang berkata bahwa Yesus adalah wujud Allah? Baca Filipus 2 ayat 67. Baca. Lu yang baca lah. Baca lah. Kamu kan mau nanya ayat kan udah saya jawab. Filipi 2 ayat 67. Baca. Apa? Mengosongkan diri gitu. Walaupun udah lupa Allah, mengosongkan diri gitu. Udah. Itu. Apalagi?
Jadi Saya jawab sampai kamu puas, saya jawab. Oke, baik. Jawab ya. Awas. Di umur berapa Yesus sudah menjadi Tuhan? Sejak sebelum ada langit dan bumi. Oke, baik. Siapa yang menciptakan manusia? Yesus. Siapa yang menciptakan Maria? Kan udah Maria itu kan manusia. Kamu tuh menjebaknya salah. Nah. Saya tadi kamu udah jawab siapa yang mencipta manusia? Manusia itu yang menciptakan Yesus. Ya. Siapa yang menciptakan Maria? Kan udah dijawab tadi. Siapa? Yesus menciptakan manusia. Oke. Lebih tua mana Yesus daripada Maria? Nah, sekarang gantian, jangan saya dulu yang bertanya. Katanya mau ditanya baru segitu. Saya bertanya dulu sekali. Baru Di mana segitu. surgamu? Saya bertanya sekali aja, di mana surgamu? Baru segitu tadi. Ntar dulu jangan Enggak, dibelokin kamu udah 5 dulu. kali, saya sekali aja, di mana surgamu? Enggak, baru sekali kok. Saya udah 5 kali pertanyaanmu tadi itu udah berdebat. Saya sekali aja, surgamu itu di mana? Ini udah hampir kena, hampir Jawab kena dulu, tadi nggak mau surgamu di dia. mana, biar kita bahas lanjut lagi nih. Tidak ada Surgamu di orang, mana? tidak ada orang yang bisa menunjukkan surga di mana. Berarti surgamu nggak ada kan? Kamu juga di mana surgamu? Kalau saya ada. Mana? Tunjukkan. Surga di langit. Tunjukkan ke depan. Enggak. Tunjukkan. Sama kalau begitu kita juga jawab begitu. Ya, surga saya ada, Wak. Baca 2 Korintus 12 ayat 2, surga saya di langit tingkat ketiga, namanya Di mana? Firdaus. Mana ada katanya? 2 Korintus 12 ayat 2. Ya, coba baca. Bacalah. Kau baca. Saya pengen tahu. Paulus lagi menunjukkan surga. Mana ada Paulus masuk surga? Saya bisa jawab itu, Deng. Saya bisa jawab. Framing apa bertanya? Oke, aku jawab surga di mana gitu ya pertanyaannya ya. Iya. Ah, surga itu di alam akhirat. Pengen tahu alam akhirat di mana? Mau dibantu? Mau dibantu? Yang tadi tuh Bang John itu nggak layak bertanya gitu. Ganti aja itu yang Masa bertanya. lu matiin anak orang suruh bukti. Belum layak dia itu debat. Iya, aku bisa bantu kau gitu loh. Aku jawab surga di mana? Di akhirat. Aku bilang, itu Ustaz Alif mau bantu. Mana dalilnya? Saya nggak mau terlibat. Mana dalilnya? Lah, kau minta dalil. Astagfirullahaladzim. Membuktikan itu, membuktikan surga itu ada, harus mati dulu, Bang. Mana dalilnya di akhirat? Mana dalilnya? Terus begitu surgamu di mana? Di atas pohon. Surga saya di langit tingkat ketiga. Mana datanya? Mana ada ya? Tanya mana? 2 Korintus 12 ayat 2. Oke, saya bacain ya. 2 Korintus berapa? 2 Korintus 12 ayat 2. Bentar lu ya. Saya bacain kalau ya. Awas lo ya. Aku tahu tentang seorang Kristen. Ya. 14 tahun yang lampau. Ya, kini 14 tahun yang lampau nih. Udah berapa tahun nih? Udah berubah nih. Baca dulu, nanti saya jawab, jangan framing, baca dulu. Bisa baca enggak? Itu saya baca kan tadi. Belum selesai. Iya, makanya lu diam dulu. Iya, kan lu yang ngoceh. Lu suruh orang baca tapi lu ngoceh. Ya, baca. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu. Entah di luar tubuh aku tidak tahu. Ini kocakin. Allah yang mengetahui. Malu dengan bacanya. Putus-putus Bang Adi. Coba Bang Andi lucu kita pada ayat itu. Barusan Korintus berapa? Aku lupa. 2 Korintus 12 nomor 2 kan. 2 Korintus. Bentar ya. 2 Korintus 12 nomor 2. Aku paling ketawa bahas ini. Iya. Nomor 2. Oke. Kita baca ya. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lalu. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang yang ketiga dari surga. Ini Paulus sebenarnya lagi ngomong apa sih? Ngaco.
Aku tahu ini jangan-jangan lagi minum hammer tadi. Mabok dia nih. Dengerin, Bang. Ya, dengerin dulu. Enggak. Jawab gimana? Dengar dulu, Dengerin dulu. Ini dia kan bilang, aku tahu tentang seorang Kristen. Dia bilang aku tahu 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu. Entah di luar tubuh aku tidak tahu. Lah, yang dia tahu itu apa? Saya tahu. Katanya tahu. Udah jangan dimut biar saya jawab. Karena orang Kristen itu naik ke sorga, ada setelah kematian naik ke sorga, ada dengan tubuh kemuliaan naik ke sorga. Nah itu ngaco. Jadi tidak semuanya bisa dijelasin. Yang jelas ada bukan setelah kematian naik ke sorga, ada dengan tubuh kemuliaan naik ke sorga. Yang di situ dikatakan Allah lah yang mengetahuinya. Udah jelas di situ ya, surga kami jelas ada ya, di surga tingkat ketiga ya. Di langit surga tingkat ketiga ya. Nah, di sekarang langit. kamu jawab di mana surgamu di hari kiamat itu, di mana? Di akhirat, Pak. Iya, dalilnya di mana? Loh, banyak dari dalam Al-Qur'an. Ya, bukan di alam dunia ini. Sebutin banyak dalil, sebutinlah di mana, di Maryam atau di mana? Loh, contoh di dalam surah Asy-Syams dikatakan Bismillahirrahmanirrahim wal akhiratu khairul laka minal ula, dan kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan sekarang. Kehidupan sekarang itu di bumi, kehidupan akhirat itu nanti. Nah, itu masuknya di mana? Di alam akhirat itu ada surga, ada neraka. Begitu, Pak. Berarti inilah apa namanya? Siksa kubur lah itu berarti ya di alam akhirat ya. Loh, itu nanti alam barzah namanya. Iya, pemisah antara dunia dengan akhirat. Iya, maksudnya kan sisa kubur, setelah mati baru arwahnya di kuburan kan itu. Ya sudah, terserahlah Anda mau dikubur apa gimana. Nah itu, kalau saya kan enggak, roh saya langsung naik ke surga. Itu mah janji caleg itu. Janji caleg gitu. Ya kan? Gak dikubur. Langsung naik ke surga, begitu meninggal roh saya langsung naik ke surga di Firdaus itu tingkat ketiga itu. Itu mah namanya lu halu. Iya, bedanya di situ ya. Setiap orang itu digarami api neraka. Enggak, kalau Kristen itu langsung naik ke surga. Gua kasih data nih. Baca Matius 27 ayat 52 dan 53. Langsung terbuka itu kuburan. Itu di surga ada 12 pintu untuk 12 Yahudi. Anda lewat pintu yang mana? Baca Matius 27 ayat 52. Markus 9:49. Markus 9:49. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Baca siapa dulu itu? Matius biar saya jawab. Udah saya jawab. Kamu jangan framing. Kamu salah baca ayat itu. Lo kok salah lagi gua? Matius 27 ayat 52 dan 53. Jadi saya nanti begitu meninggal, roh saya langsung naik ke surga di Firdaus. Itu Ayatnya di Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu juga ada di sana. Itu ayatnya. Nah, oke. Siapa itu? Ya, ntar dulu kok ngomong terus. Siapa itu? Ngomong dulu nih, nggak bisa diskusi nih. Siapa itu yang menyediakan tempat di sana? Siapa? Siapa yang menyediakan tempat? Kalau ngomong itu jangan ngaco melulu lu. Wih, siapa yang menyediakan tempat? Gue banting nih, udah kunci dongkrak nih. Wih, siapa yang menyediakan tempat? Yesus baca Yohanes 14:23. Iya. Yesus itu menyediakan tempat di mana? Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Kan kau udah baca, tinggal pakai menjawab, Kuceluk. Itu kan udah dijelasin. Yesus berkata, aku menyediakan tempat bagimu. Jawabannya di Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Sekitar lengkapnya. Oke. Yesus itu menyediakan tempat. Yakin ya? Iya, baca ayatnya. Kan tadi Anda udah baca, kita denger. Iya. Terus? Yesus itu di surga sebagai apa?
sebagai Tuhan Allah. Berarti Tuhanmu laki-laki. Tuhan Allah. Yesus itu Tuhanmu laki-laki di surga yang pernah disunat. Pertanyaanmu jangan tumpang tindih pertanyaanmu di surga. Tadi kan saya jawab Tuhan Allah. Iya. Apa lagi pertanyaanmu? Yesus itu. Dengerin. Jadi Yesus itu anaknya Maria yang kau Suaranya ada yang. Ada Pak Eben. Pagi Pak Eben. Pagi. Shalom. Tadi malam kayak dihakimi Pak Eben. Ya nggak apa-apa. Orang yang mau diajar, bila ingin jadi pengajar harus mau diajar. Apalagi sih? Suara Daeng hilang barusan. Hilang? Oh hilang? Iya. Nah masalahnya itu kalau nggak hilang nggak akan ngomong saya Daeng. Oh ya, ya udah. Jangan berantem lah, jangan berantem. Siapa yang berantem? Pelan-pelan suaranya sambil ngopi ya kan. Sambil ngopi nggak ini? Yang di atas? Enggak. Sambil megang dongkrak. Pantasan. Keras kepala. Megang dongkrak bang. Janganlah. Sekalian aja paku kan. Kan Yesus yang dipaku tangannya bang, bukan saya. Bukan soal dipaku, saya bilang soal menggigit. Yesus yang dipaku bang, bukan saya. Iya, yang kita omongin tentang menggigit, bukan dipaku. Tadi ngomong paku. Ya ngomong paku, tapi bukan dipaku. Bedain ya. Ya paku untuk apa? Dimakan. Ya maumu gimana? Itu jadi kan paku. masing-masing. Mau dibuang, mau dibuat gimana terserah. Paku kan itu, masing-masing. Paku itu gunanya itu untuk kehendak memaku masing-masing. Tuhanmu. Kamu mau Paku itu tujuannya untuk paku tangannya Tuhanmu. Itu tujuannya paku dibeli. Itu maumu. Ya kok mau saya? Itu maunya tentara Romawi. Ya, kok mau iya, saya? udah. Jadi tentara Romawi itu membeli paku di mana, kemudian dia paku tangannya Tuhanmu. Itu loh. Itu terjadi. Ya kalau dipaku apa ruginya kamu? Ayo. Loh kok saya yang rugi? Ngapain saya rugi? Dipaku juga Mestinya kan. kau mikir, kok Tuhan saya dipaku ya? Gitu loh. Tapi ngomong-ngomong aku mau nanya nih, boleh nggak? Mestinya kau mikir dong, kok tangan Tuhan saya dipaku gitu loh. Oke lah, saat ini aku nggak berpikir tentang itu. Nah, saya tanya dulu, apa gunanya, apa fungsinya tangan Tuhanmu dipaku buat kenapa? Tuhan lah tanya, kan bukan aku Tuhan. Berarti kau nggak bisa jawab? Enggak. Boleh aku bertanya? Kalau nggak bisa jawab, kamu dibawa dulu, nggak bisa menjawab, percuma. Melayani orang gila, gitu ya. Rekson? Ya. Nah. Jawabannya Ya. baca di 1 Petrus 3 ayat 18 dan 19. Kok pindah-pindah jawaban sih, bro? Ya baca dulu supaya kamu tahu. Baca. Yang nanya Anda apa sih? Pertanyaannya apa? Makanya baca 1 Petrus 3 ayat 18 19. Coba tujuannya Kalau begitu apa? saya suruh juga. Coba Anda baca 1 Korintus 4 nomor 10. Kamu butuh jawaban apa enggak? Saya nggak bertanya ke Anda tadi kok. Saya jawab pakai dalil supaya kamu pintar. Pertanyaan apa yang kamu mau jawab? Nih, jadi jawabannya begini, tujuan Yesus. Pertanyaan apa yang kau jawab? Itu tadi 1 Petrus 3 ayat 18. Pertanyaan 19. apa yang kamu mau jawab? Pertanyaan apa? Buka dulu ayatnya biar kamu tahu jawabannya. Pertanyaan apa yang kamu mau jawab? Kan katamu kan Yesus disalib. Enggak nanya itu. Nah, kamu kupingnya budak lagi. Coba ulang pertanyaanmu. Nah, makanya dengerin dulu baru langsung mau kasih data. Nah, dengerin ya. Kenapa tangannya Tuhanmu dipaku? Tujuannya apa? Itu silakan. Iya, tujuannya itu baca di 1 Petrus 3 ayat 18 19. Kamu udah baca belum? Udahlah. Ya udah jelasin lah pakai menjawab itu. Kamu aja yang baca supaya tahu. Nggak mau saya disuruh-suruh. Kamu tanya kalau nggak mau disuruh.
Jangan Ya kalau bertanya begitu kalau nggak nggak usah mau jawab. disuruh. Kalau begitu nggak usah jawab. Ya kalau nggak bisa nyerah aja, angkat tangan kamu menyerah. Loh, Saya nggak bisa kamu- debat gitu. Menyerah aja. Kenapa? Mestinya kalau kamu udah baca, ya pakai menjawab. Supaya kamu tahu, supaya kamu. Saya tahu nanti setelah kamu Kamu menjawab. itu bego banget. Makanya saya kasih ayat supaya kamu. Saya nanti tanya, tahu setelah kamu menjawab. Itulah gunanya kau membaca Bible-mu. Nah, ilmumu sudah ada. Nah sekarang, pakailah datamu itu menjawab. Kenapa tangannya Tuhanmu dipaku? Jangan suruh orang membaca. Kau yang menjawab, kucluk. Jawablah. Jawab, bro. Kenapa tangan Tuhanmu dipaku? Cepetan jawab. Menjawab suruh orang baca. Jawab cepetan. Temanmu suruh yang baca coba 1 Petrus 3 ayat 18 19. Nggak ada yang orang mau disuruh-suruh di sini. Nggak ada yang bisa disuruh-suruh. Bacalah. Jawabannya itu jawabannya. Kamu udah baca, kau yang jawab lah. Jawab, bro. Kenapa tangannya Tuhanmu dipaku? Tujuannya apa? Ya itu tadi udah dijawab 1 Mana Petrus jawabanmu? 3 Nggak ada 18 jawaban suruh 19. baca. Jawabannya kok suruh membaca gimana sih? Kamu udah baca, ya pakailah itu menjawab. jawabannya. 1, 2, 3 nih, mau menjawab nggak? Itu udah dijawab. Nggak ada jawabanmu. Biar kamu pintar, kamu itu kan nggak 1, bisa 2, nggak bisa menjawab ya, gue turunin ya kalau nggak mau jawab ya. Udah tengah malam, udah mau subuh juga nih. baca ayat. Kenapa tangannya Tuhanmu dipaku? Apa tujuannya? Jawab. Jangan dungu kalau mau debat, baca ayat. Apalagi ada lagi pertanyaanmu? Saya boleh Kamu bertanya? nggak jawab. Saya boleh bertanya lagi nggak? Ya udah, izin aja saya sedikit Bang Andi ya. Tadi sosokan yang janji caleg itu entah ajaran siapa, mati langsung masuk surga. Cek Bang Andi, hilang suaranya. Gini, coba Iya, Pak Rekson. lanjut. Oke, di dalam kitab Anda disebutkan, ya contoh gini, dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil berdiri di depan takhta itu, lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ini ternyata nggak langsung masuk surga loh Pak. Salah ayat Pak. Baca dulu Matius 27. Salah lagi kan? Salah, Lu bilang salah lagi. Itu nanti yang kamu bilang itu nanti setelah Tuhan Yesus turun untuk penghakiman yang kedua, untuk Dan keturunan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Iya, itu setelah Yesus datang kedua kalinya. Yang Lah saya iya, bilang manusia tadi, itu begitu mati langsung naik sorga, itu baca di Matius 27 ayat 52 dan 53. Bentar. Mati langsung masuk surga. Iya. Nah, terus kamu nanti surga. Terus nanti kamu nerima buku kehidupannya di mana? Itu nanti setelah saya naik ke Firdaus, setelah saya di Firdaus. Berarti kamu diinterogasi di Firdaus. Firdaus itu halamannya sorga. Alamak, katanya Tapi tertinggi. setelah Yesus nanti datang kedua kalinya, saya baru dibawa ke rumah Bapa. Itulah namanya ke rumah Bapa? sorga sesungguhnya. Sebentar, orang mati dibangkitkan akan dihakimi menurut perbuatannya. Pertanyaan saya, dihakiminya di mana ini? Di Firdaus. Di Firdaus. Iya. Nah, terus Anda tadi katakan mati langsung masuk surga. Langsung naik ke Firdaus. Iya, itu surga bukan? Halaman surga. Nah, berarti setiap orang yang mati di Firdaus. Iya, Kristen. Nah, Kristen. Nah, lalu di situ dihakimi. Setelah Tuhan Yesus datang, baru baru ke sorga sesungguhnya Kemana? di rumah Bapa itu yang Yohanes 14 ayat 23 itu. Rumah Bapak sesungguhnya di mana? Rumah Bapa itu yang di rumah Bapa itu di sorga sesungguhnya di Yerusalem baru.
Maksudnya kalau yang ini bukan yang sesungguhnya, kayak kontrakannya gitu apa gimana? Surga kok di Surga itu Yerusalem? kan seperti istana, ada halamannya, ada istananya, ya kan? Nah itu, jadi nanti setelah Yesus datang kedua kali, roh kita yang ada di Firdaus dibawa ke rumah Bapa di sorga, yaitu Jadi tadi sekarang Yohanes 14 jadi ayat sekarang ini 27. lagi ngantri di halaman surga itu. Di Firdaus itu sebenarnya udah enak di Firdaus itu. Halamannya Firdaus itu halamannya surga. Tidak percaya dengan Kristus nanti akan masuk ke neraka, tapi di pintu neraka dulu. Kalau mau ngarang belajar dulu Pak, kalau mau ngarang belajar dulu. Disneyland. Ya, Anda menerima buku kehidupan kan? Iya. Nah, itu kan catatan kehidupan kan dibuka. Iya dibuka. Itu di. Nah, tujuannya untuk apa itu? Itu di Firdaus. Iya, itu untuk pembuktian amal perbuatanmu kan? Enggak lagi. Itu khusus untuk yang tidak percaya Yesus. Lah gimana sih? Itu fungsinya apa dikasih rapot itu? Fungsinya apa? Catatan itu, catatan kehidupanmu apa fungsinya? Fungsinya yang tidak percaya Yesus. Yang percaya Yesus nerima enggak? Enggak nerima buku kitab kehidupan lagi. Lah, kok malah enggak nerima kitab? Setiap orang kok itu Ustaz. Gimana sih? Ada penghukuman bagi yang percaya dengan Yesus. Setiap orang loh. Aneh dia mah. Di sini kan dikatakan, nih, dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Orang-orang mati itu akan dihakimi menurut perbuatan mereka. Iya. Ini kan masih umum. Iya, ini semua manusia. Iya, maksudnya semua manusia, tapi kan kita Kristen tidak ada lagi penghakiman. Nah, ini lagi dihakimi gimana sih? Yang ada penghakiman itu yang tidak percaya. Orang gila. Kristus. Aneh ini. Baca di Roma, tidak ada lagi penghakiman buat orang yang percaya kepada Yesus. Mana di situ kata Kristennya? Ada di situ kata Kristen. Nah itu. Tadi kan udah dikasih Kristennya 2 Korintus 12 ayat 2. Kan ada kata Kristen tadi di situ kan? 2 Korintus 12 ayat 2. Itu Paulus nggak tahu. Yang lalu Kristen. Itu Paulus tahu. Kalau dia nggak tahu, gimana sih? Tadi kan udah dijelasin Kristen. Terus apa lagi pertanyaannya? Anda ini Coba sedang baca dulu menyangkal. Matius. Lebih jelasnya coba baca Matius 27 ayat 52 dan 53 itu awalnya. Matius Hari ini saya 27. Saya ngikutin Matius 27 ayat 52 dan 53 baca. Matius 27, 52 dan 53. Itu kan orang-orang kudus bangkit itu. Iya, kan saya kan orang kudus. Alah, enak kali kau. Ya. Waduh. Saya orang kudus, bro. Parah mabuknya ini orang ini. Itu orang kudus. Itu kebangkitan Yesus, orang-orang kudus bangkit. Makanya kamu nggak tahu itu orang-orang di situ, bukan satu orang, orang-orang. Lah iya. Oh, Baca berarti kau ini mumi ya? Kamu itu ternyata umurnya udah 2000 tahun ya? Nah, kalau Yesus jadi kamu itu bangkit. Kalau Yesus dia bangkit bareng Yesus dia. Bangkit bareng Yesus dia. 19. Ini zombie nih. Beda kebangkitan Yesus baca 1 Petrus. Orang gila ini, nggak nyambung. Benar-benar orang gila ini. Iya. Kalau saya orang kudus. Jadi kamu udah bangkit 2000 tahun yang lalu ya?
Enggak, itu sejak dimulai. Itu dimulai. Sampai sekarang kan berlaku ayat 1 Korintus 4 nomor 10 lah kau. Nah, sampai sekarang berlaku ayat itu. Di situ terjadi gempa bumi. Bumi bergoncang. Terus kemudian percuma ngomong sama orang mabuk. Nah, daripada buang-buang waktu. Di situ kan Matius tadi yang Anda maksud itu kuburan terbuka.